Kayaknya kalau pagi hari kayak gini kan kita udah nyanyiin lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Yang dimana bisa dibilang acara ini udah mulai mau dibuka nih. Benar banget. Tapi bukannya nggak boleh kalau nggak ada namanya doa dulu. Benar banget. Biar supaya acara kita ini lancar dan penuh dengan berkah pastinya ya Hafiz. Betul banget. Baiklah, kita akan memasuki doa pembuka kepada pendoa Fadilah Ramadhani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini diberkahi dan diridhoi serta dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non muslim silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, kami hadir di hadapan-Mu pada kesempatan yang mulia ini di acara PKKMB tahun 2023.
Kami bersyukur atas nikmat hidup dan kesempatan untuk mengembangkan diri di lingkungan kampus ini. Kami mohon perlindungan untuk semua mahasiswa baru yang hadir di sini. Berikanlah mereka kekuatan fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi semua tantangan yang akan datang selama masa studi mereka. Berilah mereka kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat serta ketabahan dalam menghadapi ujian dan rintangan. Kami juga berdoa agar semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan terjaga di antara kami semua. Jadikanlah PKKMB ini sebagai awal yang baik untuk menjalin hubungan sosial yang erat dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan akademik dan kehidupan sosial kami. Ya Allah, limpahkanlah ilmu pengetahuan dan hikmah kepada semua mahasiswa baru kami. Berikanlah mereka kegigihan dalam belajar, mengejar ilmu, kepedulian terhadap sesama, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Semoga mereka menjadi generasi yang berkontribusi positif untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Kami juga berdoa agar PKKMB tahun ini berjalan dengan lancar dan aman. Lindungilah kami dari segala bentuk bahaya dan gangguan. Semoga acara ini menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah yang mujib, jadikanlah kampus kami, Palkomtek ini, sebagai wadah yang mampu melahirkan generasi emas, satu visi, satu hati, bersama meraih prestasi unggul dan berakhlak mulia serta berkarakter Pancasila. Terakhir, kami memohon agar segala perbuatan dan niat baik kami mendapat ridho dan berkah-Mu. Semoga kami dapat menjalani perjalanan ini dengan penuh semangat, dedikasi, dan integritas. Ya Allah, Ya Ghafur, di hadapan Engkau kami adalah makhluk yang lemah dan hamba yang bergelimang dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin, khususnya pimpinan dalam dunia pendidikan, serta dosa kaum muslimin. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga dari doa tadi itu bisa mendinginkan acara kita pada pagi hari ini ya, dan semoga aja bisa berjalan lancar sampai besok ya. Besok hari kedua. Masya Allah. Oke. Udah mulai mau masuk acaranya nih ya kan ya. Kira-kira di sini udah ada tahu nggak beberapa dosen di sini? Atau masih belum tahu semua? Ada yang kelihatan belum tahu semua ya? Mungkin kalian di sini tuh melihat dosen-dosen di sini tuh bukan kayak dosen karena masih muda-muda semua mukanya ya. Cantik ya kan? Jadi ada yang cantik, ada yang ganteng gitu kan. Jadi kalau mau lihat sama mahasiswa di sini pun hampir sama gitu loh, bahkan bisa jadi lebih cantik, lebih ganteng gitu. Oke, untuk pembukaan acara hari ini, ya, marilah kita mendengarkan sambutan dari rektor wakil pertama kita, yaitu adalah Ibu Adeline STMko. Kami persilahkan Ibu. Kasih dari tangannya dan teman-teman Ibu Adeline. Di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan semua belum nih? Oke, harus semangat ya hari ini ya Dede ya. Karena kita akan sampai malam ya Kak ya. Oke. Ini sudah sore.
Bapak Ibu dosen sekalian, serta yang saya cintai, adik-adik mahasiswa baru ya, mahasiswa baru atau mahasiswa yang mungkin belum kenal KKMB ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Saya mewakili Bapak Rektor kita ya, Bapak Billy, mengucapkan selamat datang ya kepada para mahasiswa baru Institut Teknologi dan Bisnis Malpropek. Selamat datang di kampus kita tercinta ini ya, Malpropek, kampus for better Future. Oke. Jadi ini adalah apa ya? Kalian sudah Panas anjir sumpah. Ada lampu itu loh, nyorot sama sini. Lampu. mahasiswa, gitu kan? Sudah menjadi mahasiswa yang namanya mahasiswa. Jadi bukan siswa lagi ya, mahasiswa. Di mana mahasiswa itu dia memiliki apa ya, tanggung jawab yang lebih besar ya daripada sebelumnya. Biasa menjadi siswa ya. Jadi kita di sini berharap ya, Maksudnya besar ya? kuliah di sini kita akan Nggak ada pendak sopan. Apa seragam ini tadi? agar kalian bisa belajar Campus for a better future. Sebut sehingga kalian bisa menjadi mahasiswa yang berkarakter seperti itu ya, cerdas dan terampil ya, serta siap di era globalisasi. Apa tuh era globalisasi? Kalian tahu nggak? Perkembangan zaman. Kita juga ada jangka ini ya, seperti ada berbeda lagi apa kita dengan luar ya, jadi diharapkan kalian siap menghadapi tantangan tersebut ya. Jadi sebagai mahasiswa kalian dituntut ya untuk meningkatkan kemandirian karena beda ya sekarang antara siswa dengan mahasiswa kemudian harus mandiri ya, kemudian harus mengembangkan wawasan ya, kemudian juga harus lebih terampil ya, ya karena juga mengembangkan relasi karena kuliah itu bukan hanya datang kuliah terus ngikutin perkuliahan terus pulang ya, tapi diharapkan kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini gitu ya. Oke, PKKMB atau singkatan dari Pengenalan. pengenalan kampus ya. Mic-nya kan untuk kita kan SD nih. Nah, mic-nya masuk dari sini. Jadi kalau misalnya kamu ini ada sambutannya, mic-nya kalian kasih ke. Kalau sudah selesai baru ambil. Nah, ini kan nggak masuk suaranya di layar. Jadi di sini nanti kalian Jadi mic ini yang dikasih. Iya, mic ini karena dia wireless kan. Oh, oke. Iya. Iya. Saya tuh kaget kalau disuruh ambil lagi. Tidak. kuliah di Tapi kampus ya, dengan oh ini dikasih itu dikasih gitu. prodi masing-masing ya, dimana kita ada sistem informasi ya, ada informatika dan ada sistem digital ya, berarti akan ada pembekalan mengenai kampus masing-masing, kemudian aturan-aturan akademik ya, apa yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa gitu. Kemudian juga dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan kampus lainnya ya, jadi kita mungkin ada UKM ya, dan kegiatan lain ya. Jadi kegiatan PKKMB ini sangat penting ya bagi adik-adik semua. Jadi harapannya kalian dapat mengikuti kegiatan PKKMB ini dengan baik ya, dengan baik, dengan tertib ya, karena masing-masing sudah diberikan kakak pendamping ya. Jadi harapannya kalian bisa mengikuti dengan baik dan memiliki pengalaman yang berharga selama mengikuti kegiatan PKKMB ini ya. Dan juga harapannya selama perkuliahan kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Kita sudah menyiapkan segala fasilitas yang kalian butuhkan selama perkuliahan. Tapi tentu saja itu tidak akan berhasil kalau tidak ada komitmen dari kalian masing-masing ya,
untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan baik. Jadi harapannya kalian bisa menjalankan perkuliahan ini dengan baik dan bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi ya, berinovasi dan kreatif ya, sehingga siap untuk terjun ke masyarakat ya, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan PKKMB tahun akademik 2023-2024 saya buka. Oke, selamat menjalani kegiatan PKKMB. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepuk tangan dulu. Udah ada pembuka acara nih dari Ibu tercantik ya pada hari ini ya. Tadi udah disebut nih, ini kan kelihatan di sini ya. PKKMB 2023 gitu, Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Jadi kalau misal kita sebut Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, kalian jawabnya Smart Campus for a Better Future ya. Siap ya? Oke. Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Aduh, kurang nih sebelah sini nih, kurang nih. Bentar, belum. Kurang nih sebelah sini ya. Mana suaranya nih? Kurang ya. Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Smart Campus for a Better Future. Nah, semangat pagi, bagus banget. Tepuk tangan ya. Aduh, pagi-pagi kayak gini masih seger, pikiran masih tenang ya. Jawabannya pikiran juga mau ngapain gitu. Ini pada bakal dapat ini dari berbagai macam tempat, berbagai macam orang gitu ya, yang sekiranya bisa jadi bekal kalian ke depannya nanti gitu. Dan kita mulai aja karena udah ada pembukaan dari Ibu Adelin tadi yang kita panggilkan. Kita akan dengarkan peraturan akademik dan keuangan dari Ibu Eka Hartati Eskom Mkom dan Ibu Yayu Ike Melani Eskom Mkom. Kepada Ibu kami Persilakan. Oke, sembari kita tunggu ibunya datang, mungkin kita sekali lagi deh Kak ya, yang ininya ya. Oke, Smart boleh. Biar lebih semangat, coba teman-teman ini kita undang untuk bangkit berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita kasih gerakan kali ya Kak ya. Gimana nih kira-kira? Bisa tuh biar lebih relax ya untuk ikutin acara pada hari ini kali ya. Boleh. Kalau misalkan tadi gimana Kak? Kalau kita sebut Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, jawabnya for a better future. Nah, kalau nanti gerakannya kita buat nih. Gimana kalau gerakannya Smart Campus for a better future? Gimana? Padahal nggak? Cuma gini doang kok. Sini. Biar kayak ada semangatnya gitu ya. Oke, coba semuanya teman-teman yang ikut PKKMB kita berdiri dulu deh. Biar semangat. Biar kita semua tuh lancar gitu ya. Oke ya. Udah berdiri semua nih? Oh, masih ada yang Ya. Oke ya. Ya, semangat ya. Oke, siap ya. Sekali lagi deh kayaknya Kak. Sekali lagi. Ke sini, kayak gini, oke? Kelihatan sebelah sana? Kayak gini. Kemana? Kanan? Oh, kiri dulu. Kiri, kanan, kiri. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke dong. Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Smart Campus for a Better Future. Future. Oke, bagus. Semangat banget nih. Oke, boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan peraturan administrasi, akademik, dan keuangan yang akan dijelaskan oleh Ibu Eka Hartati Eskom Mkom. Pada Ibu Eka dipersilakan. Maaf ya. Oke.
Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, di sini Mbak atau Ibu ya, bebas ya, mau menjelaskan terkait dengan BAK ya. Di mana BAK ini kepanjangan dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ya, yang dimana ini nanti terkait dengan administrasi selama kalian kuliah di sini ya, selama 4 tahun nanti akan selalu berhubungan dengan Mbak dan Mbak-mbak yang lain ya. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Mbak Eka ya. Di sini Mbak sebagai koordinator dari BAK. Nanti kalian mungkin setiap hari akan ketemu ya. Untuk divisi BAK itu sendiri itu ada di lantai 1 ya. Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, di lantai 1 tepatnya di depan pintu utama ya, itu yang dinamakan BAK ya, tempat BAK nanti di situ. Nah, lanjut next. Oke, untuk BAK sendiri di sini kami ada 4 tim ya. Yang pertama itu saya sendiri ya. Yang kedua itu nanti ada Mbak Firly, kemudian yang ketiga ada Mbak Wiza, dan keempat ini ada Mbak Yayu ya. Di mana adik-adik BAK ini terkait dengan administrasi perkuliahan kalian ya. Jadi terkait surat menyurat nanti ya, kalau kalian mau ngajuin cuti dan lain dan sebagainya, nanti semuanya adanya di BAK, di divisi di BAK ya. Oke, lanjut next. Nah, adik-adik tadi sudah Mbak singgung ya terkait dengan BAK. Balik lagi, BAK ini terkait dengan administrasi ya, khususnya untuk surat menyurat. Nah, jadi bagi adik-adik nanti ya, kalau sekarang kan kita anggap saja sudah masuk ke semester 1 ya, di semester 1 nanti jika adik-adik butuh yang namanya surat, misalkan surat keterangan kuliah ya, yang dimana nanti menerangkan bahwa adik-adik sudah termasuk mahasiswa dan mahasiswi dari
2, 3. Oke, ini. Udah 2 orang ini dari tim merah ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dewan dari jurusan Informatika. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Kan kalau kita mengambil suntikan itu ada biaya 50.000. Ya. Nah, itu gunanya 50.000 itu
Oke, jadi tadi udah ada beberapa pengetahuan yang kalian dapatkan terkait ya, terutama gitu kan tentang PKL, ya kan, ada yang tentang cuti kuliah, Misi Pak, ini Pak Eko dampingnya atau enggak? Oh ya udah, makasih. Iya. Siapa ini? Oh yang itu nih tadi Pak. Nah ya. Berterima kasih bisa diundang dan hadir di depan adik-adik ini. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan ya. Baik, sebelumnya akan saya perkenalkan diri. Mana slide Pak? Slide-nya. Baik, ini biodata saya. Nama saya Ignatius Joko Triadi, pangkat Mayor Infanteri, NRP 636245. Saya lahir di Kendal, tanggal 11 September 1968. Ya. Jabatan saya Pasi bin Wanwil, ya, Perwira Seksi Pembinaan Perlawanan Wilayah, Staf Teritorial 044 Garuda Dempo. Saya berangkat dari karir militer dari Secaba, kemudian tahun 99 saya ikut Secapa, kemudian Sarcap tahun 2000 dan di Kelapa II tahun 2010. Ini pendidikan spes saya itu Sus Bajas, ya, kemudian Sus Pajas, ya, kemudian Sus Pungjas. Saya banyak berkiprah di Jasmani, ya. Kemudian Dikpara tahun 2006, ya.
Dari tahun 2010 saya bertugas di Kostrad Sulawesi, ya, mungkin adik-adik ada yang dari Sulawesi, saya tepatnya di Maros selama 10 tahun. Kemudian setelah itu saya setelah di Kelapa saya bergeser berdinas di Rindam 2 Sriwijaya, ya, Rindam 2 Sriwijaya itu di Muara Enim. Ya. Beberapa pengalaman tugas operasi. Yang pertama di daerah rawan Aceh tahun 2000, kemudian 2003 waktu itu masih hangat-hangatnya referendum, ya, mau pelepasan diri Aceh untuk merdeka. Ya, kemudian operasi pengamanan perbatasan itu di daerah pos udara di perbatasan Jayapura dengan Papua Nugini tahun 2004 sampai dengan 2005. Saya tinggal di daerah Kenten, Kaledoni, di mana? Lebung Gajah. Ya. Baik, ini saya, istri 1, anak 3, yang 1 masih kecil. Ulangi. Ya, berarti belum ngantuk ya. Baik. Ya. Ini anak saya yang pertama, itu sekolah di Kumbang, yang kedua sekolah di Paramon, yang ketiga juga sekolah di Paramon. Baik, lanjut. Sebelum kita masuk ke beberapa materi yang akan saya sampaikan, ada bagusnya kita juga menengok sedikit ke belakang tentang sejarah bangsa Indonesia. Saya mengharapkan adik-adik semuanya, karena ini tugas kita bersama, ya. Mungkin dari berita-berita di media massa ada banyak sekali hal-hal yang sangat rentan, ya, terhadap disintegrasi, ya. Banyak sekali hal-hal yang dulu tidak pernah terjadi, ya. Sewaktu saya masih sekolah SMP, SMA itu hal-hal yang seperti sekarang terjadi ini tidak pernah terjadi. Nah, ini ada sesuatu hal yang harus kita benarkan, yang harus kita laksanakan. Ya. Baik, kita lihat dari sejarah dulu, ya. Ya. Budi Utomo, ya. Kita bersyukur bangsa Indonesia, kita mempunyai founding father, ya, karakter amat visioner, ya. Ini adalah gerakan, ya, dari Budi Utomo tahun 1908, ya. Yang pertama itu mengusung visi jalur, ya. Di sini tonggak pertama sejarah NKRI, ya. Dari sinilah kita membangun kebersamaan, membangun karakter bangsa, ya. Karena dulu waktu itu kita masih berdiri sendiri-sendiri yang bersifat kedaerahan. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, ya. Lahir Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menjadikan perjuangan bangsa semangat persatuan dan kesatuan ini yang dapat diwujudkan, ya, dengan adanya Sumpah Pemuda. Inilah kita dari berbagai daerah, berbagai suku itu mempunyai kesamaan visi untuk menyatukan, ya, dalam wadah NKRI, ya. Kemudian untuk tonggak sejarah yang kedua, ya, lahirnya NKRI tahun 1945, ya. Ini adalah puncak visi perjuangan adalah lahirnya NKRI di tahun 1945, ya. Ini juga tonggak sejarah ketiga. Di sini di periode ini perjuangan fisik, ya, perjuangan fisik, ya, karena kita sudah menyatakan diri, ya, kita berjuang di dalam bingkai NKRI. Walaupun nanti setelah kedepannya banyak perjuangan-perjuangan yang justru terhambat karena bangsa sendiri, ya. Ini jalan menuju ke di zaman sekarang ini. Baik, ya, untuk pandangan dan sikap visioner, ya, itu tidak langsung, ya,
memancarkan ya karakter kuat para pendiri bangsa yang kemudian mengkristal menjadi tunas ya. Ya kita inilah salah satunya tunas-tunas ini ya. Lanjut. Perlu kita ketahui kondisi ancaman saat ini ya. Kita juga harus peka terhadap berita-berita dari luar ya. Apa itu ancaman yang kira-kira bakal bisa terjadi di Indonesia ya. Yang pertama klaim dari negara China ya, Nendas itu. Ini meliputi daerah Natuna ya, Cina Selatan. Nah, ini juga berpotensi sebagai konflik ya. Kenapa mungkin di akhir ini bangsa Indonesia dalam hal ini dalam Kementerian Pertahanan getol sekali untuk memperbarui alutsista ya, mulai dari pesawat tempur, kapal selam, kemudian kapal juga, termasuk persenjataan-persenjataan lain. Kita terinspirasi seperti perang yang sekarang ini masih terjadi berlangsung. Kira-kira perang apa? Ya, Rusia melawan Ukraina ya. Itu kalau Rusia menggunakan kekuatan full ya, itu selesai ya, selamat ya. Apalagi menggunakan kekuatan airnya, itu tidak memakan waktu lama, itu Ukraina sudah pasti kalah ya. Nah, ini ancaman yang mengambil alih atau menaklukkan Ukraina. Nanti RRC atau Cina bakal menerapkan seperti juga ya, langsung mengambil alih negara Taiwan ya, karena Taiwan ini dianggap sebagai salah satu provinsinya negara Cina. Nah, kekuatannya belum sebanding, namun yang memberikan pengaruh ya untuk tidak buru-buru menyerang Taiwan ya, karena di situ di belakangnya ada Amerika ya, atau blok NATO. Nah, kalau seandainya terjadi perang, itu sebetulnya perbuatan bodoh semua ya. Bagaimana saya bisa katakan seperti itu ya? Dua kekuatan nuklir ya terbesar di dunia dan menggunakan nuklirnya, itu tidak ada yang menang, semuanya nanti akan hancur. Nah, ini hanya sebagai berjaga-jaga. Kalau kita mau damai, berarti kita harus siap perang, itu memang betul. Makanya kadang-kadang kita Indonesia ini memperkuat angkatan perang ya. Memperkuat angkatan perang ya. Jangan sampai negara kita, negara besar, itu dilecehkan oleh negara kecil ya. Contohnya Singapura, Malaysia. Nah, ini dulu kita remeh ya, karena kita selalu hanya mengirim tenaga kerja aja ya. Namun sekarang negara-negara Asia Tenggara itu sudah sedikit mempunyai pandangan lain terhadap Indonesia ya. Sabotase, pelanggaran, spionase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara. Jadi saat ini di Papua ya, bagi teror bersenjata di sana ya, karena mereka menguasai, mereka tahu di mana mereka tahu. Banyak pasukan TNI yang jadi korban di sana karena kalah medan ya. Kita dihadang di tempat yang tidak kita duga, dan mereka
juga tahu persis, ya, karena mereka memang betul-betul menguasai Medan. Ya. Saya pernah di Papua satu kali, ya, tahun 2004 tadi. Itu kalau saya patroli di hutan, itu 500 meter aja ke depan, itu kalau kita tidak hati-hati, tidak membuat tanda untuk bisa lewat lagi ke jalan yang kita lewati, itu bisa tersesat. Ya. Hutannya sangat lebat, ya. Ya untuk saja di sana itu tidak ada harimau. Kalau ada harimau mungkin kita nggak berani juga masuk. Ya. Itu untungnya nggak ada harimau. Ya. Nah, perang saudara ini bisa berpotensi, ya, bisa berpotensi apabila keamanan di dalam negeri itu tidak hasilnya belum terjamin 100% keamanannya, ya. Kemudian kita lihat yang peristiwa yang baru ini di Pulau Rempang. Nah, ini juga berpotensi, ya, berpotensi kerusuhan. Inilah kira-kira, ya, yang berpotensi untuk membuat negara kita ini hancur dari dalam. Ini yang tidak intinya saya sampaikan, ya, adik-adik, untuk bahaya ideologi ini, ya. Bahaya laten itu bahaya yang selalu mungkin timbul, ya, yang selalu mungkin timbul. Sekarang pelajaran atau masalah bahaya PKI mungkin di pelajaran sekolah sudah tidak ada deh, ya, dulu, ya. Nah inilah saya tidak tahu juga kenapa bahaya laten ini kok tidak banyak dibahas, ya. Padahal ini sangat berbahaya, ya. Paham liberal, ya. Kemudian ideologi lain seperti ISIS, ya. Ini jauh berbeda pada saat zaman dahulu, ya. Zaman dahulu itu ada orang yang tidak dikenal masuk kampung itu sudah langsung terdeteksi. Sekarang itu zamannya maju tapi kok malah banyak deteksi. Nah, karena banyak masyarakat yang ya tidak banyak, adalah simpatisan yang melindungi, ya, yang memberikan fasilitas sehingga tidak ketahuan, ya. Kemudian masalah politik, ya, politik transaksional yang sudah jelas, ya. Kemudian sektarian atau aliran, ya. Sekarang itu banyak sekali, apalagi ini mendekati pemilu aja, ya. Itu berita-berita mengenai ya, menjelek-jelekan kandidat satu dengan yang lain itu marak terjadi. Itu tidak hanya di tempat umum, ulangnya tapi kita sudah menyebar, ya, sangat efektif lagi selalu melalui media massa. Inilah kita yang harus kita sikapi dengan baik, ya. Kemudian dendam politik, ya. Mungkin kita bisa merasakan, ya, kira-kira ada nggak yang sekarang ini mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Ini kan sekarang ada 3 calon, ya, 3 calon. Nah, saya yakin dari ketiganya ini itu pasti ada dendam politik, ya. Dendam politik yang dulu membawa, yang katanya membawa politik identitas dan sebagainya. Ini ada saja satu pihak yang ingin, ya, seperti mau membantah begitu, ya. Ini nanti kita lihat di dalam pelaksanaan pemilu nanti. Jadi saya mengharapkan adik-adik kita cermati betul, ya. Kalau kami itu tidak bisa memilih, ya. Tinggal adik-adik nanti mana yang kira-kira pantas, ya, yang membawa kebaikan untuk negara ini, silahkan dipilih, ya. Kalau kami ini, ya, presiden itulah panglima tertinggi kami, ya. Kami harus loyal dan tegak lurus, ya. Namun
kami juga menyadari bahwa kita ini bukan kami ini bukan alat politik. Ya. Kita juga harus berdiri di semua pihak, semua golongan. Ada saja yang menyeret institusi TNI Polri itu menjadi suatu alat politik. Ini yang harus dari kami sendiri juga akan tetap eksis untuk menjaga netralitas. Baik, saya lanjutkan. Masalah ekonomi, ya, dominasi asing terhadap ekonomi nasional ini kira-kira sudah bisa kita rasakan nggak? Ya. Dominasi asing terhadap ekonomi nasional, sedikit banyak itu sudah terdeteksi, sudah kita rasakan. Ya. Semua proyek-proyek yang besar, ya, itu semuanya sudah dilaksanakan oleh orang asing. Ya. Bagaimana dengan ekonomi rakyat? Nah, ekonomi rakyat pun sekarang sudah terabaikan. Ya. Contohnya yang paling kecil adalah mungkin ya keberadaan Indomaret dan Alfamaret itu sebetulnya sedikit banyak juga mematikan ekonomi rakyat. Ya. Dulu tuh kalau tidak salah diatur ya, jarak satu Indomaret dengan Indomaret yang lain dulu diatur ya. Ini sekian kilo baru ada. Sekarang 500 meter, 300 meter sudah sebelahan. Nah, ini kan ya memang semuanya ada plus minusnya ya. Tapi yang jelas ekonomi kerakyatan ya, yang warung-warung kecil itu jangan sampai jadi tenggelam ya. Karena memang ya kita akui aja kalau kita ke Indomaret atau Alfamart, di situ mau beli A gitu ya, ada juga yang B, ada yang juga yang C, akhirnya kita juga beli juga. Nah, ini salah satu di bidang ekonomi ya. Kemudian mampu menghadapi badai krisis ya. Krisis ini sebetulnya sudah terjadi.
Di pinggir ini, di pinggir batang aja. Cek sana. Mutia dek. Mutia. Main kameranya ke arah peserta. Cek sana. Ke arah peserta, ke arah peserta. Kita dipaksa untuk Safety taruh. selalu menanam hutan, ya, penghijauan hutan, supaya apa? Ya, supaya negara kita mampu menyumbang dengan keberadaannya di Indonesia masih ditanami hutan, itu keuntungan internasional, ya. Yang pertama adalah penyumbang oksigen terbesar adalah di hutan Amazon, ya. Kemudian Indonesia, ya. Kalau Indonesia ini tidak ditekan, misalnya kan, supaya ya jangan dibabat lah, ya, kasarannya seperti itu, ya. Dan kompensasi yang mereka berikan tidak banyak, ya. Dengan kalau misalnya bantuan mereka memberikan bantuan untuk kita menanam hutan, ya. Tujuannya apa? Untuk supaya O2 di dunia ini masih bagus, ya. Suplai udara itu masih bagus. Nah, kekuatan-kekuatan inilah yang akan dihancurkan, ya. Mereka tidak mau kita menjadi negara kuat, negara mandiri, ya. Contohnya saja masalah impor nikel, ya. Kita melaksanakan hilirisasi, mereka tidak mau. Karena apa? Ya. Karena yang punya keuntungan besar adalah negara yang membeli, ya. Akhirnya dengan diadakan hilirisasi itu keuntungan kita menjadi besar. Nah, inilah salah satu proxy war, ya, negara-negara lain terutama Eropa itu untuk mendikte Indonesia. Nah, supaya kita menjadi negara yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu pintar, ya. Karena teknologi kita juga masih semuanya masih memerlukan teknologi negara lain, ya. Pesawat silakan, ya, kamu beli pesawat apa, nanti saya jual, ya. Tapi walaupun itu ada hubungan kerjasama, ya, yang dibuat tidak hal-hal yang sangat sensitif, ya. Teknologi yang sangat-sangat sensitif tidak. Mereka hanya memberikan, ya, kamu buat rangka ini, buat rangka itu. Tapi teknologi yang sensitif tidak, ya. Kamu harus beli sama saya, ya. Kenapa pesawat Burma itu sampai sekarang masih tertunda? Ya karena teknologi yang kita terima itu teknologi luar, bukan teknologi yang sangat-sangat krusial di dalam pembuatan pesawat, ya. Nah, itu kira-kira. Lanjut, Bang. Lanjut. Lanjut. Menyikapi tantangan dan ancaman keutuhan NKRI dan pemahaman bangsa, ya, yaitu tingkatkan lagi pemahaman tentang kebinekaan untuk keutuhan NKRI. Inilah adik-adik yang harus kita jaga, yang harus menjadi komitmen kita apabila kita masih menginginkan, ya, Indonesia ini seperti ini. Artinya, ya, Sumatera masih jadi bagian kita, Sulawesi masih bagian kita, Kalimantan juga jadi bagian dari negara kita. Dan inilah
yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Ya, kita tidak usah lagi memperuncing perbedaan. Biarlah yang beda tetap beda. Ya, yang beda tetap beda, tidak akan sama. Ya. Namun perbedaan itulah yang menjadikan kita harus bisa bekerja sama. Dan seperti itu. Lanjut. Ya, ini tadi yang saya sampaikan ya. Diilhami oleh Sumpah Pemuda, ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Ini di Papua ini mau pelosok manapun mereka semua bisa bahasa Indonesia. Iya. Di Papua itu di pelosok paling ujung itu orang-orang Papua bisa bahasa Indonesia. Ya. Mampu menyatukan semangat untuk berjuang. Ya, ya inilah salah satu hal yang bisa membuat kita bertahan hingga sekarang. Lanjut. Bhinneka Tunggal Ika ya, diambil dari bahasa Sakerta, itu beda tapi tetap satu. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, namun tetap satu. Inilah yang harus kita pahami bersama ya. Kita memang terdiri dari beberapa ya itu ya, ras, suku, agama, bahasa, adat istiadat. Inilah yang kita melebur menjadi satu bangsa ya, satu bangsa. Ini yang harus kita tanamkan juga sekarang supaya Indonesia ini masih tetap eksis ya. Nggak tahu hingga tahun kapan ya, semoga ya sampai kiamat lah. Yang sampai seperti Yugoslavia sekarang sudah tidak ada, menjadi beberapa negara, 3 negara. Kemudian Uni Soviet sudah hancur ya, sudah melebur yang menjadi beberapa negara. Nah, jangan sampai Indonesia nanti ada negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Sulawesi. Nah, kacau kalau sudah seperti ini ya. Baik, lanjut Bang. Nasionalisme Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kita satu dalam perbedaan Bang. Kita satu dalam perbedaan ya. Ini yang harus menjadi landasan kita supaya Indonesia ini menjadi masih tetap utuh ya, tetap utuh. Kita bekerja sama dalam hal apapun ya, tapi kita walaupun kita punya perbedaan itu tidak masalah ya. Komitmen kita hanya untuk membangun Indonesia yang baik. Lanjut. Di sini ada beberapa periode yang tahun 45 ini adalah periode perjuangan fisik ya. Kemudian 66 ini adalah setelah kita merdeka. Namun disinilah tantangan itu datang dari bangsa sendiri ya, dari bangsa sendiri. Berbagai macam tantangan itu munculnya di tahun ini. Kemudian pembangunan dan stabilitas tahun 98 ya, di mana ini terjadi dulu demo ya, untuk melengsarkan Pak Soeharto ya. Disinilah mungkin titik jenuh ya, titik jenuh masyarakat supaya Indonesia ini ada perubahan ya. Tahun 98 tadi masih umur berapa? 98. Belum lahir ya. Ada yang 98 sudah lahir? Tahun berapa? 95. Berarti dulu ada demo-demo nggak ngerti lah ya. Nah, ini sejarah ya. Ini sejarah. Ya. Karena dulu mungkin Pak Harto mungkin terlalu lama berkuasa ya, selama 32 tahun ya. Masih ya mungkin banyak lah yang pengen mengalami perubahan karena dulu itu kepemimpinan Pak Soeharto ya itu
Kalau dilihat dari sekarang ya mungkin otoriter ya. Tapi ada bagusnya juga, ada kurangnya juga ya. Dulu terlalu anak-anak Pak Harto ini terlalu dominan di ekonomi, semua ini ada semua ya, mungkin masyarakat juga jengah juga kan, akhirnya terjadilah demonstrasi ya. Akibatnya Pak Soeharto turun ya. Kemudian timbullah era reformasi ya. Apa reformasi sekarang menjadi lebih baik? Nah, saya kira belum ya, ada yang sudah baik, ada yang belum atau yang perlu ditingkatkan ya. Kemudian di tahun 2045 inilah harapan kita menjadi era keemasannya Indonesia. Berarti tujuan dari sila-sila kelima Pancasila itu sudah terwujud, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah itu bisa terwujud? Keadilan bagi seluruh. Nah, ini juga masih jadi tanda tanya ya. Tapi nanti bisa ya. Tergantung bagaimana nanti pengelola negaranya ya. Bagaimana mewujudkannya. Lanjut. Nah, ini energi fosil ini akan habis nanti ya, seperti minyak dan sebagainya akan habis. Kita tidak bisa bersandar terus pada energi fosil ya. Kita harus menemukan sumber pendapatan dari sumber energi ini ya. Kalau kita lihat yang perubahan yang sangat drastis sekarang ini di Arab Saudi ya. Arab Saudi menyadari bahwa tahun sekian itu minyak Arab Saudi mungkin akan habis ya. Mereka tidak bisa lagi menjagakan ya pendapatan negara itu dari minyak. Makanya sekarang mungkin negara Arab Saudi agak membuka diri ya. Membuka diri dengan berbagai plus minusnya ya di situ ya. Karena dia menyadari bahwa income-nya negara nanti tidak bisa, kita harus terus menerus dari sumber energi ya. Lanjut ya, ini tadi yang saya sudah singgung sedikit ya tentang was-was perang dunia ketiga ya. Kita jangan punya anggapan nggak mungkinlah perang ya. Kita sudah melihat ini menjadi ancaman nyata ya. Kita jangan berpikir Ukraina nanti dia akan merembet, bisa ya. Bisa. Semua negara yang memfasilitasi, membantu ya alat perang bagi Ukraina itu dianggap oleh Rusia adalah musuh ya. Demikian juga seperti misalnya Indonesia ya. Apabila nanti Cina itu mengklaim Taiwan ya, karena Taiwan ini dianggap sebagai bagian dari wilayahnya ya. Di situ nanti imbasnya juga ya, apabila nanti misalnya bomber Amerika numpang diparkir di Indonesia, itu sudah sama saja sudah memfasilitasi suatu negara yang sedang bertikai ya. Itu dianggap ya musuhnya juga ya. Akhirnya apa ya, mungkin rudal-rudal ICBM yang di China mungkin bisa jadi juga mulai diarahkan juga ke Indonesia, karena di situ ada pangkalan militer negara lain. Nah, jadi ini dampaknya selalu ada ya. Untuk sementara ini dua kekuatan besar, tiga kekuatan besar ya, antara Amerika, Rusia dan China itu sangat berkompeten terhadap Indonesia ya. Mereka kepingin sekali ya menjual alat perangnya terhadap Indonesia ya. Dan yang perlu kita ingat adalah tanpa penguasaan teknologi sendiri, kita beli alat perang ya, dari negara lain, itu mutunya tidak sama ya. Selalu mengalami
Krypton. Ya. Iya. Jadi Rafael yang kita punya ini mungkin tidak sama dengan Rafael yang dipunya Prancis. Pasti ada standarnya yang diturunkan. Ya. Sama ada misalnya guru karate ya punya anak didik, tidak mungkin semua ilmunya diturunkan. Ada senjata pamungkas yang tidak diturunkan ke anak didiknya. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Semua alutsista yang dijual di negara lain itu mengalami downgrade ya, mengalami penurunan sedikit standar mutu ya. Karena yang namanya politik itu kan tidak abadi ya. Contohnya dulu Iran itu dulu anak emasnya Amerika ya, semua F-14 Tomcat yang dimiliki Amerika dijual ke Iran ya. Dijual Iran, anak emasnya Iran. Satu-satunya punya senjata F-14 Tomcat hanya Iran yang punya selain Amerika. Nah, setelah itu berbalik sekarang menjadi musuh besarnya. Nah, inilah was-was perang dunia ketiga itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita tidak bisa, harus yakin enggak mungkin lah semuanya bisa mungkin terjadi. Lanjut. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika yang diikat dalam nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, keragaman perbedaan budaya membuat bangsa ini hancur. Inilah adik-adik yang harus kita renungkan bersama. Apakah kita menghendaki kita hancur? Akan menghendaki kita terlepas satu persatu? Nah, disinilah perlu pemahaman ya secara bersama ya, secara bersama ya, semua visi semua ini harus sama ya, harus punya keinginan yang sama. Kalau tidak ya susah ya, kalau tidak keinginan kita, visi kita tidak sama, susah. Lanjut. Inilah kadang-kadang karakter kita yang masih sering terjadi. Lanjut. Lanjut. Nah ini kita masih sering terjadi seperti ini ya. Kalau ada demo pasti ada saja. Ini kalau nggak salah ini daerah Makassar ini. Ada yang lahir di Makassar nggak? Ada yang lahir di Makassar? Saya 10 tahun di Makassar. Saya tahu persis karakter orang Makassar. Kalau demo kalau nggak merusak itu nggak keren katanya. Iya. Ini semuanya dibakari ya. Ini merusak fasilitas umum. Ya. Kemudian konflik antar suku, kampung masih juga terjadi. Di Jawa juga masih terjadi. Ya. Konflik antar kampung. Apa yang dikonflikkan ini? Ya. Konflik perbatasan kampung nggak atau apa ya? Kadang-kadang saya nggak habis pikir antar kampung aja bisa konflik ya. Kemudian kalau suku memang masih sangat terjadi ya, terutama di Papua ya. Papua itu kalau sudah konflik antar suku menakutkan ya, itu panah itu pakai racun katak semua itu ya. Jadi kalau kena kulit itu nggak sembuh-sembuh, iya, banyak terus itu, iya. Ini masih sering terjadi. Lanjut. Lanjut. Nah ini juga ya, premanisme dan miras, ya. Prostitusi dan perjudian. Apalagi ini judi online, bayangkan judi online itu omsetnya sampai ratusan triliun, bayangkan ini ya. Bagaimana tidak tergiur ya kalau sudah ratusan triliun itu ya. Lanjut. Perusakan lingkungan juga masih terjadi ya. Sekarang ini di Sumatera Selatan ini pembakaran hutan atau lahan ini menempati ranking 1 di Indonesia. Nah, ya betul ya. Susah sekali ya. Di Korem itu ada Satgas Karhutla ya. Tiap malam itu dipatroli sama Babinsa, Babin Kamtibmas ya.
Tapi begitu balik dibakar lagi ya. Kemudian hari ini mungkin Danrem sama Kapolda akan melaksanakan patroli udara, ya, patroli udara. Spot-spot atau hotspot mana yang khususnya di Sumatera Selatan ini yang besar. Nah, inilah kadang-kadang yang susah, ya, sulit untuk dihilangkan, dihentikan sampai dengan saat ini, ya. Ini masih susah, ya. Apalagi kemarau memang panjang, itu paling efektif untuk membuka lahan memang dengan cara membakar. Namun ya itu dampaknya kita bisa rasakan, ya, dari rumah sakit, penderita ISPA semuanya meningkat, ya. Ini efek dari pembakaran lahan. Kemudian buang sampah juga masih banyak, ya. Sebetulnya ini bukan budaya kita, ya, tapi kita harus mengedukasi supaya tidak membuang sampah sembarangan, ya. Dulu Sungai Sekanak itu setelah dibagusin itu bersih, ya. Coba sekarang tengok, ya, melirik, ya. Kemudian aliran sungai yang ada di PIM itu juga sebelahnya itu dulu bersih, sekarang sudah mulai banyak lagi. Ini membuktikan bahwa budaya kita untuk budaya bersih belum menyentuh sampai dengan kesadaran masyarakatnya, ya. Kita lihat, kita bisa membedakan dengan negara-negara di Eropa, ya. Ya, untuk kalau yang bagus nggak apa-apa kita buat perbandingan. Di sana itu semuanya bersih, ya. Karena memang aturannya jelas, hukumnya juga berat, dendanya juga besar. Dan memang kesadaran dari pribadi dari manusia-manusianya sudah bagus. Lanjut. Kenapa hal tersebut bisa jadi? Ya? Bergesernya nilai-nilai luhur bangsa yang berdasarkan norma agama, adat, budaya, serta sosial kemasyarakatan, kemudian memudarnya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan disorientasi, ya, dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Inilah kira-kira, ya, yang menjadikan beberapa hal tersebut masih bisa terjadi, ya. Lanjut. Akibat dari semua itu, ya, mari kita lihat. Lanjut. Ini kita kehilangan jati diri, ya. Dulu orang Indonesia itu, kalau orang luar negeri datang ke Indonesia pasti selalu membawa atau menilai bahwa orang Indonesia itu sopan santun, ramah, ya. Tapi kemarin ada berita yang dari di mana itu, yang turis dari mana tuh, Belanda, yang yang diganggu, ya. Nah, itu salah satunya karena kita tidak bisa mempertahankan jati diri bangsa kita, ya. Budaya timur sudah banyak yang dihilangkan, ya. Tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, ya. Ancaman disintegrasi bangsa, ya, ini salah satunya implikasinya atau efeknya ya seperti ini, ya. Karena kita tidak menjadi bangsa yang pemaaf, sopan santun dan sebagainya, akhirnya ya ancaman-ancaman inilah yang nanti akan bisa muncul, ya. Kalau ini yang Aceh ini, ya, sekarang sudah mereda, ya, sudah mereda. Mungkin hanya pas ulang tahun saja ada bendera yang naik, ya. Nah, yang masih bergejolak hingga sekarang adalah gerakan Papua Merdeka, ya. Di sini walaupun beberapa pasukan sudah diterjunkan di sana, namun polanya bukan pola operasi militer, ya, bukan pola operasi militer, tapi masih dalam operasi keamanan, ya. Lanjut. Nah, ini melemahnya daya saing dan daya tangkal bangsa, daya saing, ya. Ini contohnya misalnya kita itu menjadi tenaga ahli, ya,
Ya contohnya saja misalnya pembuatan inilah, pembuatan kerjasama kita dengan Korea ya. Jadi kita masih dinilai insinyur kita ini masih kurang ya. Masih kurang, mungkin mereka masih memandang levelnya masih di bawah Korea ya. Kemudian daya tangkal bangsa itu yaitu kita bisa menangkal hal-hal yang bersifat negatif itu ya melalui apa yang bisa kita kerjakan ya. Kita tidak harus melalui kegiatan atau melalui perjuangan fisik, tidak ya. Dengan keahlian atau kemampuan adik-adik itu kita bisa ya, punya daya tangkal ya. Daya tangkal yang kira-kira nanti bisa mengarah ke disintegrasi itu bisa ya. Nah inilah tujuan dan cita bangsa menjadi tidak terwujud ya. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Inilah ya. Kembali ke koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Walaupun sekarang ini kalau saya lihat Undang-Undang Dasar 45 ini sudah banyak yang diamandemenkan. Nah inilah kadang-kadang menjadi apa ya? Jadi kabur gitu ya. Amandemen itu kadang-kadang tidak menuju ke kebaikan ya. Kalau menurut saya Undang-Undang Dasar itu kepastiannya itu harus utama karena ini kan dasar ya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Hormati hak asasi manusia ya. Nah, kita harus menghormati hak asasi manusia, junjung tinggi harkat dan martabat bangsa ya. Kemudian akui persamaan hak semua kelompok dan golongan, hargai perbedaan. Nah ini Pak, inilah yang harus kita menjadi prioritas kita bersama ya. Dalam terwujudnya kedamaian, majukan kerjasama segala bidang, tidak melakukan kekerasan dan penindasan ya. Di sini dari SMP itu sekarang sudah banyak yang melakukan persekusi penindasan ya. Contoh yang terbaru di mana? Di Cilacap. Oke ya deh, itu kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Mungkin banyak sekali yang, tapi karena waktunya terbatas, saya mengharapkan bahwa kita harus tetap menjadi bagian perekat bangsa ini ya. Semua perbedaan biarlah berbeda, jangan menghalangi kita dalam kebersamaan. Itu saja, terima kasih adik-adik saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran bagi adik. Salam, terima kasih, selamat pagi. Oke. Kasih apresiasinya dong teman-teman. Masih ada sesi pertanyaan. Oke, tadi kita udah dengerin sedikit penjelasan dari Bapak Mayor Infantri Ignatius Joko Triadi. Nah, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan seperti tadi ya, sama setiap sekali segmen itu ada 2 pertanyaan atau berarti 2 orang ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak di sini? Oke, di sebelah sini ada nggak yang tanya? Oke, kakak itu 1 sampai 3. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya ya. Oke, area sini dulu ya, dari biru, hijau, sama orange. 1, 2, 3. Oke, ada yang mau nanya? Tadi dari orange kayaknya ada yang mau nanya tadi. Ada nggak? Oke, mungkin dari sebelah situ dulu. Oke, sebelah sini, bentar. Nah, tahan. Oke, sabar. Aku hitung 1 sampai 3, angkat tangan sampai cepat didapat ini ya. 1, 2, 3. Belum, sabar, belum. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini. Baik Pak, perkenalkan nama saya Agung Setiawan dari jurusan Teknik Informatika. Saya ingin bertanya, apakah negara kita ini sudah benar-benar merdeka? Merdeka dalam arti ekonomi dan sebagainya. Dan baru-baru ini terjadi kerusuhan antar bangsa kita, antara aparat keamanan dengan warga Rempang Galang Pak. Dan juga terakhir sering terjadinya penyerangan oleh kelompok KKB
di Papua. Sudah banyak anggota TNI dan Polri yang kita cintai gugur di sana. Jadi menurut Bapak, apakah negara kita ini sudah benar-benar merdeka? Merdeka dalam arti yang saya jelaskan tadi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi masalah Rempang ya. Itu di mana? Di daerah Kepulauan ini ya, Riau ya. Baik, masalah ini sebetulnya tidak terlalu rumit sebetulnya kalau bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Memang ada beberapa ketidakpuasan dari masyarakat setempat. Ya. Yang pertama, rencana di Rempang itu kan untuk menjadikan suatu daerah perindustrian. Ya. Sebetulnya itu dibuat untuk semacam kita membuat ya kayak menyaingi inilah apa Singapura. Ya. Sebetulnya dalam hal ini tujuan itu sebenarnya bagus, ya. Tujuannya bagus. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah yang pertama ya. Mohon maaf, saya tidak mau bicara tidak mengatasnamakan institusi, ya. Saya tidak membawa nama institusi ya. Saya ini pendapat saya pribadi. Kalau kita lihat dari masalah itu bahwa Rempang itu adalah proyeknya Tommy Winata, tidak salah. Ya, kita tahu siapa TW, ya. Mereka, ya kelompoknya TW ya, kepengen berinvestasi di situ. Ya. Kemudian pertama-tama untuk menyarankan supaya masyarakat yang ada di situ direlokasi, ya mungkin tempatnya sudah disiapkan juga. Namun di situ kan ada kearifan lokal juga, ya. Dan apabila ya masyarakat di situ tidak setuju, ya menurut saya ini ya jangan dipaksakan, ya, karena akan menjadi gejolak nasional dan mungkin sampai sekarang sudah mulai ada sedikit gaungnya di tempat lain gitu ya. Khususnya untuk masalah ini ya, tentara itu berada di posisi pertahanan dan keamanan ya. Ulangi, posisi dalam itu ranahnya kepolisian ya. Ranahnya kepolisian. Kalau kita ini sudah jelas. Tugas kita adalah membantu ya, bantu kepolisian dalam hal ini. Misalnya contohnya aja di Papua. Papua itu sebenarnya sudah sedikit salah menurut saya ya. Karena kepolisian itu tidak didesain untuk bertempur di hutan, ya. Namun karena kita membantu kepolisian akhirnya menjadi tugas pokok tentara, ya. Kepolisian itu tidak desain perang di dalam hutan, ya. Yang kita dituntut bisa tetap hidup, bisa survive di hutan. Apapun yang ada di situ harus bisa kita makan, harus bisa kita sambung untuk menyambung hidup. Nah, dari sinilah menurut saya pribadi, ya kalau Rempang itu, ya kita sebagai aparat sebetulnya kita tidak bisa paksakan ya, tidak paksakan. Melalui mediasi, melalui sosialisasi sehingga nanti tercapai suatu kesepakatan. Nah, seperti itu ya. Karena kita ini institusi pemerintah ya, dalam hal ini presiden itu adalah panglima tertinggi dari TNI. Itu kadang-kadang salah satunya tugas pokok kita adalah loyal tegak lurus ya. Loyal tegak lurus. Jadi kemarin mungkin ada sedikit gejolak itu ya semata-mata karena tugas gitu ya. Tapi dalam kegiatan kita di lapangan kita tidak akan represif. Ya.
Kita tahu ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan kita nanti akan kembali ke rakyat. Di situ ya. Kemudian apa lagi nih? Ya baik ya. Di Papua tadi ya. Baik. Di Papua itu sebetulnya gerakan ini sudah lama ya, dan ganti-ganti namanya tuh. Dulu GPK, PNO, pokoknya banyak sekali lah. Istilahnya saja yang ganti-ganti. Ya. Karena itu masih menjadi ranahnya kepolisian. Ya. Kita pun di beberapa batalion yang dikirim di sana itu bukan tugas operasi, ya, bukan tugas operasi. Ya. Kalau tugas operasi itu berarti musuhnya sudah jelas. Kami kita tugas keamanan, ya, membackup tugas polisi. Ya. Tapi yang selalu jadi korban adalah tentara. Karena yang masuk tentara, ya. Kita sudah ya sering lah, kita masuk di hutan-hutan itu sering, ya. Dan kita sudah diajari juga bagaimana apa yang ada di hutan itu yang bisa kita makan, yang bisa menjadikan kita masih bertahan itu, ya. Jadi beban psikologisnya itu besar, ya. Kita ya capek, ya lapar, ya harus waspada, lengah sedikit kita mati. Disitulah belum kita harus memimpin anak buah yang memberikan perintah operasi yang jelas. Nah, di situ beban psikologi. Nah, khusus di Papua, ya, kita kesulitan itu masalah medan. Ya, tadi sudah saya berasa singgung bahwa kita masuk di hutan Papua, ya, 500 meter aja tuh masuk, belum tentu bisa kembali lagi di titik yang sama. Nah, karena sangat lebih seperti itu. Ya. Hutan di sana itu tidak rata ya, mungkin gini-gini kan. Ini sungai yang mana? Sungainya satu Pak, tapi ini belok-beloknya banyak. Ya, kita mau orientasi peta, ya, orientasi peta, navigasi darat, nggak bisa. Ya. Kita mau baca peta ini karena tertutup, ya. Kita menggunakan GPS itu tidak bisa, ya, karena terlalu lebat, ya, terlalu lebat. Makanya kadang-kadang kita harus mempertahankan sistem latihan secara tradisional. Itu ada betulnya, ya. Mungkin negara-negara maju semuanya sudah menggunakan teknologi satelit, ya. Tapi kalau di dalam hutan tidak berlaku. Kita masih menggunakan cara-cara tradisional, ya. Kayu dikasih inilah coakan untuk tanda kita bisa keluar, ya. Itu kadang-kadang di kita masih diajarkan cara bertempur yang tradisional, ya. Itu mengantisipasi supaya apabila teknologi maju ini tidak berfungsi sama sekali pada saat kita perang, ya. Jangan sampai kita bergantung 100% dengan teknologi. Ini ya. Kita ya Papua itu sebenarnya hanya sebatas ketidakpuasan, ya. Ketidakpuasan. Ya, tapi kita juga ingat, ini ada orang Papua nggak sini? Jangan tersinggung ya kalau ada orang Papua, ya. Mohon maaf, kadang-kadang saudara kita itu kalau ada duit, ya, habis hari itu, ya. Ada duit tidurnya di got. Nah, loh kok bisa Pak? Biasanya orang pada duit itu tidurnya di hotel, ya. Nah, ini di got Pak. Nah, di got. Kenapa? Ya, itu cari aqua, kasih extra jos, masukkan alkohol yang 70%. Apa enggak? Aduh, ya susah, ya. Banyak guru-guru yang saya temui di sana, Bu, kenapa kelas 6 SD kok belum bisa baca? Umur kelas 6 SD udah bisa baca. Gimana caranya ini? Kok bisa naik? Bagaimana tidak saya naik kan Pak? Kalau saya diancam parang sama bapaknya. Nah itu, jadi kita untuk mensetarakan saudara-saudara kita yang di Papua susah, ya. Sangat jauh
sangat jauh. Di Akmil ada Pak, itu yang masuk Taruna. Ya, memang di situ semua suku harus terwakili, ya. Tapi kalau rekrutmennya berdasarkan tes yang betul, ya, tidak akan standar, tidak akan lolos, ya. Saudara-saudara kita SDM-nya jauh sekali di bawah kita, ya, karena mungkin kulturnya yang pertama tidak suka bekerja keras, ya. Lihat pendatang sukses panas, ya. Akhirnya pala-pala dan sebagainya. Ya itu tidak semua, ya, tapi sebagian besar. Itu yang kadang-kadang membuat saya sedih, ya. Kalau tugas di sana mau membangun, ngajarin orang Papua belajar, itu nanti setelah dibagi buku pensil besok nggak masuk lagi. Aduh, gimana? Bingung sekali. Ini tantangan bagi adik-adik kalau nanti ada yang tugas di sana. Oke, ada lagi? Oke, satu lagi Pak ya. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Ini. Perkenalkan, nama saya Septar Piulio dari Prodi Informatika. Izin bertanya Pak, tentang perang non-militer. Dari segi ekonomi, misalnya perang dagang antara negara A memboikot produk negara B, dan juga dari segi teknologi, istilahnya perang cyber, misalnya antara negara A dan perang B. Apakah ada campur tangan TNI juga Pak dalam menangani hal semacam itu? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Kalau kita itu berkiprahnya itu di dalam spionase, ya, dinas spionase. Kita merekrut, ya, mahasiswa-mahasiswa yang punya IT tinggi, ya, yang kemampuannya hebat, ya. Biarpun bagaimana, ini suatu kebutuhan, ya, suatu kebutuhan, ya. Spionase itu memang tidak hanya di bidang militer saja, ya. Di bidang perdagangan, bukan olahraga pun ada spionase. Nah, sekarang yang saya singgung untuk masalah spionase di bidang militer, ya. Kita lihat beberapa pesawatnya RRC, ya. Semua yang dia ciptakan itu mirip dengan yang punyanya Amerika, ya. Namanya aja yang jadi beda. Itu apa? Itu karena kehebatan mereka, spionase mereka mampu mencuri blueprintnya, ya, mau bisa mendapatkan teknologi stealth, ya, siluman itu dari Amerika. Nah, inilah kecanggihan. Yang pertama itu SDM, ya, SDM orang itu hebat, ya. Kemudian mampu dia masuk ke presisi yang dia sasar, ya. Kalau ini teknologi pembuatan pesawat ini, departemen apa yang bisa saya masuki? Nanti menyebut lagi orangnya siapa, ya. Nah itu Pak, itu padahal orang-orang yang mempunyai kemampuan hebat di bidang IT itu tidak sembarangan bisa keluar, ya. Justru malah kadang-kadang nggak bebas karena dia dilindungi, dia aset negara, ya. Mungkin sering kita dengar bahwa ilmuwan-ilmuwan Iran, ya, sering dibunuh oleh Mossad, ya, agen intelijen rahasianya Israel, ya. Karena dia takut nanti kalau orang ini mengembangkan senjata yang lebih hebat lagi, ya, Iron Dome yang dia buat, ya, yang dibuat Israel tidak akan berguna lagi. Dan disinilah peran dari perang cyber, ya. Kalau di tentara sudah jelas, ya, ada badan cyber sendiri. Rekrutmennya pun juga rekrutmen tidak sembarangan, ya. Kemampuannya yang dicari betul-betul memang hebat. Kemudian di kepolisian juga begitu, ya. Kepolisian juga hebat lah, ya. Karena apa? Karena kepolisian punya data lengkap, ya. Semua penduduk ini datanya ada di kepolisian semua, ya. Mulai rumus sidik jari, ya,
nomor HP, ini orangnya kemana, cepat dilacak dan cepat ketemu. Ya. Nah ini salah satu teknologi. Ya. Kemudian perdagangan juga gitu. Kita banyak beberapa perdagangan kita yang diboikot, ya, contohnya kelapa sawit, kemudian ekspor nikel, apalagi kira-kira batu bara itu kita banyak diboikot supaya apa? Supaya pendapatan kita ini tidak besar, ya. Karena sumber daya alam kita ini luar biasa, ya. Negara lain tidak membiarkan Indonesia itu menjadi orang pintar. Ya, kalau kita sudah bisa buat sendiri, itu bahan-bahan dasarnya itu ada semua di Indonesia itu, ya. Tanah jarang dan sebagainya. Nah, itu ada semua di Indonesia. Jadi kita hanya dininah bobokkan saja. Udah kamu nggak usah pusing-pusing. Kamu mau apa? Ya, mau bagaimana biar saya yang buat. Akhirnya kita juga terlena, hanya beli saja kan. Begitu di embargo kita udah kebingungan. Inilah saatnya kita harus mandiri, ya. Mandiri membangun teknologi, mandiri di segala bidang, ya. Zaman sekarang kalau kita masih terlena sebagai konsumen, sebagai pembeli, ya, suatu saat kita akan diatur orang, ya. Akan diatur orang. Banyak sekarang sudah mau ngatur Indonesia, ya. Kita di sidang WTO kita kalah 2 kali, ya. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan yang besar terhadap Indonesia. Itu sama aja penjajahan ekonomi yang modern seperti itu. Memaksa suatu negara untuk menjual barang mentah. Nikel itu kan diminta untuk kita supaya mengekspornya barang mentah. Kita tidak membangun pabrik smelter dan sebagainya, supaya keuntungan dari nikel itu turunannya itu banyak, ya, tidak hanya nikel aja, dan itu mempunyai nilai ekonomis semua, mempunyai nilai ekonomis semua. Makanya adanya hilirisasi itu betul, ya, menurut saya betul. Kemudian ada yang dipermasalahkan, Pak, kenapa tenaga ininya masih menggunakan tenaga asing. Nah inilah tantangan bagi kita, ya. Kalau kita sudah mampu, sudah mau menciptakan itu, nanti ya pastilah akan tenaga kita sendiri. Karena saat ini, ya, yang disoroti banyak orang, kenapa mesti menggunakan tenaga asing. Ya memang kita ada di dalam bidang-bidang tertentu belum mampu, ya. Ya untuk apa infrastruktur dibangun tetapi manusia yang mengolah, yang menjalankan tidak ada. Nah, inilah tantangan bagi semua. Kita harus mampu mengelola sumber daya alam sendiri, meningkatkan kemampuan, ya, di bidang impact. Semua satelit-satelit kita masih buatan luar, ya. Apabila, ya, satelit yang Indonesia ini dirubah orbitnya, tidak di wilayah Indonesia, semua pesawat yang ada di Indonesia ini sama ada kayak gerobak terbang, ya. Dia tidak tahu dia harus mendarat di mana, karena navigasinya punya Amerika, dibuat di sana, diluncurkan di sana, ya. Yakin pesawat, satelit kita yang dibuat di sana itu tidak dimasukkan sesuatu alat yang bersifat intelijen. Itu semua kemungkinan besar, ya, karena kita tidak membuat sendiri, ya. Suatu alat kecil untuk mendeteksi, ya, putar situ, oh, bisa memantau wilayah Indonesia semua, ya. Nah inilah tantangan kita, ya. Kalau pesawat kita buat sendiri, kita terbangkan sendiri, saya yakin itu pasti aman, ya. Tapi kalau masih dibuatkan orang, ya, kita jangan 100% yakin bahwa satelit itu aman. Itu bisa didomplengin komponen yang jadi komponen mata-mata untuk mencari informasi, mendata informasi tentang Indonesia. Itu demikian. Baik. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, sekarang kita akan masuk di pemberian Cendramata dan sertifikat dari Institut
Teknologi dan Bisnis Falcomtech. Kepada TNI Korem Bapak Mayor Infantri Ignatius Joko Triadi yang akan diberikan oleh Ibu Adeline ST Mkom. Kepada Ibu Adeline dipersilahkan. Beri apresiasinya sekali lagi teman-teman. Ya, ini adalah penyerahan sertifikat dari Institut Teknologi dan Bisnis Falcomtech ya. Ini ada dokumentasi sebentar. Terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak Mayor Infantri Ignatius Joko. di atas materi yang telah disampaikan Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi kita udah mendapatkan materi seputar tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan pemberdayaan kesetaraan negara ya. Iya benar Kak Kris. Dan juga kalau kita lihat tadi banyak pertanyaan yang kayak wow ya, yang kayak jadi pertanyaan tak terduga gitu. Betul banget, gak terduga pertanyaannya tuh entah yang diangkat topik terbaru. Benar banget. Ya keren-keren sih mahasiswa Falcomtech karena mungkin setiap ada pembicara mereka kan nggak mungkin nyiapin tiba-tiba ya. Jadi secara spontan aja dalam pikiran mereka udah kepikiran apa yang mereka tanyain gitu. Keren. Dan yang kalian jangan mau kalah dong, karena kan ini bakal ada hadiahnya nanti. Sayang banget kalau dilewatin gitu kan. Terus juga dari tadi ini kayaknya yang bertanya dari jurusan informatika terus ya? Dari bisnis digital, sistem informasi mungkin ya? Betul nih. Mau nanya dulu nih, yang bisnis digital angkat tangan coba. Angkat tangan coba, dari bisnis digital. Tuh ada banyak tuh. Yang dari sistem informasi. Oh banyak sistem informasi nih. Yang dari informatika. Banyak. Tapi dari tadi informatika mulu ya. Yang sistem informasi dan bisnis digital jangan takut kalah. Jangan takut kalah. Tapi gak apa-apa Kak, karena kita masih punya banyak materi, jadi masih ada kesempatan buat dari jurusan sistem informasi dan juga bisnis digital. Gitu. Jadi persiapan dirinya dan fokus pastinya ya Kak ya. Yes, bener banget. Oke, Kak, tadi saya udah sempat bilang ada banyak lagi materi yang akan kita dengarkan ya. Untuk sekarang ini, untuk sesi berikutnya kita akan mendengarkan tentang materi tentang keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Ike Melani Eskom Mkom. Jadi teman-teman semuanya tetap fokus karena ini masalah keuangan. Jadi biar kita juga ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, kepada Ibu Yayu Ike Melani Eskom Mkom dipersilakan Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kali ya. Saya hari ini akan berbagi.
Dan tinggal dipakai aja. Langsung dipakai juga boleh. Udah mulai ya. Ini kantongin saja. Ini tadi di sini aja katanya. Diselipin aja lah. Di sini boleh. Kalau di sini kebuka. Tidak. Ya, izin Bu. Panitia boleh Bu minta foto nanti ya. Di sini aja ya. Ini jelas ya masalah mic ini ya kamu. Sini aja. Thank you. Ya Allah. Nah, kan jadi kebablasan kalau dari situ. Assalamualaikum. Terima kasih. Agak bingung dikit karena biasanya di lapangan tuh tiap tahun, tiba-tiba di ruangan Cak ini ya. Oh, jadi aku harus kesini ya. Caknya bagus untuk foto-foto dulu. Boleh dipoto dulu? Oh, udah boleh. Tidak bisa melihat suasana Caknya, tidak bisa aku. Aura aku langsung bangkit nak foto-foto. Tadi ibu lihat sekilas sempat urut-urutan tadi ya? Tidak? Apa pijit-pijitan tadi? Cak mana coba pijit-pijitannya? Ibu lihat baju oranye tadi yang pijit-pijitan. Yang merah tidak dipijit-pijitan. Kau dipijit? Siapa yang pijit? Yang kuning siapa yang pijit? Sepijitan kalau? Kok ibu udah kata yang pijit? Ah? Oke, karena tadi sudah pijit-pijitan, sebenarnya ibu ini dinjok waktu 3,5 jam. Caknya udah setuju galau ibu nak jam 3,5 jam. Tapi kata panitia, berhubunglah sudah datang galau materi yang berikutnya, ibu cuma dinjok waktu 5 menit. Ibu seneng, tanda tangan balik. Tidak? Sapa-sapa, assalamualaikum dari BNN, tanda tangan balik. Cak itu beda? Sepakat? Kalau ada? Senyum dia, manis pula senyumnya. Siapa namanya nak? Hah? Defri. Oke. Baik, kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak benci maka tak? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak benci maka tak? Jomblo. Apa perbedaan jomblo dengan martabak? Sama-sama manis. Perbedaan martabak sama jomblo. Mulai Cak berpikir, Cak masih sekolah dulu kan? Disuruh apa beda? Ngitung. Apa perbedaan jomblo dengan martabak? Coba yang kuning, karena ibu suka warna kuning. Tahu dah? Jangan ngitung, tidak belajar matematika. Perbedaan jomblo sama martabak? Toppingnya. Jadi wong jomblo ke topping dia tuh. Tahu gak jawabannya apa? Sama-sama dikacangi. Bener gak? Beda narkoba sama cinta. Apa beda cintamu narkoba? Depri? Candu? Sudah punya cewek? Udah kata cewek? Jomblo berarti dikacangi kau. Sudah punya cowok, Mbak? Sudah? Belum? Jomblo? Berarti dikacangi. Aku nak nyari yang lah ada. Pasti sudah 3. Berarti ada cewek. Si kok cuman. Siapa namanya? Nabila. Di sini wongnya. Di sini wongnya. Iya. Nah,
Iya, Katung tuh masa jodoh tuh memang mirip ya. Iya, cuman beda ada pakai kacamata itu pakai kacamata. Sip, mantep itu nak. Ibu seneng dengan uang jujur li. Jujur li dia, bener gak? Aku punya cewek 3 aja, iya bu, Siko, siapa namanya? Nabila aja langsung. Cuman, ibu ingat ke Siko, Nabila ya? Kage, jangan apa beda Nabila dengan narkoba. Ya? Jangan cek itu ya, siapa namanya nak? Hah? Apa? Dafa. Nabila Dafa. Kalau digabung Nafa. Nabila Dafa, iya kan? Keren. Tapi kakek jangan kau bandingkan antara cinta Nabila dengan narkoba, karena kakek sama-sama terbuang. Kalau kau cinta dengan narkoba kau terbuang, kalau kau cinta dengan Nabila lambat laun kau terbuang. Bener gak? Oke, itu intermezzo baik, udah ya, daripada tegang-tegang. Oke, perkenalkan nama ibu Yeni Yulita SKM. SKM itu bukan sarjana kesehatan masyarakat, tapi segala kegiatan melu. Kalau di kampus SKM sarjana kesehatan, kubuang itu. Pas di BNN SKM sarjana kesehatan masyarakat dipangkas jadi segala kegiatan melu. Tes urin iyo, sosialisasi iyo, nangkep iyo, merehab iyo. Tidak baik nyuci WC. Kantor ibu ada di Jakabaring. Ada yang pernah ke Jakabaring? Ke BNN? Tidak kati enggala, takut. Maksudnya mungkin ada yang buat SKHPN. Pernah ada yang buat SKHPN? Pernah tidur situ? Dafa. Pas ngejar Nabila. Masuk ke BNN. Tidak. Ladas kawannya. Itulah salah satu bullying itu, itulah. Seneng nih kan dia. Ya, Nabila. Sehingga mana kuliah mana pacak dari pagi ke malam kuliah terus biar ketemu Dafa ya Dafa. Oke, tadi sudah perkenalan, sekarang ibu untuk uji konsentrasi dulu. Karena caknya ibu cuma di waktu kasih 45 menit ya kak. Apa 4 jam setengah bu? 45 tuh. Ibu nih kalau ngomong tidak berhenti. Apalagi ibu nih ada tensi darah tinggi, malah ngomong terus. Apalagi nyuk Nabila dengan Dafa. Emosi aku. Maksudnya apa aku nak cak itu? Oke. Kalau ibu menyebutkan ke atas, semuanya menunduk ke bawah. Kalau ibu ngomong ke kanan, berarti menoleh ke kiri. Tapi tidak usah dia ngomong ke ibu ke atas, ke bawah. Tidak perlu ibu. Hawa galau mulut kamu. Jadi kalau ibu ngomong ke atas berarti bawah. Kalau ibu ngomong ke kanan berarti kiri. Kalau ngomong ke kiri berarti ke atas. Kan enggak usah ngomong tadi. Belum 3 menit. Ke atas. Ke atas. Nah, yang kalau wong yang agak mulai ngeheng ke atas, dia ragu antara atas dengan bawah. Jadi kalau memang salah ke bawah, di bawah ke bawah. Kalau ke pojok injak ininya, itu orang ngeheng mulai itu. Ke bawah. Kan? Itu dia lah salah ngotot loh. Lana lepas kepala. Ibu tadi ngomong kalau ke bawah ke kanan. Kiri. Dapat oleh ke Nabila terus. Kiri. Nah, kan tidak pecah konsentrasi dia. Nabila. Kanan. Nah, kan ada Nabila. Atas. Bawah. Kiri. Kiri. Cabut kumis kau. Kanan. Bawah. Nabila. Kiri. Siapa lah dijingoknya di situ?
Kiri. Kanan. Keluar. Sudah ya? Sudah kenal? Sudah konsentrasinya sudah? Sekarang kita masuk ke materi sekitar 45 jam. Oke. BNN. Mungkin sudah banyak yang dengar apa kepanjangan dari BNN? Siapa yang bisa langsung angkat tangan? Iya, silakan Nak. Boys. Jujur pula kawan, Cek Ecap beta kejut ibu tu nak. Jangan ibu tu lah tahu, Cek tak tahu baik. Wow, Cek itu nak. Malu dia lagi ya. Nah, minus dia nyo. Jangan jujur nian. Yeah. Coba, apa kepanjangan dari BNN? Badan Narkotika Nasional. Wah, di mana alamatnya? Jakabaring. Apa pegawainya? Ngecek. Ngecek. Apa? Ngecek urin. Ini sakau. Gawe BNN sakau payu. Kena kau lah. Rehab. Nangkep wong. Apa baik ditangkep? Maling jemuran enggak kenapa kami nangkepnya? Oh, yang nangkep yang pakai narkoba, nangkep segala ditangkep. Kaget pelakor kami tangkep. Sudah. Itu deh. Oke. BNN, Badan Narkotika Nasional. Kami di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi BNN ini ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten, dan juga ada yang di pusat. Kami salah satunya yang di BNN Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dari provinsi. Tugas kami tadi ada P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, ada tugasnya rehabilitasi. Ketiga, ada namanya pemberantasan. Sekarang kita bahas tentang BNN-nya, narkobanya. Mungkin sudah baca, sudah pernah pakai, sudah pernah cici, sudah pernah ningo. Apa itu narkoba? Siapa namanya nak? Hah? Apa? Coba Rapido. Menurut Rapido apa sih itu narkoba? Kita harus dasar dulu yang tahu ya. Jangan kita cecak, kami ini generasi muda yang berperang melawan narkoba. Arti narkoba lagi tidak tahu. Benda yang berbahaya, dosis. Dosis atau benda yang berbahaya? Dosis atau benda yang berbahaya. Oke. Nabila. Apa itu dan kepanjangan dari narkoba? Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Oke, narkoba, narkotika dan obat. Jangan narkoboy ya. Bukan kalau agak-agak gaul-gaul ya. Gue sih nggak pernah pakai narkoboy. Wow, apa dia narkoboy? Narkoba singkatan dari? Iya, tidak apa-apa dibantu. Psikotropika. Kok dikit lagi? Banyak. Yang ada di kamar. Yang kau selip ke di baju. Apa tuh? Lupa. Oke, narkoba itu singkatan dari narkotika. Psikotropika. Bahan adiktif lainnya. Paham sekarang? Narkoba itu luas nak. Jadi kalau bicara tentang narkoba itu luas. Narkoba, narkotika. Psikotropika, bahan adiktif lainnya. Itu dulu yang kalian ketahui. Oke, sekarang narkotika. Narkotika ini adalah jenis atau bahan sintetis ataupun bukan sintetis. Ya, siapa yang tahu contoh dari narkotika? Yang banyak di Palembang, beda usah disebutkan di mana-mana. Sabu. Yang kau pakai kemarin? Apa? Sabu. Ganja. Apa? Nah. Lenteng, ya apa-apa. Berapa lenteng kalau pakai? Ini obat-obatan. Ya obatannya apa? Panadol. Oke. Narkotika. Contoh narkotika sabu, inek, ganja itu termasuk narkotika. Makanya BNN itu bukan badan narkoba, tetapi badan narkotika. Karena yang diurus BNN itu hanya permasalahan narkotika. Paham sampai sini? Ibu jelaskan lagi biar tidak bingung-bingung. Psikotropika bu itu cak mano? Itu banyak berhubungan dengan medis. Contoh anestesi.
Ya, wong galak salah guna. Yang dikatakan penyalahguna adalah ketika orang menggunakan tidak sesuai aturan atau sesuai takaran. Benar. Berbicara tentang bahan adiktif adalah bahan-bahan memicu ketergantungan. Ada yang tahu contoh dari bahan adiktif? Oke, mantap. Rokok, apa lagi? Ayo, nih tim yellow, tim red, coba tim merah. Sambel. Sambel geprek pula ya, Dek ya? Ku geprek kau. Hah? Bahan adiktif loh, nak. Ganja kan sudah masuk narkotika. Bahan adiktif ini bahan memicu, ya, ingat, memicu ketergantungan. Kalau narkotika itulah pasti kita kecanduan. Tapi kalau bahan ini baru memicu. Bensin, nikotin, rokok tadi sama. Lem Aibon, benar. Kaget yang jauh lem Aibon, sabar, ikut tanya. MSG. Oh, anak micin nih ya. Mana yang jujur tadi? Yang jujur biasanya jujur dia. Mana? Jujur li. Apa lagi coba? Nah, kau tadi kan jujur BNN tadi. Coba kau jujur. Bahan adiktif itu apa, Be? Nih. Mengulang kosakata. Apa, Nak? Mampus aku jadi. Baru ditanya langsung mampus dia. Rokok. Aibon. Mana Aibon paham gak lo kamu ya? Caknya dari ujung ke ujung ibu tanya ngaibon. Dijatuhin dikit ngaibon. Siapa yang sudah ngaibon di sini? Yang pernah ngaibon siapa di sini? Nabila, tidak? Tapi caknya yang nyender-nyender ini ngaibon caknya. Udah ya? Cak asiknya nyender sambil dengar tidak Jangan-jangan ngaibon tadi pagi. Tidak. Sudah ngaibon. Udah. Oke, rokok, kopi, vape, termasuk rokok tadi. Oke, apa lagi? Nah, bahan adiktif ini adalah bahan memicu ketergantungan. Beda dengan narkotika ya, Nak. Narkotika tadi sudah Ibu jelaskan. Contohnya, psikotropika. Ini bahan adiktif lainnya. Sekarang kita berbicara tentang rokok. Tadi Ibu terdengar langsung vape, langsung otak Ibu teng. Karena waktu kita singkat. Vape. Vape itu bukan asap tapi uap. Menurut kalian, apakah memang terbaik vape daripada rokok? Belum tentu. Makanya kita tidak nge-vape, apalagi mahal dah apalagi buntu. Iya. Merokok masih dapat 31.000 sempurna. Bener tak? Kalau yang kecil 25. Hah? Bener tak? Karena Ibu ada warung di rumah. Rokok vape. Vape itu ada namanya liquid. Ya. Liquid ya, Nak. Liquidnya. Nah, liquidnya ini macam-macam enggak? Siapa yang tahu? Melon. Ya, melon, enggak apa-apa. Strawberry. Tiramisu. Sebut ke laga lo, kamu tahu. Rasa kok Kopi ada. Yang kau pakai apa biasa? Tidak apa-apa. Pernah kan melon ngisep-ngisep dikit. Hah? Kakak. Tapi pernah nyicip dikit deh. Tidak pernah nih? Oke. Tahu nak sayang? Tidak tahu. Strawberry. Karena aku juga cak ke bulet-bulet jadi aku nak ngomong bulet juga. Strawberry. Terus apalagi nak? Punya cowok di sini? Tidak ada. Tidak ada yang mau apa tidak ada yang galak? Hah? Cantik loh ini. Ngapa senyum dewek ini? Strawberry. Oh, apa lagi? Ford tahu? Ford. Ford kan biasa cewek nih pakai Ford. Kalau vape kan cowok biasa. Kalau Ford cewek nih karena ada banyak uapnya ya. Karena kalau cewek kan kalem, kalau dia merokok Ford kan tidak kasih asap ya. Slow. Kalau cowok sikapnya mau cowoknya namanya Nabila, dapat misalnya ngerokok ya. Ngopet dapat Nabila. Keluar bentuk N. N dengan B, Nabila dapat. Ya kan?
Nah, sambil kita bermain, di sini ada ilmunya yang nak ibu kasih tahu. Liquidnya ini pernah kita dapatkan liquid ekstrak ganja. Ibu, tak mungkin aku nak beli, memang mahal. 1 mili dia bisa 1,7 sampai 1,8. Ada yang sampai 2 juta per mili loh. Sedangkan kalau liquid yang biasa kita beli 100 atau 150 atau 200 itu berapa? Berapa mili? Nah, ini per mili. Tapi takutnya kamu tidak beli, dicicip ke kawan. Bener gak? Lagi nongki-nongki yang ngobrol, bro, bahan baru bro. Cicip lah Jok, dikit bejo. Sapu pawiyo ya. Langsung jidafa. Kebayang-bayang Nabila tuh lah singlenya. Nah, tambah. Nabila lewat. Ternyata bukan Nabila yang lain. Nabila jadi ya kan. Sehingga kan hayalan dia cek itu. Karena kan kalau THC, ganja itu kan banyak berhalusinasi, berhalusinogen. Nah, makanya kalau dia pakai ganja, memang kebanyakan anak-anak remaja yang masih sekolah itu yang dia menggunakan pakai ganja. Nah ini para modus-modus itu ini nih, mereka ini sudah berani pakai rokok, berarti kita masukin di liquidnya baik. Nah ada liquid ekstrak ganja nak, ketika kalian tes urin positif, nak ngomong apa, nak nangis lah kamu, nak goling-goling lah di situ tetap dibawa. Tidak ingin mau bu, jangan kena ngerokok bu, pegangnya lagi tak pernah. Kata dia, mandi isep ke galak, apalagi gratis. Nah itu gratis tadi ibu, isep lah Jok. Mumpung gratis disuruh sisa sampai 3. Mumpung gratis. Pasti tes urin positif ganja. Nak nangis, nak mana lagi, nak jerit cak mana lagi positif. Paham sampai sini? Jadi harus hati-hati, itu sudah masuk ke bahan adiktif ya. Narkoba tapi dalam golongan bahan adiktif, bukan narkotika. Kalau narkotika sudah jelas, sabu ini ganja itu masuk ke narkotika. Komik itu obat apa nak? Batu. Kalau diminum pagi, siang, sore, benar? Benar tak kalau diminum pagi, siang, sore? Atau pagi, siang, malam? 3 hari sekali lah? Benar, batuk. Tapi mandi minum atau dimakan sekaligus langsung 10 bungkus, diinjak minyak kapak, di sebelahnya ada organ, bergoyang-goyang pula, itu benar tak? Apa dinya tadi? Aku kedengeran ya tadi ngomong. Dinya tadi? Iya kan? Apa coba pertanyaan tadi? Dapat apa tanya baik sama ibu? Tidak. Jadi kalau komik itu memang bisa menimbulkan efek kalau makainya berlebihan. Ingat, bukan berarti komik itu termasuk narkoba, tidak nak, tapi kalau digunakan berlebihan karena di dalam situ ada kandungan metamfetamin, jadi dia samo. Jadi kalau dia pakai itu malah 10 bungkus sekali minum, mandi tempat pesta, ada minyak kapak, ada organnya itu, ada bungkus komik beramburan, ada bibi-bibi jualan komik itu, tangkaplah bibi itu. Itu tidak boleh. Oke? Itu di situ. Boleh minta aqua botol nak 1? Panitia izin? Yang bekas aku tadi juga tidak apa-apa. Ini ibu mencontohkan ada namanya sabu berbentuk cair. Jadi kalau selama ini kalian ketahui sabu itu kan pakai botol, pakai pipet. Tidak telah dirangkai sedemikian rupa, tinggal di shoot dia cibudak ABG sekarang nge-shoot. Nah sekarang tidak. Tidak apa-apa ya kakak, tidak pakai mic, tidak ngaruh ya. Karena suara aku sebenarnya besar. Besarlah suara aku dari badan aku. Oke, jadi kalau ketawa barengan tidak tersinggung ibu, kalau telat tersinggung ibu tadi. Kejingoan ngejeknya. Oke. Nih. Ya, kelihatan semua? Segel ya? Segel ya? Terus ada beberapa remaja di tahun itu 2017.
Segel nih. Bukan ibu sulap, kaget. Wah, ibu itu pacak galau, sulap lagi pacak. Bukan. Segel asli. Ya. Ketika dia minum 30 menit kayak zombie. Sampai kawannya ngomong, "Ayo sudahlah. Kena ayan budak tuh." Ya kalau kena dikit, cak itulah. Kalau kena banyak memang cak itulah budak sudah ada sakit hirap ke. Terus 30 menit akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Ternyata di dalam sini ada sabu berbentuk cair. Makanya nak hati-hati nak. Jangan nyingok tekapar, nyingok disegel, nyingok gratis. Minum-minum baik. Ini yang harus kalian waspadai. Dari cuma sekedar ini loh. Karena banyak modus. Karena kalau nak yang terang-terangan, nak ngasih sulit tuh. Nah, dengan nongkrong dalam bentuk segel, kita yakin ini segel. Sudah buka plastik, ini bunyi kerut, bunyi lagi. Terus kalau diminum, dia langsung. Kalau nak nyoba, cobalah. 30 menit kayak zombie. Itu ternyata ada sabu berbentuk cair. Warnanya tidak berubah dan rasanya pun tidak. Nah, kalau nak ibu buktikan, coba ibu buktikan dulu. Tidak apa-apa, cuman pahit Oke? Paham sampai situ? Oke ya. Pembahasan berikutnya adalah faktor pemicu. Itu tadi tentang narkoba, sudah ibu luas ya. Narkotika, psikotropika dengan bahan aditif. Contoh-contoh sudah ibu jelaskan. Sekarang tentang pengaruh. Faktor. Faktor orang pakai narkoba itu ada 3. Siapa yang bisa jawab? Dari kuning. Lemak ini ngirininnya. Kuning, ungu, lila biar keren. Lila ya. Apa ungu terong? Kaget kamu ibu sebut kuning, terong-terongan. Jando. Yellow, jando. Cabe. Ini apa biru ini ya? Tapi ada yang biru soft, ada yang biru tua. Ini yang hijau. Orange. Apa? Oh, Sopi. Ya, dak sana disebut kigo Sopi. Kalau di BNN biru tahanannya. Oke, 3 faktor pemicu orang menggunakan narkotika. 1, kuning. Depresi. Stres, merah. Faktor. Dah kan ada dia gila dulu baru make cak itu. 3 faktor nih orang yang menggunakan narkotika. Ibu sekarang ibu tidak menjelaskan dulu secara spesifik ya. 3 yang kalian ketahui deh yang memicu orang memakai narkotika. Stres, depresi, pergaulan. Jangan gila lagi kau. Apa? Salah pergaulan. Berarti pergaulan biru. Hah? Faktor lingkungan. Oke, hijau. Siapa ketua geng di sini? Caknya ketua geng galau di sini. Yang hijau? Ya, Om. Hah? Broken home, sip. Yang oranye, yang kena tangkap. Inilah kena tangkap galau memang. Iya, sayang. Beban hidup, beban duit, beban hidup. Lah lekat kalau di diri kau ya. Beban hidup, beban duit. Dengan apa kita nih? Beban hidup, beban duit, beban pikiran, berat badan tidak? Tidak ya. Ibu tidak gila. 3 faktor. Jadi ibu simpulkan 3 faktor tuh 1 diri sendiri, 2 lingkungan yang tadi disebut-sebut ketiga adanya obat. Dak kate keinginan, tidak kate lingkungan, dak kate obatnya dak bisa akan terjadi ini. Bener dak? Sekarang pertanyaan ibu, ini 3-tiganya benar mempengaruhi, tapi faktor yang paling dominan adalah faktor siapa yang jawab diri sendiri? 2000. Yang jawab lingkungan? Dekat 200. Yang jawab adanya obat? Yang tidak jawab pakai sabu kalau semuanya. Jadi kendaknya apa? Diri sendiri kata yang jawab. Lingkungan ada siko. Adanya obat tak kata lagi. Yang tidak jawab, ibu tanya apa faktor dominannya? Aduh, lagi. Salah kok di depan, pindahlah belakang. Kan sudah ibu jelaskan nih. Cuma 3 loh faktor itu.
diri sendiri, lingkungan, adanya obat. Ini benar-benar pengaruhnya yang kamu sebutkan, broken home, lingkungan, semua sudah masuk di dalam 3 karakter ini. Pertanyaan Ibu, yang paling dominan yang mempengaruhi orang pakai narkoba itu faktor yang mana? Oh, baru dia mau ke nyabu, jawab galau, lingkungan. Tadi sepi, sunyi, senyap. Lingkungan. Ada yang jawab diri sendiri? Wis, mantap. Wih, yang beban hidup tadi ya. Yang jawab adanya obat. Karena kalau udah kati obat tidak bisa. Nak guling-guling lah kamu, udah kati sabu. Pakai apa kamu? Pakai gendong. Mah, gulung, tidak bisa. Tidak kenceng, tidak naik bawain. Apa sayang? Tetap itulah. Tidak kati jawab adanya obat. Oke. Mano? Wah, risiko. Jadilah. Jangan tidak kati. Warna-warni hidup. Oke. Diri sendiri, lingkungan dengan adanya obat. Faktor dominan. Sekarang Ibu kasih ilustrasi biar kamu tahu jawabannya. Ikan yang ada di laut rasanya yang jawab asin. Ikan di laut. Nah, kalau lagi injek garam, apalagi lagi sambel, pedes dionya. Ikan di laut rasanya ikan di laut rasanya amis, ya Allah. Nabila, Bapak yang jawab itu tuh, amis katanya. Ikan di laut rasanya amis. Aku baru tahu loh amis tuh raso. Berarti raso kau ke Nabila amis. Tidak. Raso ada apa? Semangat jawab. Apa? Coba rasanya apa? Ayo tunjuk ke Nabila, bawa ke biso. Ayo. Rasanya. Jangan amis lagi kau, awas kau. Rasanya. Ayo. Ayo yang cantik tadi siapa nak? Rasanya apa nak? Tawar. Awas kaget jika roti tawar. Rasanya tawar. Kalaulah digoreng, dinjuk sambel, dinjuk gula, dinjuk garam, baru masin tadi. Siapa yang jawab masin tadi? Caknya yang di ujung situ ya. Oke. Rasanya tawar nak. Dari kecil ya, dia di dalam itu sebesar ibu. Ya, ibu ini kan tidak perlu besar-besar nian kan? Sebesar ibu. Rasanya tetap tawar. Berarti apapun itu mempengaruhi tidak akan. Berarti yang benar faktor dominan adalah diri sendiri. Siapa yang jawab diri sendiri tadi? Nunjuk galau. Tadi perasaan aku cuma sikok tadi. Dia ujung ya? Yang tadi? Nunjuk juga diri sendiri, beban hidup tadi. Oke. Kayak ibu nunjuk snack ibu, tenang deh. Jadilah kata yang lain. 3 faktor. Jadi tahu sekarang? Nah, kenapa dibahas ini? Jadi nak, apapun itu lingkungan kamu, seberat apapun kawan kamu ngenjui kamu, kalau diri kalian mulai asertif menolak, tidak mau, tidak akan terjadi. Sama nak, kita tanam ke. Maaf, ada yang non muslim. Ada ya, maaf ya. Mungkin kita muslim ada hal-hal yang diharamkan dalam agama. Tidak boleh nih. Kita sudah tahu, tidak perlu nak dicambuk, tidak perlu nak diomongi, ingat kan? Oh kami kalau makan ini, kami kalau melakukan ini, kalau ini, kami haram, kami tidak boleh. Sudah ditanamkan dari kecil. Begitu juga pengennya tuh narkoba tuh seperti itu nak. Pokoknya kalau aku nyentuh, pokoknya kalau aku pakai, pokoknya kalau aku ini, aku bakal tidak mau lagi. Pokoknya itu haram bagi aku. Aku tolak itu. Seperti itu. Memang kalau umur-umur kalian lah sulit. Cuman paling tidak berusaha, karena kalian tuh sudah bisa menganalisa loh. Bukan anak SMP, SMA lagi. Kalau masih SMP, SMA masih labil, ya dak? Masih pemikirannya tuh masih digoyang-goyang ke. Kalau kalian tuh paling tidak digoyang ke lagi. Kalian yang goyang ke. Otaknya, jangan mesum dulu otaknya. Ibu kan ngomong kalau SMP, SMA, kamu masih bisa goyah pikiran. Tapi kalau kamu bisa goyang ke. Tapi jangan mesum dulu, maksudnya otaknya. Ini senyum-senyum ibu ngomong bisa goyang ke. Sekarang ibu kasih ini ya, closing dikit ya.
ketika orang menggunakan yang namanya narkotika. Ingat, pembahasan kita narkotika ya, bukan narkoba. Ketika orang menggunakan yang namanya narkotika, sudah tertanam ya, narkotika tadi apa-apa aja. Bukan narkoba, narkoba luas. Ini narkotika. Tidak akan pernah sehat, tetapi hanya bisa pulih. Ketika orang menggunakan yang namanya narkotika, tidak akan pernah sehat, tetapi hanya bisa pulih. Karena kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan sekayu. Apalagi ciptaan kayu agung. Kita kalau ciptaan itu masih bisa disolder. Kalau ciptaan Allah otak malah sudah tidak pakai solder-solderan lagi. Jengok yang dampak-dampak yang sakit-sakit selebritis, lama dah untuk penyembuhan. Mereka cuma pulih loh. Tapi kalau untuk sempurna sehat tuh tidak akan pernah lagi. Karena apa nak? Zat yang sudah didapat di dalam tubuh itu sudah ngakar, sudah nyatu. Timbul pertanyaan sering, Bu, berarti tidak bisa hilang-hilang. Yang melekat ya nak, yang melekat di fisik, di otak, di yang lain-lain, lambat laun akan timbul dampaknya. Tapi kalau yang di urin, untuk dites urin, dalam hitungan waktu, hitungan hari, bisa hilang. Dengan banyaknya metabolisme yang keluar, tidak tercover. Tapi yang melekat, contoh tes rambut bisa. Tapi sekarang ini tes rambut tidak semudah dulu. Karena tes rambut satu mahal, keduanya hanya boleh di pengadilan. Tidak bisa sembarangan. Ngambilnya juga bukan kami di sini, uang pusat sano. Tidak basing-basing kata uang tuh. Tapi itu kita bisa lihat, berarti bertahun-tahun lamanya masih bisa ngakal, masih bisa kita detek. Kalau dari urin oke. Berarti apa yang sudah melekat di tubuh yang kita pakai itu, walaupun sekali dua kali, sesut, dosut, tiga sut, empat sut, lima sut itu bakal ngakar. Apalagi galak bawaannya kentang, ya tak? Galak kentang, bawaan kentang masih, tidak lagi ya. Kalau tiga sut ada aman. Ya, tidak dulu ya. Oke. Ya, Ibu tekankan sekali lagi, ketika kalian menggunakan nama narkotika, tapi jangan pula cemas-cemas. Ketika kalian menggunakan, kalaulah sudah terkena, berusahalah sekarang untuk tinggalkan. Memang sulit untuk tinggal cuman perlahan. Kami ada namanya rehabilitasi program. Rehab ini apa tujuannya? Untuk pendetokan. Jadi yang make narkotika, dia direhabilitasi selama 6 bulan. Jadi paling tidak 6 bulan otaknya tidak dimasuki oleh zat-zat itu. Badannya tidak dimasuki zat-zat 6 bulan nak, sudah paling tidak terdetok selama 6 bulan. Ya, 6 bulan. Di situ bukan kalau dulu kan berpikir tidak galak di rehab, sudah Bu, tidak galak Bu. Katanya kalau di rehab itu malam-malam disiram Bu, dicebur ke di got. Bener tak? Dimandi-mandi ke Kembang Bu. Itu nak dapat nomor togel malam-malam di Kembang. Ini dia mengikuti program. Makanya kalau dia sudah agak melenceng, sudah agak dual, sudah gilo, tidak bisa lagi mengikuti program untuk rehabilitasi. Jadi dia diobati dulu di herba, sudah di herba selesai baru dia mulai bisa mengikuti rehabilitasi. Nah, rehab yang ada di Palembang ini tidak ada. Di sini semuanya punya yayasan atau mitra yang kerja sama. Tapi kalau yang benar-benar punya BNN yang gratis itu ada di Lampung paling dekat. Di Lampung, ada di Lido, Bogor, ada di Makassar, ada di Batam, ada di Medan. Pure, tidak ada biaya sama sekali. Kalau yang di sini 4.500.000, tapi kalau tidak salah bisa disubsidi katanya kalau yayasan. Tapi kalau yang benar-benar punya BNN itu tidak ada biaya. Nah, kalau yang nak lebih murah, karena tidak ada pembiayaan dari BNN, jadi bisa yang paling dekat itu di Lampung Kalianda. Karena kita sudah ada jalan tol, tidak kate duit, jalan kaki dari sini ke sana tidak apa-apa. Atau Bu, kami tidak nyanggup, kami ada becak, Bu, gayunglah dari sini ke sana. Mungkin itu agak murah sedikit, ya. Itu untuk rehabilitasi. Nah, untuk bagian pemberantasan, ketika kalian menggunakan narkotika, itu kalian dikenakan pasal 127, wajib rehabilitasi. Makanya kadang ngomong, Bu, pagi dia tuh ditangkap, kaget sore dia tuh keluar Bu. Jangan seuzon dulu, berpikiran yang negatif thinking. Mungkin ada yang tertentu, tapi tidak semua seperti itu.
Bisa jadi ketika di tes urin dia cuman positif urin. Jadi cuman kena pasal 127. Jadi dia wajib direhabilitasi, cuman direhab. Kecuali ada BB di tangan. BB di tangan baru dikenakan pasal 112. Ketika juga kita BAP kita kembangkan lagi karena memang ada di situ mungkin ada percakapan, ada chat dan sebagainya, itu kena pasal 114 tentang mereka pengedar. Mungkin sudah panjang lebar Ibu lah, kebanyakan, kasihan pula yang nunggu di belakang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tidak nanya yang kemarin ya? Tidak. Silakan, saya Muhammad Badrali Akbar dari Studi Sistem Informasi. Sip. Ini pengalaman dua teman satu mati. Gara-gara stop mendadak, Bu. Tidak rehab, tidak minum obat. Apa itu benar? Dari gara-gara stop mendadak. Terima kasih. Stop make tapi dia gila. Oke. Ya. Jadi kata Ibu tadi, sebenarnya dia tuh bukan karena stop dia pakai dia gila, karena dia lagi gila jadi tidak pakai lagi. Ya. Benar. Jadi proses dari dia pakai itu kan bisa membuatkan gila, kegilaan. Apalagi dia sudah 3 ya, Nak. Dampaknya tuh habitual, adiktif sama toleran. Ketika dia sudah toleran, bukan nasi lagi yang wajib dimakan, tapi sabu. Dia berhenti karena sudah ngeheng. Sudah bisa, makanya kami katakan tadi dual. Karena rata-rata uang pemakai itu mandak gilo, mati. Nah dia udah ke gilo, jadi tidak pakai lagi. Mama tidak pakai, duit tidak kate. Lagi lo. Jadi dia stop tadi mungkin sudah habis cerita. Dia memang tidak direhab. Sebenarnya rehab itu nak salah satu cara ya. Tapi yang bagusnya memang berhenti dari diri kita. Cuma memang susah. Makanya diiringi dengan rehab. Selain itu juga kita berniat untuk tidak akan pernah pakai lagi. Banyak yang berhasil. Cuman banyak juga yang ngulang lagi. Karena yang dikatakan clean pertama adalah 3 tahun sampai 5 tahun tuh clean pertama loh. Berhasil nih. Tapi sugestinya masih kenceng. Jangan kena nyingok sabu, nyingok kawannya lewat mirip baik. Pakai. Ngesut ini. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu baru ngelihat baik. Baru clean pertama. Kalau dia masuk tahap ke 6 tahun ke lebih, itu baru insya Allah tidak akan berubah. Tapi kalau dia masih 3 tahun tuh masih goyang. Malah kalau dia sudah clean, dia relapse namanya, nyampak lagi, itu lebih parah kadang. Malah dia sudah toleran, susah lagi untuk. Jadi kalau yang tadi tidak dia rehab, tidak apa, tidak gila, memang dia tuh harus dibawa ke RBA dulu atau ke rumah sakit jiwa karena dia sudah terganggu selama dia pakai tadi. Karena zat-zatnya tadi lah sudah merogoti. Karena begini Nak, narkotika ini dampaknya jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendeknya itu tadi kalau pakai narkoba melawan, gagah, hebat, lincah, semangat, itu dampak jangka pendek. Tapi ketika dampak jangka panjang, itu yang banyak kita lihat. Mulai gigi ompong. Ada yang ompong di sini? Kalau udah ngaku suruh lu ngangkap gigi, hati ya. Ada yang gigi palsu mungkin. Giginya ompong sebelum waktunya atau umurnya, atau wajahnya yang belum waktunya lah tua. Bener, bukan boros rai, lain lagi boros. Cak Ibu ini kan umur 25, tapi boros rai bae, beda. Kalau apa? 25, jangan kecil nian, 18 ketahuan yang bohongnya. Ya, wajahnya sudah tua. Lihat artis-artis yang dulu yang pakai, ada udah yang seger-seger. Tapi ketika dia berhenti, sudah agak pulih, sudah lumayan lihatnya kan? Sudah gemukan, sudah seger. Nah, Ibu ingatkan lagi. Bagi pemakai, jangan kalian terkecoh dengan yang katanya penampilannya kurus. Malah kurus di sininya hitam. Ya, berjalan miring-miring. Hey, go. Ay nyabu budak itu. Sekarang gemuk pun nyabu. Senyum-senyum galau. Aku lah tahu nak ngatai aku nyabu, tidak aku gemuk bahaya tapi aku tidak nyabu, aku pegawai BNN, tidak mungkin aku nyabu. Nyicip iyo. Tak bercanda. Nah laju. Ya coba 1, 2, 3 bercanda. Ya coba nak. Ya. Itu panik nah.
Jadi orang pakai narkotika sekarang tidak lagi mengenal umur, tidak mengenal lagi jenis kelamin, tidak mengenal lagi bobot badan, tidak lagi. Kalau dulu Pak identik anak remaja, koyak-koyak, anak pang, pakai narkotika, benar? Sekarang pakai dasi, pakai narkoba. Gemuk pakai narkoba. Yang tua. Makanya sekarang nak, hasil dari survei bahwa pengguna itu lebih banyak di kalangan pekerja. 52% itu pekerja yang menggunakan narkotika karena mereka sudah ada finansial, punya duit nak beli. Kalau betino katanya dulu lebih banyak cowok dari cewek karena ngapa? Betino galak nawar. Berapa sepaket? 175 lah ya. 25 aku nak beli lipstick. Dulu, man sekarang lah Samorato. Kalau dulu identik lanang, sekarang lanang betino sama make. Jadi sekarang ini susah untuk membedakan mana yang pemakai dengan idak. Tapi paling idak kalian ketahuilah. Kalau uang pakai itu dia tidak akan bakal, akhirnya itu akan bagus dan sempurna idak. Apalagi tidak katik gawe, lah nyabu main slot pulo. Baru di WD ke 200 beli sabu, DP 100 dapat WD 300, slot lagi, sabu ke separuh, slot ke separuh. Itulah zaman sekarang ini. Terus nak instan galau, nak duit banyak galau. Oh jadi apa kalau instan kalau cewek? Jadi simpenan, jadi pelakor. Karena ngapo aku nak begawi capek. Jadi beli skincare baik untuk mulai sirai. Itu tadi, nah instan galau zaman sekarang. Karena ngapo kita sudah krisis ekonomi dan krisis moral. Makanya kita ini muda. Jangan kalian tidak tahu bahwa Sumatera Selatan adalah ranking kedua pengguna narkotika. Oh, jangan ditepui. Tapi mudah-mudahan dari hasil survei berapa tahun ini, kan itu terakhir 2021 ya. 22-23 ini kita insya Allah menurun. Karena kalau nomor 1 Sumatera Utara, Sumatera 1, juara 1, juara 2 Sumatera Selatan, juara 3 DKI Jakarta, 4 Yogyakarta. Padahal Yogyakarta kita katakan kan pelajar ya, kok bisa masuk 5 besar ya, karena Palembang ini adalah tempat marketing yang paling bagus karena kita ini BG, besak gaya ya dah buyan pulo Palembang Angan ini karena kita banyak perairan sama pertanian. Jadi diiming-imingi uangnya begawe biar kuat, biar gagah pakai sabu. Rato-rato mamang-mamang yang ada di kelapa sawit, yang di karet itu merasa hebat galau, mandi tes urin positif. Aduh, opo itu bu obat nih, pokoknya tak kuat kakak. Nah itu gitu. Dia lah balik ke Palembang, mungkin di Jawa dulu tak pakai, pas ke Palembang terpengaruh karena di sini marketingnya bagus. Palembang sabu nak paling mahal itu kita di Indonesia, apalagi di Palembang yang harga 700-600 pajak di kita 1,2an. Kalau berbicara tentang narkotika, berbicara tentang sabu, itu luar biasa masalah duitnya. Makanya kita tidak usah bahas itu, lagi kita gilo. Oke, cukup paham yang tadi? Berarti memang kawannya itu karena dia sudah dual nih, sudah ngeheng, jadi memang harus psikisnya harus diobati. Bukan karena dia berhenti dia tidak pakai, itu bukan. Karena dampaknya lah timbul. Ya, kalau tidak tuh dia pakai lagi, biar dia tidak gilo. Saya itu, biar tambah gilo ujungnya. Oke. Yang kuning ada bertanya? Silakan. Tidak apa-apa ya kak, masih ada waktu kak? Masih? Ya minta maaf ya, yang nunggu lagi. Oke. Ibu boleh minum ya? Kering. Kena. Perkenalkan saya Andi Wijaya dari jurusan Sistem Informasi. Kenapa bandar sabu narkotika itu tidak kapok-kapok walaupun sudah banyak yang ditangkap? Apa karena cuma masalah bisnis keuangan? Padahal resikonya juga tinggi. Sekalian, yang umum ada yang bertanya? Jadi sekaligus ibu jawab? Tidak ada? Merah? Tadi sudah? Biru? Ada yang mau ditanya sekaligus? Tadi ada satu pertanyaan, Depri, nanya? Tidak, senyum-senyum ada cewek kau di sini? Ada? Sayang, ada yang bertanya? Enggak. Ijo? Om? Ayo. Ah? Ada yang bertanya? Yang kena tahanan? Nah,
Mana Bapak Nedet tadi pergi? Di belakang. Selamat siang. Siang. Seperti yang tadi Ibu sampaikan kan, kalau seseorang menggunakan narkoba atau narkotika, otomatis urinnya tuh bakal terdeteksi. Nah, pertanyaan saya tuh, itu bakal terdeteksi selamanya sampai akhir hayat tidak? Atau kalau misalnya nggak pakai itu udah nggak terdeteksi lagi itu? Kalaupun sudah nggak terdeteksi lagi itu jangkanya berapa lama? Terima kasih. Ini sebenarnya jebak juga sih. Nak dinjuk tahu kaget ketahuan. Tidak dijawab tapi pertanyaan. Oke, Ibu jawab yang kuning tadi ya. Tadi kan Ibu berbicara tentang kita ini sudah krisis ekonomi. Ya. Jadi kalau bahas tentang money, tidak lagi mikir yang lain-lain. Ya dak? Yang kemarin Freddy, ingat yang sekarang lari, yang berapa ton? Itu kan cabangnya banyak, ada di Palembang malah. Hah? Itu salah satunya. Suaminya malah sudah di penjara, dia yang di sini. Kalau ditanya apa pekerjaannya, dokter katanya. Ke masyarakat. Padahal karena kalau sudah bahas tentang duit zaman sekarang, yang krisis moral ya, terutama ya, itu sudah tidak dipedulikan lagi. Dia berpikir makanya dia bukan sering ya, makanya banyak yang di backup dan di backup dia merasa aman dengan duit uang bisa dibayar nih ya, ujungnya dia merasa aman. Tapi kata uang tuh cak manapun yang namanya suatu kesalahan tuh pasti bakal akhirnya ketahuan, perlahan-lahan ketahuan. Yang selama ini kan yang berapa ton hilang cerita, berapa ton hilang cerita, susah. Kita cuma dapat cuil-cuilnya baik, yang 100 kilo, yang 200 kilo, yang ton-ton hilang. Nah sekarang ketahuan dapat. Mulai rentetannya, ada aparat, ada ini dan ada ini. Mereka tidak berpikir ke sana karena ngapa? Aman tadinya. Karena mereka anggap ini sudah jadi segala-galanya. Kalau dengan ada duit, bisa ditutup mulut. Dengan ada duit ini, kekuasaan bisa jatuh kok. Dipikir gaji sekian dengan contoh ya kurir. Dia nganter uang mamang beca dari Pangkal 7 Ulu ke Jakabaring paling 50.000, betis pecah, keringat nyocor, bulu dado keluar, saking semangat. Nah, disuruh nganter dari sini ke situ, nggak usah jauh-jauh, ini ke situ tunjuk ke 5 juta untuk kau. Yang mana kau pilih? Dava, 5 juta apa 50? Lemak betis pecah 50.000, apa santai-santai beli 5 juta? Ya karena kalau berpikir seperti itu, kadang barang ini tidak dikasih tahu loh ini barang haram, tidak mungkin kadang. Kalau dikasih tahu pasti kita kok mikir-mikir dulu, terjebak aku tidak. Tolong ini, tolong nian. Ini cak ini bro, masalahnya tuh bro. Cet. Oh, tidak apa-apa lah, cuma juga kebeset, kena tangkap. Benar? Nah, tapi kalau sudah ngomong masalah tadi saya bilang, kalau berbicara tentang narkotika itu sudah otaknya sudah lain. Sudah mikir ke money selalu ya. Jadi memang makanya kalian yang masih waras ya, yang ada bunda dipengaruhi, jangan ke situ berpikirnya, jauhilah galau-galau itu. Nah terserahlah, karena ngapa nak dari yang dia tadi tuh bisa merusak beberapa generasi, lost generation, banyak loh generasi yang dirusaknya tanpa mereka sadari. Mereka tidak mikir ke loh generasi ini akan lost, tidak, yang penting dapat duit untuk diri dia, itu yang dipikirkannya. Paham sayang? Kurang puas? Kita puaskan di luar? Tidak ya? Oke, yang tadi nah, ini aku jawabnya sebenarnya agak-agak camal, cuman oke lah. Jadi untuk tes urin, nah itu dia ada kadar waktu ya, tertentu, tidak selama hayat. Kalau selama hayat, waktu di kuburan dites urin positif lagi misalnya. Cik Ida, ibu takut mencek itu, nah ibu tes urin kalau setiap kuburan. Kalau positif, nah ibu rehab kaget. Tidak. Dia cuman ada waktu tentu. Makanya kalau kami tes urin ya, ibu kadang ketika ibu wawancarai, terakhir kau pakai narkoba kapan? Narkotika? 3 tahun yang lalu bu, kata dia. Ibu gali, ini ibu ngomongnya harus kau analisa ya omongan ibu. Ibu tanya lagi. Tidak bu, kaget bu. Ku ingat kedua. Ngitung-ngitung lagi kan. 2 bulan bu, 2 bulan. Ibu gali lagi. Yo nah kemarin, nah yo aku nih maki. Nah, tahu?
Jadi memang kadar untuk deteksi urin itu dalam kadar waktu sedikit sekali. Sedikit sekali. Semakin banyak metabolisme dikeluarkan, semakin cepat zatnya akan keluar. Tapi tergantung imun lagi. Ada yang dia cepat, masih ada yang tercover. Ada yang dia seminggu masih tercover. Ada yang cuma berapa hari tidak tercover lagi. Untuk urin ya, untuk urin akan hangus, akan habis. Ya, makanya kalau yang tidak tahu tuh kadang kalau dia maki yang lama kadang masih cemas-cemas. Tidak, kalau urin masih tertentu. Kalau tes darah sebenarnya sama, tidak lama. Yang paling lama tuh rambut, tapi rambut tidak sembarang tempat, dia cuma untuk di pengadilan. Seperti itu. Iya, benar. Paham? Lah tahu ya? Sip. Oke? Mungkin itu saja. Sepertinya sudah ini ya. Oh, siap-siap. Gimana materi dari apa? Asik nggak materinya? Jawab jujur. Asik. Materinya apa ibunya? Caknya udah ikhlas itu Jom, asik. Asik. Ibu ini pengen ngajak kamu ice breaking tapi karena tempatnya tidak cukup, tidak bisa, lain kali deh ya. Lain kali lah ya. Kalau mungkin kalau ada yang bilang, oke tahun depan kan kalau nanti kita amin. Selagi masih dipercaya, insya Allah. Ibu ya. Oke, mungkin sebentar lagi kita nunggu Ibu Adelia sebentar untuk penyerahan. Oh siap. Cindera mata dan sertifikat. Cuman untuk nyelengin waktu, kalau ada mau nanya satu hal nggak apa-apa. Oh masih boleh? Boleh, kita nunggu sebentar. Ada yang nanya? Ada yang mau nanya? Jadilah Bu, enggak ya? Jadilah Bu. Oke, dari tim orang masih semangat nggak ini? Lemas nih. Oke, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa. Oke, biar semangat ya. Oke, siap? Kalau kita selalu suasana pagi itu berarti suasananya masih fresh dan cerah. Mugol anak dalu masih selamat pagi, oke? Selamat pagi. Aku semangat, yang jauh lagi. Ada kurang-kurang yang di belakang, luar biasa. Oke, selamat pagi. Luar biasa. Belum kompak, sekali lagi Kak. Selamat pagi. Luar biasa. Kita keluarga lo kan urat-uratnya. Oke, terima kasih untuk Ibu Yeni Yulita SKM dan juga teman-teman semuanya. Untuk yang berikutnya kita akan menyaksikan pemberian cenderamata dan sertifikat dari Institut Teknologi dan Bisnis
untuk punya kaum. Oh. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Jadi materi hari ini kita tuh adalah meningkatkan kepercayaan diri ya Bu ya. Yang mana kita tahu kan kebanyakan ini kan istilah udah ada introvert, extrovert. Betul, ya, betul. Iya. Jadi mungkin beberapa dari mahasiswa baru ini tuh ada yang masih kurang pede untuk apalagi kayak sekarang ini ngomong depan umum gitu kan. Kira-kira dari Ibu sendiri ada nggak sih cara atau masukan untuk orang-orang yang sekiranya kurang pede? Oke, iya. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Iya. Nama saya Rianita. Saat ini saya bekerja di PT Bank Negara Indonesia di BNI Kantor Cabang Palembang di Jalan Jenderal Sudirman. Saat ini saya sebagai branch business manager atau wakil pemimpin ya. Jadi kalau di kantor cabang BNI itu ada pemimpin cabangnya atau branch manajernya, dan kalau saya ini adalah wakilnya. Jadi adalah wakil pemimpin yang membidangi bisnis ya, branch business manager. Saya sudah bekerja di BNI ini udah 20 tahun Mas. Udah 20 tahun masa kerja ya. Jadi udah lumayan banyak pengalaman bekerja di perbankan ini. Bidang pekerjaan yang udah dijalani selama di BNI itu udah berbagai macam bidang. Jadi karena dulu lulusannya akuntansi, jadi masuknya ke BNI itu 20 tahun yang lalu sebagai pengelola akuntansi, akuntingnya Bank BNI pertama kali masuk. Kemudian berubah bidang pekerjaan jadi analis kinerja. Kerjaannya ngolah data perbankan. Masih berkaitan sih akunting dengan ngolah data perbankan. Lalu setelah lebih kurang 10 tahun kerja, ada perubahan organisasi di BNI, kemudian saya berpindah bidang itu jadi service manager. Jadi manajer yang menghandle atau menangani masalah layanan untuk region Palembang, itu untuk 5 provinsi. Jadi ada perubahan dari yang biasanya ngolah data, kerjaannya di belakang layar, ngutak-ngatik data, angka-angka, akhirnya harus berhadapan dengan servis. Ya, kalau servis itu kan layanan, harus berhadapan dengan nasabah setiap harinya. Dimana tugas saya saat itu melatih untuk baik itu pegawai yang baru masuk ataupun pegawai-pegawai onliner yang ada di Bank BNI untuk melayani bagaimana standar layanan yang berlaku di Bank BNI. Itu saya cukup lama tuh di bidang layanan wilayah di Bank BNI ini, lebih kurang 4,5 tahun. Jadi di mana karena BNI itu kan jasa ya, jasa itu kan jasa perbankan itu kan ukurannya adalah layanan. Karena kalau produk semua perbankan itu kan produknya sama. Adanya tabungan, ada deposito, ada giro, mirip-mirip produknya. Paling nama-nama produknya aja Mas yang beda-beda dikit gitu ya. Kalau ngomongin suku bunga produk juga mirip-mirip juga. Karena kan sudah diatur juga oleh OJK dan Bank Indonesia terkait suku bunga. Jadi yang harus membedakan satu bank dengan bank yang lain itu adalah di layanannya. Nah, ketika saya sharing atau saya membagi ilmu terkait layanan ini, salah satu hal yang utama itu adalah memang terkait kepercayaan diri. Setelah dari layanan, saya juga akhirnya kan ke operasional. Di operasional itu saya sebagai pemimpin di BNI Kayu Agung saat itu. Berubah lagi nih, tadinya dari orang yang layanan, akhirnya saya harus jadi sales ya. Walaupun saya itu pimpinan
seperti saat ini saya juga pimpinan, tapi saya adalah sales karena di Bank BNI itu every employee is marketer, adalah semuanya harus jadi sales, harus bisa menjual produk-produk Bank BNI. Nah, ketika menjadi sales juga ada perubahan lagi nih, tapi intinya menjadi sales juga harus menjadi orang yang percaya diri, karena mau ngejual produk kalau nggak percaya diri ya nggak berhasil nanti jualannya. Tuh, itu udah 2 bidang pekerjaan tuh, layanan, kemudian jadi marketing. Kemudian saya juga jadi setelah jadi pimpinan di BNI Kayu Agung, saya menjadi pengelola SDM, HRD-nya Bank BNI wilayah. Tuh, ketika jadi HRD saya juga untuk rekrutmen pegawai baru di Bank BNI juga melakukan tes tentunya ya, yang biasanya selalu ada komponen dalam tes itu selain tentunya kemampuan kemampuan intelektualnya, ada interview. Di dalam setiap interview yang dilihat itu adalah balik lagi kepercayaan diri tadi lagi itu. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di sini yang sekarang sudah masuk ke dunia kampus nih, dunia kuliah, pastinya atau mungkin juga setelah kemarin di sekolah menengah atas masuk ke kampus, tapi ada juga mungkin sebagian yang sebenarnya sudah bekerja juga nih ya, tapi kerja sambil kuliah. Ada juga yang seperti itu, yang sudah punya pengalaman juga terkait bagaimana ketika masuk ke dunia kerja mengalami yang namanya di interview, dan ketika di interview itu yang dilihat itu, yang dinilai itu adalah kepercayaan dirinya gitu. Kalau boleh lihat di slide, boleh ya sambil kita lihat, boleh next slide-nya. Oke, ini kan adalah definisi ya, hanya definisi. Apa sih itu kepercayaan diri? Jadi kepercayaan diri itu adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri kita sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak selalu merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Ya, kalau sekarang ini kan ngetrennya kalau nggak pede itu insecure ya, ya tuh kalau udah insecure itu berarti ada ketidakpercayaan diri kita, ada rasa cemas kita. Rasa cemas itu bermacam-macam sih kondisinya. Kadang-kadang nih seperti ini nih, saya mau present di sini, ada kecemasan di dalam diri saya. Aduh, gimana ya nanti presentnya? Gugup, mungkin tangan dingin, dan bermacam-macam hal lainnya ya secara psikis. Boleh next slide-nya? Oke, karena nih teman-teman kan semuanya nih milenial nih ya, istilahnya kan milenial. Jadi mungkin permasalahan yang dialami dari generasi ke generasi itu terkait kepercayaan diri itu agak beda-beda dikit ya, karena beda masa dan beda era ya. Masalah yang paling sederhana adalah teman-teman yang di generasi milenial cenderung malas untuk mencari informasi ya, jadi hanya update yang menurut teman-teman itu penting dan dijadikan bahan untuk pembicaraan. Mungkin update-nya kan sekarang medsos ya, seperti itu ya. Jadi rasa tidak percaya diri ini bisa jadi sebenarnya bisa jadi hambatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang harus dihilangkan, harus dilatih supaya rasa percaya diri itu muncul. Kalau rasa tidak percaya diri itu munculnya insidentil, hanya di dalam waktu tertentu nih, misalnya lagi mau presentasi gugup, ya itu mungkin tidak terlalu jadi masalah ya. Maksudnya bukan tidak jadi masalah, bisa diatasi karena dalam waktu yang singkat. Yang jadi persoalan adalah ketika rasa percaya diri itu memang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak pedenya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak pede seketika hanya dalam beberapa menit pertama gitu ya, atau dalam suatu kejadian tertentu, itu mungkin masih oke lah gitu. Tapi kalau menjadi pribadi kita nih
Yang tadi kalau ngomongin ekstrovert, introvert, nggak juga sepaham. Jadi nanti karena saya ada pengalaman di bidang SDM juga, saya ini orang yang introvert kalau dites secara psikis. Tapi orang-orang tidak pernah tahu kalau saya ini introvert, ya. Cuma memang orang yang introvert ketika harus tampil percaya diri nih, kayak gini nih, ada event kayak gini, atau saya ketemu sama nasabah, saya memang relatif menjadi lebih lelah di sore harinya atau ketika pulang kerja, memang lebih lelah dibandingkan orang yang ekstrovert. Karena kalau orang yang ekstrovert biasanya memang happy melakukan pekerjaan, ketemu orang banyak, presentasi, ngobrol-ngobrol, itu tidak jadi masalah secara psikisnya. Jadi dia tidak lelah. Tapi kalau orang yang introvert, kalau udah seharian nih saya ketemu 3, 4, 5 nasabah, sorenya saya akan lebih lelah. Tapi bukan berarti orang yang introvert tidak bisa menjadi orang yang tidak percaya diri. Ya, karena itu bisa dikembangkan, bisa dilatih. Boleh next? Oke. Nih, ini ada tips-tipsnya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, kenali diri sendiri, selalu berpikir positif, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, cari lingkungan yang sesuai, gunakan pakaian yang bagus atau tampilan yang baik ya. Kemudian raih sebuah keberhasilan. Kita akan bahas satu-satu nih tips-tips ini. Boleh? Yang pertama, slide selanjutnya. Oke, yang pertama kenali diri. Jadi kita harus kenali diri kita ini, siapa diri kita. Setiap orang itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing, dan kelebihan diri masing-masing itu nggak bisa disamakan satu sama lain. Pasti punya uniknya masing-masing. Saya mungkin ada uniknya, kelebihannya apa gitu. Teman-teman di sini juga semua pasti punya kelebihannya masing-masing. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih. Kelebihan kita apa, keterbatasan kita apa. Jika kita kurang mengetahui apa saja kekurangan diri kita, kalau kita sudah tahu kekurangan kita bisa mengembangkan diri kita, karena kita tahu nih, oh saya ini kurangnya di sini nih. Misalnya, oh saya ini kalau presentasi mengenai angka biasanya suka ngeblank nih, misal nih, jadi saya nggak pede nih. Nah berarti kita harus prepare lebih banyak nih mengenai angka-angka ini tadi nih, biar ketika kita presentasi atau interview atau apapun bentuknya kita lebih percaya diri. Oke, next. Think positif. Kalau ini sih udah rahasia umum ya. Kalau kita selalu berpikir positif, ya kalau kata orang kan kata-kata itu adalah doa. Ya, sering ya mungkin dengar kayak gitu. Jadi kalau dari pagi-pagi kita udah ini nih pasang status, pasang story-nya udah yang positif-positif, biasanya hari kita juga akan jadi positif. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita rekam di dalam imajinasi kita, itulah yang akan terwujud. Ya. Jadi biasakan untuk selalu berpikir positif dibandingkan mikir yang negatif-negatif. Jadi kalau kita dari pagi itu udah bad mood, udah segala macam yang negatif-negatif, aduh saya nggak bisa nih, capek nih. Memang hari kita itu pun nanti otomatis akan jadi seperti itu, akan jadi bad mood, akan jadi nggak semangat dan lain-lain. Yang bisa mengubah itu hanya diri kita sendiri. Kadang-kadang hal-hal simpel yang dilakukan sebelum kerja nih, udah tahu oh hari ini bakal berat nih gitu ya. Oh mau ketemu nasabah ada banyak banget nih hari ini misalnya gitu ya. Tapi kita harus berpikir positif, udah semangat dulu. Kadang-kadang yang saya lakukan tuh hal-hal yang sederhana untuk mengubah mood ini tadi. Bisa nih kalau cewek nih make up ya, dandan, ngaca, itu pun bisa membangkitkan mood. Kadang-kadang kok kayaknya iya ya related ya, iya itu related. Atau dengerin musik yang bersemangat gitu ya, putar musik yang asik, yang kita suka, yang jangan musik yang sedih-sedih, tapi musik yang semangat nih pagi-pagi. Itu pun bisa mengubah mood. Kalau yang kami lakukan nih di perbankan itu setiap pagi kami lakukan morning briefing.
Itu jadi kayak ngumpul nih pegawai-pegawai dalam lingkup yang terkecil pun. Kemudian kita berdoa, ya itu kan hal yang positif, kita berdoa supaya kegiatan hari ini lancar. Kemudian nanti kita diskusi mungkin tentang hal-hal tertentu, diakhiri dengan yel-yel yang membangkitkan semangat. Nah, itu pun sudah membuat mood kita di dalam hari itu menjadi lebih baik. Boleh lanjut? Next slide. Ya. Tips yang ketiga adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, karena setiap orang tadi seperti yang dibahas di bagian pertama memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kadang-kadang justru membuat kita makin tidak nyaman, makin nggak percaya diri. Jadi jangan lakukan itu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Boleh next slide? Cari lingkungan yang sesuai. Ini kalau saya kebetulan agama Muslim, di dalam agama Islam juga disebutkan bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Karena dengan orang-orang yang baik, dengan lingkungan yang baik, itu akan membentuk diri kita, mengajak kita ke arah kebaikan juga. Jadi yang tahu yang terbaik untuk diri kita itu ya memang diri kita masing-masing ya. Tapi itulah dimulai dengan dan lingkungan yang baik tadi. Boleh next slide? Nih, gunakan pakaian yang bagus. Teman-teman, kok kayaknya fisik ya gitu ya. Tapi benar. Apalagi tadi untuk hal-hal yang insidental. Case-case tertentu seperti tadi misalnya mau interview nih gitu kan, mau presentasi nih, gunakanlah pakaian yang baik. Saya tidak ngomong pakaian yang mahal, tapi pakaian yang bagus, pakaian yang baik itu adalah pakaian yang bersih dan rapi. Ya, pakaian yang bersih dan rapi itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita. Ya, kalau kita udah depa gitu, udah maaf nih yang pakai hijabnya nggak disetrika, kusut, itu akan moodnya akan berbeda, ya, kepercayaan diri kita akan berbeda. Tapi kalau kita rapi, bersih, ini mau interview nih, ya mandi dong, masa mau interview kita nggak ada prepare, kemudian kalau di layanan, di servis, di Bank BNI, hal yang paling utama itu kayaknya ini benar, nggak boleh itu yang pertama, nggak boleh bau badan, sama nggak boleh bau mulut. Benar. Itu kayaknya jadi bahan kayak ketawaan ya kayak gitu. Tapi siapapun di dalam lingkungan sosial, ketika kita berteman, menjalin hubungan dengan orang lain di sekitar kita, kalau kita punya problem bau badan atau bau mulut, orang akan malas, orang akan menjauh. Ya. Kemudian itu tadi, kalau pakaian, tampilan tadi itu adalah kemasan luarnya, tapi itu penting. Boleh next slide? Ya. Raih sebuah keberhasilan, ya. Kadang-kadang kepercayaan diri itu hanya butuh satu momen penting. Jadi kalau kayak saya, karena saya adalah marketing juga, sales, biasanya di BNI itu ada produk-produk baru nih, mas. Produk baru, saya pun sebagai yang harus jual produk pun, kadang-kadang belum terlalu paham nih dengan produk ini karena baru akan dijual. Kemudian ada sales kitnya, ada petunjuk produk itu seperti apa ketika akan dikenalkan dengan calon nasabah. Nah, biasanya kita hanya butuh satu momentum. Ketika kita berhasil menjual satu kali produk ini tadi, next-nya akan lebih percaya diri. Ya. Nah, bagaimana untuk membentuk satu keberhasilan itu? Tentunya ada persiapan. Misalnya ketika mau menjual itu, oh saya sudah tahu dulu nih, oh ini rate-nya berapa. Kemudian saya buat simulasinya nih, misalnya, oh kalau ikut produk ini nanti keuntungan untuk nasabahnya dapatnya nominalnya berapa. Dengan penjelasan yang jelas tadi, dengan persiapan yang baik ini tadi, nasabah akan lebih percaya. Kemudian terbentuklah penjualan atau keberhasilan penjualan ini tadi. Dengan satu kali aja nih kita tahu momentum saya berhasil jual, next-nya itu akan lebih percaya diri. Jadi jangan takut bahwa wah kalau gagal nanti gagal terus. Ya,
bentuk ciptakan, boleh juga dengan meniru ya, misalnya meniru keberhasilan teman kita. Oh, dia berhasilnya langkahnya seperti ini. Boleh kita contoh, karena itu hal yang positif ya. Kita contoh, kita coba praktekkan dan bentuk keberhasilan kita tadi. Oke, next. Iya. Untuk materinya sih udah selesai. Tapi saya mau ngajak nonton video nih mengenai kepercayaan diri. Singkat. Oh, boleh. Udah ada. Oke, Mas, videonya Mas. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke. Satu lagi yang membuat tambah percaya diri itu kalau udah pakai produk BNI Taplus Muda dari Bank BNI. Tepuk tangan dong buat BNI. Kalau mau buka rekeningnya ada bootnya ya di bawah sama mbak-mbak cakep ada di bawah, nanti buka rekening BNI Taplus Muda namanya ya. Kita tanya jawab atau saya ini punya game sebenarnya nih. Boleh. Kita langsung game aja kali ya, biar waktunya, karena waktunya kan juga terbatas nih. Mas, boleh di connect Kahoot-nya, Mas? Klasik mode, Mas.
Oke. Audionya nggak ini ya, nggak connect ya musiknya. Oke, teman-teman yang udah punya gadgetnya boleh join. Kita takut. Hanya buat 50 pertama yang tercepat. Iya, siapa cepat dia bisa main, karena kalau ini kalau terbatas ya. Ya. Ada hadiahnya. Pinnya yang kelihatan itu. BNI Tap Cash tadi buat menang pertamanya. Pin kau ini kalau yang nggak kelihatan 103 0634. 103 0634. Udah ada Pak Is, Gur, Gilang, Kamil, Rama, Momo. Oh iya udah ya. Sudah 17 yang join, 18. Ada 3 ada, yo udah 22. Ini 22 orang. Ini hadiahnya BNI Tap Cash, bisa buat di tol, bisa buat belanja di Alfamart, Indomaret. Yang juara 1 dapat hadiah. Ayo. Yang panitia kalau ucap panitia gitu namanya. Apa? Kalau bisa nama asli ya, biar nanti kalau kelihatan yang menang juara 1 itu bisa didata gitu. Ini banyak yang pakai nama beken ya. Jadi yang buat namanya ingat yang namanya sendiri ya. 56. Iya. 56 ada nambah lagi nih. 57 Naruto, Sasuke, tambahlah. Oh. Nih, kan kepada kamu bayang. Videonya, Naruto nya tuh videonya atau chicken, nah ini biasanya ID case ini. Satrio, ayo 64. Kayaknya udah 64 karena nanti yang akan terkonek hanya 50 deh setahu saya. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai dikunci udah. Boleh di start? Kita mulai ya. Siap. Palmoptek. Oke. 3, 2, 1. Kondisi kita merasa tidak nyaman atau percaya diri sering disebut keren, overthinking, pede, keren, insecure atau overthinking. Ini ada di materi tadi dijelasin. Yang berarti pasti tahu jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Dikunci jawaban yang benar adalah insecure 40 orang. Aduh, siapa yang benar nih? Ini ada benar orang nih? Oke. Benar. Boleh di next kita lihat lanjut siapa lagi. Yang di next dulu kita lihat siapa yang tertinggi. Next mas. Next. Ya. Siapa tinggi? Ali. Yang mana Ali? Ali. Mana Ali? Boleh Ali. Boleh lagi nih. Selain benar dia yang tercepat tadi. Pertahan tuh poinnya Ali. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tips meningkatkan kepercayaan diri antara lain kecuali kenali diri, asal pilih teman, be positif dan bersikap baik. Yang kecuali. Nah lo. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, masih ada yang salah. Ada 46 yang sudah. Oke. Siapakah? Apakah Ali? Ali masih Ali. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Produk BNI khusus untuk usia muda yang keren dan inovatif. BNI Tapus Muda, BNI Simponi, BNI Mobile Banking, BNI Tapus Bisnis. Ayo
Tadi udah disebutin tuh, kan disuruh buka rekeningnya. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, masih ada yang salah. BNI Tabus Muda, jangan lupa dibuka rekeningnya. Oke, pemenangnya masih Kak Ali. Malika. Wah, Keren. lanjut, pertanyaan keempat. Pertahan ke poinnya. Pembukaan rekening BNI saat ini sudah bisa dilakukan secara digital, yaitu mudahnya nih. BNI Doa, BNI Direct, Doa, Digital Open Account, BNI Doa, BNI Mobile Banking, BNI Direct. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, kenapa aja BNI Doa? Jangan saya kan kau. Jadi BNI itu sekarang udah bisa buka rekeningnya pakai digital open account ya. Nanti buka rekeningnya digital open account ya. Oke. Siapakah pemenang selanjutnya? Apakah Masih Malika. Masih Malika. Oke. Pertanyaan terakhir. Untuk meningkatkan kepercayaan diri sebelum akan tampil, yang paling penting adalah Siapa? Senam kecil, makan atau minum satu baru. Lima, 4, 3. Itu siapa? Jadi kalau mau pede, persiapan adalah hal yang penting ya. Preparation, persiapan. Dan pemenangnya adalah juara 3 Ayu. Siapa Ayu? Dua-duanya. Malika. Wah, siapa juara 2? Siapakah pemenang pertama? Siapa nih? Ali mulai ke depan. Bukti menangnya mana? Jangan dikeluar dulu. Bolehlah. Selamat ya. Dapat BCK kan? Langsung dapat jajan ya. Tiga ya. Ya, BNI Region. Oke. Selamat ya Ali ya. Congratulations kepada Ali. Demikianlah ya sesi dari Bank BNI Cabang Palembang. Pesannya teman-teman harus tetap percaya diri ya. Next kita buat game-game yang lebih oke lagi. Oke, dan jangan lupa buka rekening BNI Tabus Mudanya. Oke, cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Dengan Mas juga makasih Mbak MC-nya dan dari Pak Komtek, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Yang saja teman-teman sekali lagi. Untuk yang berikutnya kita akan memberikan pemberian cenderamata dan sertifikat dari Institut Teknologi dan Bisnis Pak Komtek kepada BNI yang mewakili Ibu Rianita, Business Manager, yang akan diberikan oleh Ibu Adeline STMcom. Kepada Ibu Adeline dipersilakan. Boleh beri apresiasinya teman-teman untuk Ibu Adeline. Ibu, terima kasih. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Mbak jempol ini itu ya. Iya, Ibu makasih ya. Yuk, oke pamit ya. Yuk semuanya makasih. Ini betul-betul. Tepuk tangan. Ingat diri kalau kamu sih kok
ada jajan, minta saran dikit. Nah, ini sudah jam berapa ini? Hasilnya. Jam mana? Panitia? Oke, mungkin jadwal isoma ya. Oke, untuk jadwal isoma ini nanti itu diselingin sama dengan pengenalan kegiatan kampus, yaitu di bawah di lantai 2 itu nanti ada pengenalan demo dan juga mini workshop dari klub PBC, lalu ada pengenalan demo dan mini workshop klub fotografi, serta ada pengenalan demo dan mini workshop dari klub programming. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di lantai 2 itu ada pameran, ada beberapa karya dari kakak-kakaknya dari UKM. Jadi itu juga nanti diselingin dengan sholat dan juga makan. Jadi untuk sholat itu ada di lantai 4. Dan juga untuk makan boleh di sekitaran kampus, tapi jangan di luar kampus. Karena kita juga ada daily country kalau misalnya kalian mau makan, atau mungkin kalian juga bawa sendiri atau daily country lebih namanya ya. Oke, mungkin udah bisa isoma kali ya. Oke, jadi kalau mau isoma dipersilahkan. Selamat ya. Diingat lagi di lantai 2 ada pengenalan demo dan mini workshop dari klub PBC, dari klub fotografi dan juga programming, serta ada juga dari foto booth yang disediakan oleh klub. Iya, jadi kalau mau ada yang foto bisa ke bawah ya, karena ada untuk tempat foto.
Boleh, boleh. Vero. Tetes air mata. Cek. Vero, tidak ada karaoke, Pak. Mengejar mata batin. Tidak, kenapa Vero? Nah, yuk. Veronica, Yang Pak. piano. Mengejar matahari Benar, Pak, yang Veronica. piano. Pakai F, tak pakai F. F. Mengejar matahari Veronica. Astagfirullahaladzim. Mari kita berdoa. Dipimpin oleh Veronica, Krishna. nggak usah pakai tulisan karaoke-nya, nggak usah, nggak muncul lagi dia. Ngapa suara kebindeng ya? Tulisan karaoke-nya nggak usah, Pak. Nah, mengejar mata. Ini adalah salah satu talent kita yang baru saja memenangkan lomba. Veronica, host kita hari ini, MC kita hari ini. Boleh ditonton dan di like ya teman-teman di Bakomtek TV, di YouTube ya. Di YouTube Bakomtek TV boleh di like. Kalau nggak like nggak lulus. Jangan lupa subscribe Bakomtek TV. Nah itu Kak Vero. Nah itu yang jadi MC tadi guys. Jara ini. Ini Bakomtek bangga ya. Iya. Kita bangga Cuman punya Veronica Vero. yang malu. Kita bangga. Kita bangga punya Veronica. Bantu like ya. Like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Boleh dibantu like ya teman-teman di YouTube Bakomtek TV, di subscribe. Nah ini kakak pembimbingnya yang hijau kalau kamu tahu. Nah kakaknya udah Vero, aku bikin ini. Berisik. Oni Vero. Ya itu salah satu persyaratan video talent. Bagi kalian yang punya bakat bernyanyi, Talent yang sikoknya.
Safety nak nyanyi. Bawa Pak, bawa. Nantikan Shopee 1010 Brass Festival Midnight Sale 10 Oktober dari jam 2. Siapa itu? Live. Oke. Safety nak nyanyi. Bawa. Oh, ini kamera depan. Kamera depan coba kita pakai. Nantikan Shopee 1010 Brass Festival Midnight Sale 10 Oktober dari jam 2. Live. Oke. Safety nak nyanyi. Uli. Nantikan Shopee 1010 Brass Festival Midnight Sale 10 Oktober dari jam 2. Shopee. Selamat mikir cicilan. Oke. Uli. Silakan berkumpul di barisannya masing-masing karena sudah mau mulai. Teman-teman silakan balik ke barisan masing-masing ya, karena sudah akan dimulai. Terima kasih. Mang ya. Tolong kembali ya teman-teman. Ini siapa lagi? Ke barisan masing-masing. Masing-masing. Mana ya pada Kembali ke barisan. Teman-teman silakan balik ke barisan. Kakak pendampingnya yang ada di lokasi tolong dirapiin lagi barisan teman-temannya yang lain. Yang teman-teman kalau bisa dirapiin lagi barisannya sesuai tempat yang tadi ya, karena kita udah memulai rangkaian kita pada hari ini. Ya, duduk di tempatnya masing-masing sesuai Yang dengan di belakang ada kelompok. maju ya biar bisa dikasih space untuk orang-orang jalan nantinya ya. Yang masih di kantin. Yang masih di kantin, yang di lantai 4, lantai 2, yang lagi di pameran bisa naik ke atas ya. Video kontennya jangan lupa diupload, dikasih caption bebas, sama tag 5 orang, mau teman kalian atau saudara kalian terserah. Jangan lupa ya. Itu saja sesuai instruksi yang dikasih sama kakak pendampingnya ya. Ya, yang ini rubuh kuning, rubuknya yang Kuning, ungu, dirapiin yuk. dirapiin. Oh, masih konten ya? Masih konten. Oh dirapiin, sambil dirapiin aja dari kontennya. Sama sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Buang. Ini kayaknya tadi tidak di sini deh. Tahu. Ya, yang masih di bawah. Yo yang lupa ya. Ini pendampingnya udah ada semua. Yang pendampingnya tolong dihitung lagi ya. Ini tolong dihitung lagi yang pendampingnya. Duh, keringan bibir aku.
Pendampingan
Mbak? Informasi. Siapa yang milih? Kenapa milihnya? Ikut teman apa ikut ayang beb? Kenapa milihnya? Kenapa milihnya? Oke, sesuai dengan jurusan waktu SMA. Baik. Ya, next. Baik, kita putarkan musik dulu. Kayaknya pada ngantuk galo. Ya, diajak ngomong lah masih kok belum connect galo. Ya, coba hidupin dulu musiknya. Tegak dulu yuk kawan-kawan galo yuk. Besti. Tegak dulu ya Besti. Oke. Kance, ay dosen gino, dak cocok. Aku nih wong gaul, bukan wong dosen. Mana musiknya Kance? Belum ada yang encokan kan? Kalau lah encokan lah seumuran aku berarti. Oke, yuk musik. Mana Kance musiknya? Ada enggak musiknya? Maju Mbak, depan Mbak. Mencontohkan. Satu, enggak apa-apa. Harus ada yang mewakilin. Ayo merah satu maju. Merah satu maju. Mencerot Mas. Ayo, maju Mas, maju. Oke. Ayolah, enggak apa-apa. Nanti nilainya A, nilai A. Mari Mbak, maju Mbak. Satu Mbak. Maju depan satu. Mbak aja. Enggak apa-apa. Jangan ini. Kok nggak pede anak zaman sekarang harus pada pede. Musiknya mana bunyinya? Yuk ikutin yuk. Ayo. Ayo. Mana geraknya? Wah pada ayo. Kok malu-malu semua? Keren. Mana? Ayo. Saya di Polda kemarin perwira semua pada berani. Masa anak muda kalah dengan orang tua? Ayo. Ini penonton kecewa ini musiknya. Mana anak TikTok? Nggak apa-apa. Lo kemarin perwira semua lo. Ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Masa anak muda kalah dengan bapak-bapak umur 40? Kemarin saya ngisi di Polda itu perwira semua. Usianya udah 40 tahun ke semua. Gerakannya lebih hebat dari anak muda. Kok kalah ya anak muda? Yuk, mana semangatnya anak muda ini? Masa kalah dengan bapak-bapak? Oke. Mana musik? Oke, yuk. Yang nggak gerak saya hukum. Yuk, yang nggak gerak saya hukum. Ayo, yang nggak gerak dihukum. Cari, siapa yang nggak gerak dihukum? Keren. Yang nggak gerak dipanggil ke depan. Ayo. Dari depan. Keren. Oke. Ayo. Putar. Oke, baik, terima kasih. Baik. Ya, monggo silakan duduk kembali.
Masih mahasiswa baru, ya. Masih jaim galau, ya. Sebulan 2 bulan kage sudah bukan jaim lagi, tapi malu-maluin, ya. Apabila kalian Palkomtek ini harapannya teman-teman langsung kerja dan bisa langsung kerja, bener ya? Ya. Artinya jangan lagi malu-malu. Ya. Urat malunya putus kelar. Ngapa begitu wawancara kerja udah pacak kalau nak malu-malu, bener? Bener ya? Jadi kita waktu wawancara kerja tidak ada lagi malu. Ngapain harus malu-malu? Atau pakai bajunya lengkap? Bener? Atau dia nggak lengkap pakaiannya? Oke, next. Materinya next. Oke. Percaya nggak kalau belum? Percaya nggak kalau saya bilang perilaku teman-teman saat ini bisa dirubah dengan cara merubah mindset. Mindset itu apa? Pola pikir. Ya. Jadi kalau pola pikirnya kita negatif, maka kita akan berperilaku negatif. Kalau pola pikir kita positif, maka yang kita lakukan juga positif. Oke? Oke, next. Oke, baik. Teman-teman, saya akan coba untuk merubah pola pikir teman-teman saat ini. Mungkin pola pikirnya karena baru lulus ya. Ada yang baru lulus atau udah lama lulus? Baru lulus semua? Baru lulus SMA? Udah lama? Berapa tahun? Setahun, 2 tahun? Oke, baik. Siapa di sini yang baru lulus? Baru lulus SMA langsung? Udah ketuaan, Mbak? Oke, yang baru lulus. Oke, yang sudah 1 tahun lulus baru kuliah? Yang sudah 1 tahun? Oke. Baik. Yang sudah 2 tahun tamat SMA baru kuliah? 1, 2, baru 2 orang. Yang sudah 3 tahun baru kuliah? Ada? 1, 2. Artinya harusnya lebih dewasa karena sudah lulus. Kalau masih malu-malu, artinya lambat untuk berkembang. Ya. Anak-anak yang baru tamat SMA itu harusnya lebih dewasa dibanding anak SMA, benar? Benar ya? Benar ya? Tapi memang karena ini mabar baru berapa hari ya? Baru berapa hari? Baru hari ini. Oh, wajar masih malu-malu, ya. Hari kedua sedikit malu-malu. Hari ketiga malu. Hari keempat sudah malu-maluin. Ya, sudah maluin. Oke, siap ya? Kita akan coba membuka wawasan teman-teman tentang soft skill. Tahu soft skill? Ada yang tahu? Kalau sop buntut ada yang tahu? Cepet ya. Kalau sop buntut cepetnya yang tahu. Ya. Soft skill itu adalah kalau kita kuliah yang diajarin adalah hard skill. Hard skill adalah keilmuan yang kita pelajarin. Kalau soft skill itu lebih ke tingkah laku, attitude, percaya diri. Pertanyaan saya, jujur kacang hijau ya. Siapa di salah ya? Oke, siapa di sini yang tidak percaya diri? Angkat tangan. Yang tidak percaya diri angkat tangan. 1, 2, terus 3, 4, 5, terus wajahmu nggak cocok untuk nggak percaya diri. Oke, 6, ada lagi? Oke, baik. Apa yang membuat kita nggak percaya diri? Apa yang membuat nggak percaya diri? Apa Mbak? Nyesel aku tadi ngangkat tangan, tau kayak itu dia bayar dah. Apa yang bikin nggak percaya diri? Oke, malu dengan semuanya gitu. Oke, siapa tadi yang di sini lagi nggak percaya diri? Batal katanya, mumpung ibu tuh lupa, biar kelak tanya angkat be. Nggak ada yang percaya diri nih, hati-hati ya, gue coba. Oke, artinya di sini dari yang angkat tangan tadi yang nggak percaya diri cuma 10%, tapi suruh joget be masih tidak percaya diri, ya. Kita tidak percaya diri itu karena apa? Karena kita merendahkan diri kita sendiri. Saya tanya, apakah orang lain memikirkan yang sama kita pikirkan? Belum tentu. Mohon maaf, misalnya karena fisik saya gemuk, saya nggak percaya diri. Hey, emang orang lain peduli?
Kenapa nak jadiin pacar ya? Kalau dia kurus jadi cantik kayak. Nggak apa-apa, kalau nikah siapin skincare banyak-banyak jadi cantik ya. Oke, artinya jangan membuat diri Anda tidak percaya diri karena pola pikir sendiri. Membuat tidak percaya diri itu ada di pola pikir. Apa kekurangan diri saya mulai hari ini? Kenalin. Ya, kenalin dan rubah pola pikirnya. Oke, next. Oke, mungkin bantu teman-teman yang merasa tidak percaya diri atau teman-teman yang merasa sulit untuk berkembang. Bukan berkembang badannya, kalau berkembang badan gampang, kantin banyak. Oke, sekarang saya tanya sama teman-teman. Percaya nggak dengan bahasa medan magnet positif, medan magnet negatif? Kita itu adalah medan magnet. Milihnya mau jadi medan magnet positif atau medan magnet negatif. Begitu saya menjadi medan magnet negatif, maka yang akan dekat dengan saya yang negatif. Benar ya? Ya, begitu saya menjadi medan magnet yang positif, maka yang dekat dengan saya adalah yang positif. Artinya medan magnet itu munculnya dari mana? Dari pola pikir. Begitu saya bilang saya jelek, ya, terus saya itu orangnya tidak diterima oleh orang di lingkungan saya, dan saya itu orang yang tidak menarik bagi orang lain untuk berteman dengan saya, benar nggak itu akan terjadi? Benar. Akhirnya teman-teman secara nggak jauh menjauhi kita, karena kita menjadi medan magnet positif dan negatif. Kalian tahu nggak hipnoterapi? Hipnosis tahu nggak? Mau saya hipnotis? Mau tidur semua? Kemudian siap-siap dompetnya saya ambilin semua ya, ada isinya nggak? Kalau nggak ada isinya nggak mau saya. Oh buntu, nggak jadi berarti. Ya, hipnosis itu terjadi apa? Karena kalian percaya dengan apa yang diucapkan orang lain, benar? Kenapa kalian tidak mengucapkan itu untuk diri kalian sendiri? Kenapa harus dari orang lain? Paham nggak? Kalau saya pengen kurus, ya mindsetkan diri saya bisa kurus. Maka akan termotivasi untuk menjadi kurus. Kalau saya pengen pintar, pengen ranking, mindsetkan. Tanam di otak, tidak perlu orang lain yang menghipnotisnya. Tapi hipnotis diri sendiri. Karena kekuatan pikiran itu lebih kuat dari apapun. Gak percaya? Nanti siapa mau boleh latihan dengan saya. Ya, bagaimana kekuatan sebuah pikiran. Ya, saya tanya, ketemu di jalan kita dihipnotis orang. Kenapa kok kita bisa kena? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena pikirannya kok kosong. Oke, terus apa lagi? Karena apa lagi? Karena kita tidak mengisi diri kita dengan kepercayaan diri. Rata-rata yang orang gampang dihipnotis itu orang-orang yang tidak percaya diri. Mau gimana pun bentuknya, misalnya nih mau saya hipnotis, tapi dia percaya dirinya kuat dan dia tidak percaya dengan saya, ya nggak bakal bisa dihipnotis. Paham? Artinya begitu kalian mau dihipnotis berarti memang kalian yang menyerahkan. Tapi kalau kalian menolak, mau seahli apapun orang si hipnoterapi nggak bakal bisa, karena kalian mengisi dengan diri kalian. Sama halnya mental block. Ya, mental block. Sudahlah, tidak kelulus aku nih kuliah. Sudahlah, mata pelajaran bapak ini caknya tidak sedang dengan aku. Sudahlah, bla 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 bla. Bakal lulus nggak kira-kira? Tidak. Itu yang disebut dengan mental block. Gimana mau diisi sama dosen dengan pelajaran kalau kita sendiri sudah memental block diri kita, nggak bisa. Ya, ada yang berusaha belajar motor sampai hari ini nggak bisa. Ada yang saya belajar mobil sampai hari ini nggak bisa. Sebenarnya itu memental block diri sendiri. Yang kita lakukan adalah jadikan diri kita medan magnet positif. Apa yang mau kita lakukan pasti akan terjadi kalau itu kita lakukan. Ya, jangan pernah jadikan kita medan magnet negatif. Ya, itu yang dilakukan. Jadi kita itu adalah medan magnet positif dan negatif. Contoh, medan magnet positif itu apa? Misalnya apa?
Apa? Ada yang tahu? Apa? Berpikir positif. Misalnya mau kuliah, oh nage pelajaran ini atau mau ujian. Pacak aku ranking, apa nilai aku dapat A. Karena aku lah tahu cara-cara dapat A. Itu sudah mulai mempositifkan pola pikir. Pas nanti kita, oke, saya doa. Mulai dari kita tahapkan. Kita doa segala macam. Terus ada kawan, wih bapak itu kata killer. Susahnya nak dapat nilai paling banter di dia nilai C itulah. Terus kita tetap memikirkan diri kita, enggak. Kalau saya bisa. Saya bisa, saya mampu. Tapi dengan belajar, dengan saya bisa, dengan mampu, tidak belajar sama sekali, sama berbohong, kata usaha. Oke, begitu kita mampu, secara tidak langsung dosen yang killer tadi akan mengalirkan energi positif juga ke kita. Karena kita medan magnetnya positif. Kenapa yang kawan yang tadi nggak percaya diri tadi benar dapat nilai C? Karena medan magnet negatifnya si dosen tadi pindah ke yang negatif. Jadi kita itu menyerap medan negatif dan medan positif dari orang lain tergantung diri kita. Ada teman akrab kita sudah akrab dengan kita, tahu-tahu main belakang, di mana dia malah mengkhianati kita. Kenapa? Karena kita melakukan medan magnet yang negatif, sehingga yang keluar adalah medan magnet negatif yang dari teman kita. Oh ya, akulah baik dengan dia, ngapo dia masih jahat dengan aku? Kurang ngapo aku nih? Karena kita minta imbalan, baik dengan teman tadi kita imbalan. Berharap dia baik juga dengan kita. Pada dasarnya kita masih menyebar magnet negatif. Aku galak baik dengan kau, asal baik dengan aku. Itu medan magnet masih negatif. Aku baik dengan kau, ya karena aku. Tidak kau nak balas, nak tidak, terserah. Terakhir apa? Begitu saya melakukan itu, aku baik dengan satu uang, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baik juga ke aku. Walaupun dia tidak baik dengan kita. Itu yang disebut dengan medan magnet positif. Ya. Jadi kalau kita positif, kita akan menarik energi-energi positif dari orang lain. Kalau kita negatif, maka kita akan menarik energi-energi negatif orang, bahkan orang yang baik di mata kita bisa energi negatifnya yang keluar. Kita serap. Paham? Oke, baik. Next, ini adalah ilmu psikologi. Jadi teman-teman boleh diterapkan. Baik. Ini masuk ke dalam materi IQ, SQ, dan IQ. Di dunia kerja kita sangat membutuhkan hal ini. Ya, IQ tahu apa? Tahu? Bukan pempek kapal selam ya. Dia ngomong IQ ke pempek kapal selam pula. Tahu IQ apa, Mas? Tidak tahu, melamun Masnya. Oke. Apa IQ? Nggak tahu. Sudah ada yang pernah tes psikotes? Sudah ada? Belum? IQ tidak tahu apa IQ? IQ itu apa? Inteligensi question, yaitu berapa cerdas diri kita. Ya. IQ ini terbentuknya kapan? Waktu usia 0 sampai dengan 8 tahun. Artinya sekarang lah terbentuk IQ-nya. Jadi kalau kita IQ-nya berapa, ya sudah, memang terbentuknya memang segitulah IQ kita. Bisa nggak IQ ini naik atau turun? Tidak, paling scoringnya naik 5 atau kurang 5. Tapi tidak akan berubah jauh dari IQ yang sebenarnya. Oke, pertanyaan saya, tahu nggak berapa IQ normal internasional? Berapa? Berapa? 90 sampai dengan 110. Itu IQ internasional. Dari saya psikotes, ya, psikotes di PTBA, di Pusri segala macam, dapatlah rata-rata IQ orang Indonesia. Tapi ini hasil survei bukan dari saya, tapi dari psikologi Indonesia. Oke, tahu nggak rata-rata IQ orang Indonesia? Pinter. Bawa lagi. IQ normal orang Indonesia rata-rata di 70 sampai dengan 85. Artinya IQ rata-rata kita di bawah standar internasional. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya lolos psikotes kalau IQ saya saja sudah di bawah rata-rata? Pusri itu mengambil minimal IQ 120. Ya.
PTBA mengambil minimal untuk anak SMA itu adalah 100. Artinya masih di atas rata-rata orang Indonesia. Oke. Kemudian kalau SQ itu sudah tahu ya, SQ itu adalah moral. Pemahaman kita tentang agama, tentang hukum negara, mana boleh, mana tidak, mana yang melanggar hukum, mana tidak. Mana melanggar agama dengan mana yang tidak melanggar agama, itu SQ. Sedangkan EQ yaitu attitude kita, tingkah laku kita, cara kita ngomong, percaya diri kita. Itu yang disebut dengan EQ. Oke, next. Nih, ini penjelasan lebih detail lagi. Di dunia kerja itu akan dikenal dengan IQ, EQ, dan SQ. Oke, pertanyaannya, kalau IQ sudah tidak bisa lagi saya kembangkan, apakah EQ dan SQ bisa saya kembangkan? Bisa. Itu yang disebut dengan kompetensi. Di dunia kerja dirangkum dalam bentuk kompetensi. Kapan dikembangkannya? Saat Anda kuliah. Ini semester awal ya. Artinya lulus berapa tahun lagi? 8 tahun. Lama bener 8 tahun. Ya, berapa tahun? 4. 3,5 bisa? Bisa. Artinya kapan saya akan mengembangkan ini supaya lolos psikotes, maka saya kembangkan barengan dengan saya mengembangkan hard skill tadi. Karena EQ dan SQ termasuk dalam soft skill. Jadi ngembanginnya berdasarkan ini, EQ dan SQ. Bagaimana cara mengembangkan EQ dengan SQ? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bukan pakai makan kembang tahu. Ya. EQ dan SQ ini dikembangkannya dengan cara berorganisasi. Banyak bersosial. Bukan sosial, beda. Ya. Banyak organisasi. Teman-teman tahu nggak di sini ada organisasi nggak? Palkomtek ada organisasi? Ada. Caranya harus banyak berorganisasi. Mau mengembangkan leadership, maka di organisasi sebagai ketua atau kabid. Ya, itu untuk mengembangkan leadership. Komunikasi, berarti jadi apa? Humas. Kemudian apa lagi? MC. Mengembangkan kepercayaan diri, ya sama, organisasi juga. Ya. Jadi kalau saya kemarin bilang ke anak-anak saya, ya harus ikut organisasi. Bu, nilai kami hancur, mak aku nilai aku hancur. Bunda, nilai aku hancur. Kalau aku ikut organisasi, itulah kemampuan kalian beradaptasi antara organisasi dengan kegiatan kuliah. Ya seimbangkan, jangan sampai hancur. Ya. Di Pusri, di PTBA, pengalaman saya rekrutmen, kok yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 malah tidak masuk? Yang ranking terakhir malah keterima secara psikotes. Kenapa? Kebayangkan, kalau ini 35%, 35%, terus dia ranking itu hanya pintar di sini, benar? Terus di sini kalah. Berapa persen cuma? Sedangkan ini udah 70%. Paham ya? Kenapa harus mengembangkan juga EQ dan SQ? Oke. Kemudian next. Nah, ini banyak kecerdasan. Oke, teman-teman bisa lihat aja bahwasanya kecerdasan kita tuh banyak. Jadi tidak ada orang bodoh di dalam dunia ini. Tapi tergantung dia mempunyai kecerdasan apa, maka kembangkan dirinya sesuai kecerdasannya. Oke, next. Nah ini ya, ini juga kecerdasan-kecerdasan, kenalin kecerdasan yang kita miliki. Maka waktu melamar kerja, sesuaikan kecerdasan kita dengan apa yang ada di diri kita. Kita punya kecerdasan apa? Dari ke-9 ini, apa sih kecerdasan yang saya miliki? Kalau kita kecerdasannya musikal, ya silakan kembangkan musikalnya. Walaupun kita sedang kuliah di profesi yang tidak ada musikalnya, no problem. Kalau kita kinestetik, hobinya olahraga sama macam, ya kembangkan. Ya, nggak apa-apa, kita punya prestasi di 2 hal, yaitu di pendidikan dan juga di organisasi. Oke, next. Oke, next. Nah, ini sekilas ya, karena dibilang tadi waktunya udah mau habis, dibilang gitu. Oke, ini karakter kita.
Dari ilmu psikologi banyak teori-teori kepribadian. Pertanyaan saya, teman-teman sini udah paham belum tentang kepribadiannya masing-masing? Ini yang cara sederhana untuk memetakan kepribadian kita. Kepribadian sanguin yaitu orangnya hangat, bersahabat, belas kasih, responsif, antusias, dan banyak bicara. Ya, tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Tipe orang yang sanguin ini tipenya apa? Tipe pakaiannya energik, up to date. Ya, jadi pakaian-pakaian trendy. Cara geraknya pun lincah. Uangnya gampang bersahabat. Ya. Kalau orang melankolis itu perfeksionis, berbakat, analisis, tekun, disiplin, rela berkorban, pemurung, pembalas, berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif, kurang bermasyarakat, perasa, dan teoris. Biasa orang-orang kayak gini pakaiannya kesannya mewah, eksklusif, bajunya siko tapi mahal. Nah ya, uang-uang kayak gini biasanya cocok-cocoknya uang-uang jadi kedepannya menjadi pengusaha. Ya. Kalau sanguin cocoknya jadi humas, ya. Tuh rombongan kayak teman-teman yang di media, itu cocok orang-orang sanguin. Kemudian ada lagi orang yang pragmatis, yaitu tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, praktis, dan dapat diandalkan. Kikir, egois, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri. Nah ini biasanya orang-orang back office. Kalau kalian bagian administrasi, orang akuntansi, dan semacam, ada yang akuntansi di sini? Ada? Ada? Nah, bagusnya orang-orang yang mempunyai karakter pragmatis supaya sukses waktu dia bekerja nanti. Kemudian ada yang kolerik, yaitu kemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, dan pemimpin, dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit memaafkan, sarkastis, dan pemarah. Ini biasanya cocok-cocok calon-calon pemimpin. Ya. Jadi dia di dalam pemimpin organisasi, pemimpin apapun cocok orang kolerik. Nah sekarang silakan kenalin diri sendiri. Nanti boleh dibagikan, ada link yang saya bagikan, teman-teman bisa cek saya berapa persen kecerdasan saya, berapa persen kepribadian saya yang sanguin, pragmatis, kolerik dan macam. Nanti silakan tes sendiri. Ada linknya, bisa teman-teman cek berapa sih. Dan saya cocok nggak sih dengan jurusan saya saat ini? Kalau nggak cocok, oh berarti saya memang cocoknya jadi pengusaha. Nggak apa-apa. Ya, karena kuliah ini adalah untuk membuka wawasan, membuka cara berkomunikasi, membuka cara kita berorganisasi. Oke, baik, next. Oke, next. Nah, di dunia kerja itu, waktu Anda psikotes, itu yang akan dilihat adalah kompetensi organisasi, yaitu budaya dari perusahaan. Jadi waktu melamar kerja pun nanti masih lama, tapi dikembangkannya mulai dari sekarang karakternya, bukan nanti. Karena kalau nanti waktu melamar kerja akan sulit untuk lolos psikotes. Kalau teman-teman sudah mengembangkan soft skillnya sesuai dengan jurusannya, waktu melamar kerja saya jamin 100% akan lolos psikotes. Mengembangkan soft skillnya kapan? Jangan nanti begitu mau melamar kerja. Dikembangkannya mulai dari sekarang. Ya. Kompetensi jabatan yaitu jurusan teman-teman saat ini. Kompetensi apa yang dimiliki. Kemudian kompetensi individu adalah keterampilan soft skill yang teman-teman miliki. Nah inilah yang harus teman-teman kembangkan selama kalian di bangku kuliah. Bukan hanya belajar secara hard skill, tapi belajar juga secara soft skill. Oke, next. Habis kayaknya. Nah, ini kompetensi di perusahaan. Nanti setelah teman-teman sudah lebih paham lagi, memang ada kompetensi yang harus dipenuhi. Setiap jurusan harusnya memiliki kompetensi masing-masing, soft skillnya. Oke, next. Ada 20 kompetensi, next. Baik, sampai sekarang teman-teman sudah mulai paham belum kompetensi diri sendiri? Apakah sudah sesuai dengan jurusan yang dipilih saat ini? Apakah sudah sesuai? Nanti monggo dicek kepribadiannya sehingga kita bisa tahu. Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mic-nya satu lagi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita buka sesi pertanyaan ya.
2 orang bertanya, siapa cepat dia dapat ya. Dapat apa, Mas? Oke, kita mulai aja. Itu yang ketiga ya. Ada yang mau bertanya? 1, 2, 3. Gak ada yang mau nanya? Masih mental block semua. Lagi nanya nih. Atau ibu yang mau nanya? Sudah ditanya tadi pada nggak nanya. Ini, tuh situ. Itu Bu, itu dulu. Iya. Oke. Cek. Oke. Ya. Saya Ibu Ilyas dari Prodi Bisnis Digital. Penelitian yang saya ingin tanyakan tadi kan mengenai apa tuh tipe-tipe karakter gitu ya. Ya. Tapi kan kita sebagai manusia itu kan lebih kayak relatif. Itu Slide-nya Mbak, slide-nya di yang karakter. Oke. Analisis untuk menentukan itu apa atau akamnya gimana gitu. Oke. Karena itu kan berubah-ubah gitu. Jadi apa tuh nilai kualitas dari situ tuh bisa dipegang apa gitu. Baik. Kalau kita mau tahu benar tentang potensi kita, kecerdasan kita, macam memang harus psikotes benar, ya, full psikotes sehingga kita bisa tahu benar kompetensi dan juga karakter kita dan bagaimana kita harus sukses. Tapi saya kasih sedikit materi itu tentang kolerik, itu hanya sebagian kecil dari kepribadian. Jadi tidak bisa dipegang 100% tapi bisa menjadi petunjuk dasar. Nanti saya udah kasih link untuk psikotes, bukan psikotes, untuk tes kepribadian sehingga bisa tahu berapa persen. Misalnya kolerik saya berapa persen, sanguin saya berapa persen, ini berapa persen. Yang nilai tertinggi, 2 tertinggi itulah yang karakter dominan kita. Tapi karakter utama kita yang pertama. Jadi lihat persentase yang tertinggi. Nanti akan ada linknya yang di-share, monggo di-share jadi teman-teman bisa paham. Ya, bisa jadi pegangan untuk sementara bisa. Untuk mengembangkan teman-teman harus mengembangkan apa? Ya, kalau anak dari DKV, benar ya DKV ya? Apa? Bisnis digital. Bisnis digital. Oke, anak bisnis digital artinya kan orang kita coba yang di kecerdasan. Di kecerdasan di situ ada visual, ya. Di situ ada visual. Nah, artinya kecerdasan yang dimiliki kalau digital harus yang orang kecerdasan apa? Itu yang harus kita tentukan juga. Itu yang disebut dengan soft skill. Oke. Ada yang kecerdasannya? 8 kecerdasan. Oke. Yang tadi next. Apa sebelumnya ya? Yang 8 kecerdasan. Nah, ini ya. Ini 8 kecerdasan. Contoh kalau seorang yang di bisnis digital. Artinya harus mempunyai kecerdasan apa? Nah, kecerdasan apa? Visual, yaitu kecerdasan spasial, ya. Kemudian ada kecerdasan harus mampu intrapersonal juga dong. Benar, intrapersonal ini adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Karena bisnis digital ini adalah masa depannya. Benar ya? Masa depannya kita, ya. Kemudian dia harus punya kecerdasan apa? Kecerdasan linguistik juga. Karena memvisualkan apa bisnis-bisnis tersebut. Nah, apabila kita punya kecerdasan itu, kemungkinan besar untuk sukses di bidang itu, ya kita akan sukses. Tapi kalau berbicara soal kecerdasan, ini sama dengan IQ yang sudah kita bentuk dari 0 sampai 8 tahun. Ini tidak pacak dikembangi, sudah jadi pakem. Yang pacak dikembangi apa? Yang tadi. Kepribadian tadi, EQ dan SQ. Nanti silakan coba linknya, nanti sudah di-share. Nanti linknya bisa digunakan sehingga kita bisa tahu berapa persen sanguinnya, melankoisnya, plekmatis, dan juga koleriknya. Jadi di situ juga teman-teman bisa tahu, ya. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Ini bisa dicatat ya kalau mau nyatet. Ada lagi yang mau nanya? Ini. Waalaikumsalam. Dari Teknik Informatika. Saya ingin bertanya, kenapa IQ rata-rata orang Indonesia itu di bawah
IQ rata-rata internasional, apakah karena ada sebab atau memang dari sananya? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Baik, satu, kenapa rata-rata IQ kita lebih rendah dibandingkan rata-rata orang internasional? Ada yang bisa jawab? Satu, memang kualitas secara, mohon maaf, pola hidup, kemajuan, pola makan, ya, kualitas makan, kualitas segala macam memang lebih disiplin orang luar dibandingkan kita. Kita itu hanya berapa persen dari jumlah negara? Tahu nggak jumlah negara berapa? Berapa jumlah negara? Otomatis persentasenya akan lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang sini. Sedangkan Indonesia masih termasuk negara berkembang. Pernah ada kawan-kawan ini terdengar kata wong tua kalau sehari makan telur 2 iko besulan? Benar? Pernah nggak lihat orang Korea makannya berapa telur? Sampai saya sendiri mau muntah lihatnya ya. Itu mindset yang ditanamkan sangat salah sekali. 0 sampai 8 tahun kalau masih punya adik yang kecil 0 sampai 8 tahun, cukupkan gizinya dengan minimal 2 telur sehari. Itu untuk IQ. Sedangkan kita telok siko bagi 5. Cak mano nak pinter. Uang luar 5 iko untuk siko, benar? Benar apa benar? Nah, sekarang yang anak kos tidak usah beli ayam, ya, makan telok bae. Tapi nunggu umur 8 tahun, jadi balik lagi 8 tahun. Kalau sekarang lah percuma, makanya besulan jerawatan. Karena fungsinya untuk di 0 sampai 8 tahun. Itu memang harus makan telur. Jadi kecukupan gizinya. Gizi orang Indonesia memang lebih kurang dibandingkan gizi orang luar. Karena kita baru berkembang dan kita juga baru merdeka dibandingkan negara-negara Eropa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau nanya? Udah? Itu doang? Oke, ada lagi yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Oke, mungkin cukup sampai di situ aja. Baik. Terima kasih untuk materinya yang sudah disampaikan. Pasti ini jadi pelajaran juga buat kita ya. Jadi tentang kecerdasan, tipe-tipe sifat dan lain sebagainya. Dan untuk itu terima kasih Bu Sulistiana SPSI PSI Psikolog. Dan untuk yang berikutnya kita akan pemberian cenderamata Bu dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek kepada Hawara Consultation yang akan diberikan oleh Ibu Adeline selaku Wakil Rektor 1 di Palkomtek. Kepada Ibu Adeline dipersilakan. Mati. Oke, beri apresiasinya teman-teman. Oke, baik. Oke, udah dapat Siap. materi yang benar-benar wow ya hari ini ya. Halo, psikolog. Hei, apa kabar? Nggak nengok aku. Oh ya. Monggo, monggo. Kira nak bawa balik? Jangan dong. Aduh. Mana sayang? Hebat. Aku lagi manja. Nah, ayo. Kalau rusak kau deh nanggungnya bukan aku. Nah, emang ada rusak. Ganti dah ya. Iya. Kasih Ibu. Kita lanjut aja. Tapi sebelum itu kayaknya kita udah kangen apa sama Smart Campus.
Principal kontak. Jadi kita main sedikit games dulu aja ya untuk merileksin tubuh. Coba dibenerin lagi barisannya, dibenerin lagi dulu, dibenerin dulu. Biar kita relax, jangan terlalu tegang. Selagi menunggu pemateri yang datang, kita main game dulu. Ya. Tolong kakak pendampingnya disiapin timnya. Oke, jadi gamenya itu simple. Kita cuman game untuk melatih fokus aja ya, karena mungkin udah siang gitu kan ya. Jadi kalau mungkin kita ngikutin yang ibu dari BNN tadi sedikit ya, cuman kita lebih modifikasi sedikit, gitu kan, lebih expert lah levelnya. Oke. Jadi kalau dari yang ibu BNN tadi, kalau disebut atas harus dia ke bawah, gitu. Itu kepala doang, ya kan, kepala doang. Tapi kita tambahin gerakan tangan. Jadi kalau misal disebutin ke atas, itu jari dua-duanya harus ke atas, ya. Oke. Ya gitu. Jadi kalau ibu BNN tadi disebut ke atas harus ke bawah, kalau ke kanan ke kiri, gitu ya. Salah tadi. Berarti kalau atas ke bawah. Nah berarti ikutin tangannya, harus ikutin kepala juga. Gitu. Berarti tangan sama kepala. Oke. Jari ya. Jari. Gini bang. Oke, siap? Siap ya. Kuning siap. Siap. Ini ungu siap? Merah? Biru? Hijau siap? Orange siap? Siap, harus siap dong. Oke. Kalau aku sebut atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke. Kalau salah, enakan ada hukuman apa enggak? Enggak ada hukuman. Oke, mulai ya. Siap. Jadinya kayak gini. Oke. Siap ya. Oke. Kayak gini ya. Selebrasi kamu. Oke. Mulai, siap. Kiri. Oke. Bawah. Oke. Atas. Ngapa dilain nih, jelek jaringannya. Kiri. Oke. Kanan. Atas. Kiri. Bawah. Oke. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rektor kita. Ada yang tahu siapa rektor kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Oke, sekarang nanti kita kenalan ya sama bapaknya ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan materi dari rektor kita, Bapak Benedictus Effendi STMT, mengenai kuliah umum direktor Sistem Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Society 5.0 Smart Campus. Kepada Bapak Benedictus Effendi STMT dipersilakan. Itu belakang dulu. Kasih ya. Aduh. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, semangat ya. Makan udah tadi.
Bawa sendiri atau disediain? Bawa sendiri. Ya. Bosan nggak sih? Enggak ya? Kalau saya bosan itu. Bosan ya? Ya mau duduk sini takut jatuh, nanti kamu ketawa ini. Tadi udah latihan, itu latihan koordinasi sebenarnya ya. Oke, karena tubuh, pikiran itu ya, dia punya koneksi ya. Misalnya kalau kita lagi ngantuk ya, kita bisa ke atas matanya. Itu membuat kita bisa jadi bangun gitu ya, lebih siaga. Ya, karena pada dasarnya Tuhan menciptakan itu kan satu paket ya. Begitu. Oke, saya punya waktu sampai jam berapa kakak-kakak? Panitia? Sampai jam 6. Saya nggak kuat. Sampai ya 30 menit lah ya. Nggak usah lama-lama. Ya, kita nonton dulu. Nontonnya ini dulu, kita ini belakang ketutup ya gambarnya. Tolong dong, siapa yang pegang ininya? Multimedianya di Nah. Nah, suaranya nggak ada ya? Sayang ya? Gak apa-apa, kita bayangin aja lah dia ngomong apa ya. Kau berkandang bulog, kalau kau jadi kelinci mati kau. Kau harus jadi bulog. Kau berkandang macan, kau jadi macan. Kau kandang kelinci, kau jadi macan, kau dijauhin uang. Jadi kau harus bisa menyesuaikan diri. Adaptasi. Iya, jadi dengan siapa kau ngomong, kau tidak perlu lebih kuat, lebih besar, lebih pintar, kau tidak perlu sama seperti mereka selalu membaur. Itu pesan Bapak aku. Ya, nggak usah disimpulkan ya. Nggak usah disimpulkan. Nah, PKKMB itu salah satunya. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa hadir di pembukaan ya adik-adikku. Salah satunya supaya kamu bisa adaptasi. Adaptasi di lingkungan yang baru ya. Kemudian melakukan penyesuaian diri supaya kita bisa berkembang secara optimal ya. Nah, sebentar 30 menit saya ingin menyajikan mengenai apa sih, bagaimana sih sistem pendidikan tinggi di Indonesia ya. Supaya kamu tahu kamu berada pada lingkungan yang seperti apa. Ya. Nah, referensi saya itu undang-undang tolong next. Kakak jangan dulu, kebanyakan tuh. Satu slide aja kakak, mundur lagi kak. Pelan-pelan mas supir. Nah. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan nasional ya. Tapi kalau mau bicara sistem ini 1-2 hari lah ya. Makanya yang kita bicara di sini rangkuman supaya adik-adikku tahu ya bagaimana sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ya. Tolong next kakak. Oke. Pendidikan tinggi itu masuk ke dalam pendidikan formal ya deh ya. Ya. Formal itu yang paling rendah apa? Ada yang tahu? TK? PAUD itu formal bukan? Kalau taman bermain formal bukan? Kalau kursus? Bukan. Di undang-undang yang dimaksud pendidikan formal itu mulai PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA yang disebut sekolah menengah ya, sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini pendidikan formal. Kenapa disebut pendidikan formal? Satu, dia berjenjang. Berjenjang itu artinya kalau mau ke SMP harus sama SD dulu ya. Kalau mau ke perguruan tinggi harus tamat SMA atau sederajat dulu ya. Begitu.
Kemudian yang kedua, dia terikat dengan berbagai aturan-aturan tertentu. Ya, ada banyak sekali regulasi menyangkut perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi. Termasuk yang mengatur mengenai mahasiswa juga. Artinya apa? Banyak ketentuan-ketentuan sehingga kita harus patuh. Oleh sebab itu kalau adik-adik nanti dimintai melengkapi persyaratan administratif, itu tolong kerjasamanya karena memang kita terikat dengan peraturan. Kalau adik-adik misalnya ada yang belum tamat SMA, itu lebih baik ngomong sekarang, ya. Kalau yang abal-abal jelas nggak ada lah kan, ya. Nanti kita bantu cekkan lah ijazah SMA-nya, ya, atau SMK-nya atau yang sederajat. Karena apa? Kalau itu terjadi, kita melanggar undang-undang, ya. Melanggar undang-undang itu pidana, ya. Adik-adikku, pidana. Masuk penjara. Karena yang kita langgar itu undang-undang. Maka itu pemalsuan ijazah itu kan bisa masuk penjara kan? Oh iya, dan dendanya ratusan juta itu, ya. Nah, kita ini masuk sudah adik-adik di pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi, ya. Mulai ada yang namanya diploma. Diploma itu masuk ke pendidikan vokasi. Nah, dibagi dua lagi pendidikan tinggi, ya. Biar adik-adik tahu juga, ya. Vokasi, satu vokasi, yang kedua pendidikan akademik. Gampangnya aja, ya, vokasi itu lebih menekankan kepada keterampilan. Bagaimana menerapkan pengetahuan menjadi satu keterampilan yang kemudian bisa diterapkan langsung, ya. Kalau pendidikan akademik itu penekanannya lebih kemampuan analytical, ya, analisis. Oke. Yang kemudian di Palkomtek ini di blended, ya. Supaya kalian selain punya kemampuan analisis, juga kemampuan keterampilan yang untuk bisa langsung diterapkan, ya. Kenapa? Karena kebutuhan industri saat ini ya seperti itu, ya. Kita sebenarnya judul lengkapnya yang dimintakan untuk saya itu adalah bagaimana sistem pendidikan tinggi di Indonesia untuk era industri 4.0, ya, dan era society 5.0. Oh, itu kalau kita bicara bisa 1-2 jam, ya, sampai jam 6 tadi itu, ya. Makanya saya bilang saya potong aja lah yang gampang-gampang aja. Ada yang jenjang di diploma itu diploma 1 mulai deh, ya. Diploma 1, diploma 2, diploma 3, ya. Ya. Kemudian di atas itu sarjana. S1, ya. S1. Kalau kalian itu nanti gelarnya Eskom, ya, sarjana komputer, atau yang ambil bisnis digital itu sudah keluar itu pedomannya SBNS kalau nggak salah, ya. Pak Eko, Mas Eko, sarjana bisnis digital itu apa gelarnya? Yang udah keluar. Nah, jadi kalau ditanya orang tuanya nanti gelarnya apa? S titik, ya, BNS kecil, ya. Kalau yang Eskom S titik, komnya K-nya besar, kom titik, gitu, ya. Belum boleh dipakai. Nah, baru boleh dipakai kalau nanti sudah lewat yudisium. Nah, kalau kita pakai juga di belakang kita itu tadi kena pidana deh, ya. Nah, kena pidana itu pendidikan formal itu kan repotnya di sana. Di atas itu ada magister, S2, ya. S2 macam-macam. Kalau di bidang komputer itu MCom, ya. Kalau di bidang teknik MT, magister teknik, ya. Kuliahnya itu normalnya 1,5 sampai 2 tahun lah, ya, dia. Kuliahnya. Di atas itu ada doktoral, ya. Doktor S3. Gitu. Kuliahnya 3 sampai 5 tahun. Kalau nggak DO, ya. Oh, ada DO. Ada DO, ada maksimal masa kuliahnya. Kalau sarjana berapa tahun maksimalnya? Berapa tahun, ya? Itu masa tempuh normal, deh.
Nah, ini ada banyak istilah masa tempuh itu ya. Normalnya kurikulum itu didesain untuk 4 tahun atau 8. Salah kenceng dulu ya. 8 semester adikku sayang. 8 semester 4 tahun. Nah, kalau dulu maksimal kamu itu 14 semester 7 tahun ya. 7 tahun. Itu ketentuan sebelum 2023 Agustus. Tapi ketentuan terbaru, masa studi maksimal itu adalah maksimal 2 kali masa tempuh. Jadi kalau S1 tadi masa tempuhnya 4 tahun, masa studi maksimal kita berapa? 4 kali 4 tahun, 4 kali 2, 8 tahun ya. 8 semester betul, 8 semester kali 2, jadi 16 semester. 16 semester itu berapa tahun? Jadi lebih panjang ya. Jangan pula lama-lama kuliah ya. Nak meja pula kan. Iya, adik itu nunggu lama pula kamu kuliah. Iya. Jangan lama-lama kuliah tuh ya, kalau bisa 3,5 tahun. Boleh tak? Boleh. Bisa dimungkinkan. Dan kita sedang menggarap sekarang bahwa skripsi itu tidak wajib. Ini cak bahagia nanti ya. Tidak wajib tapi dapat digantikan dengan bentuk tugas akhir lainnya. Oke, itu sedang digodok itu karena apa? Karena peraturan menterinya baru keluar tuh bulan lalu. Nah, karena kita pendidikan formal itu kan harus diatur semuanya tuh ya, supaya legal ya, gitu. Nah, kita juga sedang menggodok bahwa PKL itu nanti tidak ada lagi. Nah, jadi tambah enak dong kuliahnya ya. Ya. Enak atau tidak itu ya dijalani ya, dijalani saja ya. Yang jelas saya hanya ingin mengingatkan tidak ada sesuatu yang bernilai tinggi yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Mana ibu yang memberi motivasi tadi? Udah pulang belum? Harusnya si ibu yang mengatakan itu. Pengalaman hidup saya mengajarkan tidak ada yang bernilai dalam hidup ini yang didapatkan dengan mudah ya. Nggak ada. Mau jadi rektor nggak mudah deh. Apalagi rambut gondrong jadi rektor. Saya tuh kalau potong rambut takutnya orang nggak kenal lagi deh. Karena di lingkungan pendidikan tinggi, perguruan tinggi di Palembang itu ya taunya Benny gondrong gitu. Jadi kalau gunting rambut kaget tak ciren lagi. Yang itu yang pertama, yang kedua kekuatan saya letaknya di rambut ya. Itu film itu deh. Film. Setengah jam ini apa kelakar ini berapa lama. Ada pendidikan profesi. Misalnya apa dek? Notaris ya. Oke? Profesi. Apa lagi? Akuntan. Apoteker ya. Dokter itu ya. Kalau dia selesai kuliah itu esket dulu ya. Kemudian dia ikut apa lagi ya? Ujian lagi ya. Baru jadi dokter ya. Nah, itu profesi. Nah, ada spesialis ya. Spesialis. Nah, itu semua pendidikan formal ya. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa adik-adik sekarang ada di dunia pendidikan tinggi di salah satu ini di level sarjana. Sarjana itu kalau di angka kualifikasi itu level 6. 6 deh ya, nanti kita lihat gambarnya. Kak, tolong next slide ya. Mohon maaf Kak ya, ngerepotin dikit. Pendidikan tinggi itu harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi, ini undang-undang ya. Tidak boleh bukan perguruan tinggi ya. Tidak ada lembaga di luar perguruan tinggi yang boleh kasih gelar sarjana. Oke ya, itu undang-undang. Berikutnya tolong. Nah, bentuk-bentuknya ada akademi, kan macam-macam ya.
Akademi itu pendidikan formal ya. Dia lebih kepada pendidikan vokasi. Vokasi itu tadi yang saya bilang, mulai diploma 1, diploma 2, diploma 3, ada nggak yang setingkat S1-nya ada deh? Namanya sarjana terapan, D4. D4. Di atasnya rasanya ada spesialis ya. Ya, ada. Kemudian ada sekolah tinggi. Ada kan? Pernah dengar ya? Ada politeknik. Ada institut. Ada universitas ya. Yang mana yang paling bagus di antara itu? Hati deh ya. Tergantung banyak hal ya. Itu cuma membedakan gini deh. Sekolah tinggi itu deh yang diajarkan tuh satu rumpun ilmu. Misalnya ada sekolah tinggi ilmu ekonomi. Di dalamnya udah baca ngajari teknik ya. Ada sekolah tinggi teknik misalnya ya. Di dalamnya udah bisa ngajarkan hukum ya. Oke? Nah, apakah dia bagus atau nggak bagus? Ya tergantung bagaimana mengelolanya, bagaimana sumber daya yang dimiliki ya. Politeknik pun demikian ya. Politeknik ini vokasi deh ya. Vokasi ya, vokasi politeknik itu, vokasi, pendidikan vokasi. Nah, kita institut. Institut itu adalah menyelenggarakan pendidikan di beberapa rumpun ilmu. Seperti kita namanya Institut Teknologi dan Bisnis. Jadi rumpunnya teknologi sama bisnis ya. Nah, di bawahnya dipecah lagi kan. Kalau institutnya besar ada fakultas, ada jurusan, ada program studi ya, itu diatur semua. Jadi yang mana yang lebih bagus? Ya ini cuma pengelompokan berdasarkan apa yang diajar. Kalau universitas itu bidangnya apa? Beragam. Dia fleksibel mau buka bidang ilmu apa aja bisa ya. Oke ada ya. Tapi di Indonesia udah macam-macam kayak ITB itu kan namanya Institut Teknologi dan Bisnis, Institut Teknologi Bandung ya. Tapi dia punya SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen ya. Iya dong. Dia punya seni rupa ya di dalam situ ya. Jadi ya kadang-kadang batasan itu juga tidak kaku sekali ya. Nah, tapi kalau kita itu bentuknya institut. Nah, kita itu sebelumnya sejarahnya dulu itu ada sekolah tinggi, namanya STEMIK Palkomtek, ada Politeknik Palkomtek ya. Pada tahun 2022, tahun lalu ya, kita tuh gabung menjadi institut. Lebih bagus atau enggak? Ya, tergantung kita semua ya. Oh, jadikannya lebih bagus ya. Tidak otomatis dia berubah jadi institut lebih bagus, tidak. Ya. Tergantung kita semua. Berikutnya tolong kakakku. Nah ini yang perlu diingat ya. Ini dasar kita ya, Pancasila. Ini undang-undang ini mengatakan ya, Pancasila, undang-undang dasar. Nah, harus berpedoman di sana. Jadi pedoman dalam penyelenggaraan negara itu harus dipegang oleh perguruan tinggi. Kita nggak boleh melenceng dari sini. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu jelas diatur ya. Diatur. Berikutnya Kak. Nah, tujuannya ini, saya hanya mau menggarisbawahi ya. Ini sangat penting dan mungkin kita jangan sampai lupa. Jadi tujuan pendidikan kita itu adalah satu, memang berkembangnya potensi manusia, mahasiswa menjadi, lihat. Kata pertama itu tidak dikatakan pandai ya dan terampil ya, tapi beriman dan bertakwa. Ini saya kutip dari undang-undang deh ya, bukan saya buat sendiri ya, dari undang-undang. Nah baru setelah bicara soal akhlak, kemudian apa? Sehat. Sehat itu jasmani dan rohani ya. Jangan banyak gini makan yang manis-manis itu deh. Apa itu? Boba-boba apa deh?
Makan secukupnya, olahraga tak kamu? Jangan mager, kaget perut kamu lebih besar daripada aku, Kalau aku ni faktor usia, Iya, tidak olahraga 2 minggu udah mulai ini. Kamu jangan ya, jangan sehat. Olahraga lah minimal 5 kali seminggu, Sekali olahraga 5 jam gitu, bukan nak jadi atlet, sejam lah, sejam. Olahraganya silakan dipilih ya. Kenapa? Itu tujuan sehat. Jadi di sebuah perguruan tinggi terkenal di Indonesia, nggak boleh sebut merek ya, karena kebetulan alma mater saya olahraga itu jadi mata kuliah pilihan wajib. Jadi setiap mahasiswa harus pilih dia ikut olahraga apa. Karena kalau kita sehat, itu kan baru kita bisa ngapa-ngapain ya. Itu yang utama. Gitu. Kita baru bisa merasakan sehat ini sebuah aset kalau kita pernah merasakan sakit. Ya, kalau belum. Nah, baru kemudian berilmu. Berilmu. Cakap, bukan cakep, Cakap ini apa, Dek? Maaf. Cakap itu apa? Cakap, terampil ya, kompeten lah ya, kreatif, mandiri, terampil. Ada lagi tapi lah besar salah pula aku nih. Jadi apa cakap itu? Itu banyak cakap. Kaget. Nah, carinya di KBBI deh. Apa beda? Jangan-jangan sama nih. Nah, kompeten ada lagi. Kompeten itu apa? Apa beda dengan terampil? Nah, kompeten ini dia seperangkat, bukan cuma keterampilan. Itu termasuk sikap ya. Nah, jadi di kata kompeten ini ada keterampilan, ada sikap juga ya. Kompeten. Dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Jadi yang menarik adalah yang disebutkan pertama itu bukan berilmu, bukan terampil, tapi apa nih? Dan memang tugas untuk ini bukan cuma tugas perguruan tinggi ya. Untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa itu juga tugas lembaga-lembaga keagamaan, tugas juga keluarga, ya, tugas masyarakat juga ya. Bukan cuma tugas dari perguruan tinggi. Kalau saya keliling ini namanya teknik deh ya. Supaya yang di sini juga masa diperhatikan gitu ya. Nah, gitu. Edukasi. Kakak tolong next Kak. Waktunya jalan terus nih. Iya, malam minggu pula nih banyak gawe aku malam minggu. Nah, ini kewajiban perguruan tinggi itu ada 3. Namanya Tridharma ya. Kalau adik sewaktu-waktu dengar Tridharma perguruan tinggi ya. Tri itu 3 ya. Dharma ini apa lagi? Salah pula aku ngomong. Dharma itu tugas, kewajiban lah kurang lebih ya. 1 apa? Pendidikan. Pendidikan dia belajar mengajar gitu lah ya. Kurang lebih ya. Kedua? Penelitian. Ketiga? Pengabdian. Dan ini bukan cuma tugas perguruan tinggi, juga tugas sivitas akademika, tugas mahasiswa, tugas dosen juga. Jadi Bapak Ibu dosen kita itu tugasnya 3 ini utamanya. Plus ada tugas-tugas tambahan ya. Nah, nanti ini yang membuat dosen itu bisa naik. Dosen itu ada ininya juga deh ya. Ada jenjangnya juga ya. Bukan cuma jenjang pendidikan, tapi jenjang akademiknya. Yang paling tinggi apa tuh? Guru besar. Ya? Profesor ya? Mana nak jadi guru besar? Baca dia ya. Okay. Panjang kalau cerita ke dia. Yang jelas sekarang harus S3. S3 dulu ya. Harus doktor. Oke. Yang berikutnya tolong Dek.
Nah, kaget juga dengan istilah sivitas akademika ya. Atau sudah di Indonesia kan menjadi warga kampus istilahnya ya. Yaitu dosen, mahasiswa dan juga tenaga kependidikan ya. Itulah yang kita sebut sivitas akademika ya. Oke, next deh. Nah, ini jenis pendidikan tadi saya sudah singgung ya, kita lewatkan ya, kita skip ya. Nah, ini kalau sarjana itu ada di level 6 deh. Tegak di mana aku ya? Biar adil nih. 6. S1 ya, S1 ya, 6 ya. Dia setara dengan D4. Ini yang namanya KKNI. Kaget kalau kuliah lagi S2 8. Tujuannya apa? Pendidikan profesi ya. 8. S3 itu sudah level 9. Nah, kita sedang dorong dosen-dosen kita naik ke S3 ya. Ya. Kamu selesaikan dulu satu ya. Sabar-sabar deh ya. Ada tahap galau hidup nih ya. Slow, santai, tapi pasti ya. Kakak, tolong next kak. Waktunya nah. Wah, jelaskan ini waktu habis ya. Wah, baca dewek ya. Pakai AI, pakai AI ya. AI, pakai apa? GPT, BART, apa lagi ya? Udah biasa begitu. Tenang be, kamu pakai ya. Dosen kamu lebih jago lagi ya. Jadi dia pasti tahu ya. Maka tantangan dosen sekarang ini adalah jangan ngasih tugas yang bisa diselesaikan oleh mahasiswanya dengan AI ya. Gitu. Udah tahu gitu tuh caranya macam mana. Tolong kasih soal langsung jawaban ya. Kalau aku kebetulan ngajak kalkulus. Kalkulus itu yang paling gampang lah sebenarnya ya. Dibanding agama ya deh. Ya. Agama itu paling sulit ya. Kalkulus itu ya itulah ya. Ya, harus dicek lagi. Kalau kamu masuk YouTube itu pernah tuh ada yang orang yang jago kalkulus, dia mau adu ilmu dengan AI ya. Ya, gimana pun AI itu tidak akan bisa menggantikan manusia dan mengalahkan manusia ya. Manusia itu dikalahkan oleh orang yang mampu menggunakan AI ya. Manusia dikalahkan juga oleh manusia yang mampu menggunakan AI ya. Nggak ada ceritanya itu AI yang mengalahkan manusia itu ya. Kecuali mahasiswanya yang manusianya yang ketinggalan zaman ya. Kudet ya. Kudet. Next kakak, nanti saya nggak usah jelasin. Nah sudahlah ini pakai ChatGPT lah. Aja dewe. Yang jelas kamu promptingnya bisa. Nah, kalau belum bisa prompting kakek belajar sama orang rumahnya Ayu Dini ya. Teknik prompting tahu maksud prompting? Teknik bertanya dek. Kalau kamu ditemukan dengan yang jago buat pempek ya, kalau kamu disuruh nanya macam mana buat pempek ya. Kalau kamu tidak pintar nanya kan dia tidak bisa nurun ilmunya ya. Tapi kalau kamu nanyanya jago ya, mungkin kamu bisa nyerap ilmunya 80% ya. Tapi kalau kamu bertanya, aku hati-hatinya duduk nih beda jadi ketahuan kamu nih. Kalau kamu nanyanya tidak benar, ya kamu cuma bisa nyerap 20%. Itu ya gitulah gitu ya. Nah, kamu cek bela di YouTube. Aku nih agak malu-malu kalau ngajak kamu sekarang nih generasi Gen Z ini ya. Jangan-jangan lebih jago kamu dalam hati kita awoi ke aku ya. Pak, itu sudah ada pak. Aku baca dewe ya. Gitu. Yang terakhir ya, yang terakhir saya hanya mengingatkan ya bahwa Anda berada di tahap awal dan itu akan menentukan masa depan. Tidak selalu mudah, saya ingatkan ya. Tapi disitulah Tuhan mau memberikan kita kekuatan. Karena ketika kita mohon kekuatan kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung memberikan kekuatan itu ya. Tuhan memberikan banyak persoalan kepada kita supaya kita menjalaninya dan menjadi lebih kuat ya. Nah, saya tidak juga menjanjikan bahwa kuliah itu akan selalu menyenangkan. Tapi nikmati prosesnya. Jalani dengan sebaik mungkin.
Ya deh ya. Nah saya bisa bilang begini karena saya pernah jadi seumur kamu, kamu belum pernah seumur saya kan? Nah bedanya cuma itu aja ya deh ya. Gitu. Nah kita lihat apakah ini kenal siapa ini? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu dapat lampu ini. Siapa dia nih? Rapper? Penyanyi? Oh beda generasi kan kita dia memang ya? Ini petinju deh. Namanya Floyd Mayweather. Oh, betul, dia juara dunia 6 kali juara dunia di 5 kelas berbeda. Oh, tapi kelas dia kelas menengah Dia pernah kalah KO sekali waktu itu sama aku, Bay. Dalam mimpi. Nah, apa katanya dia ya? Oke, kita dengarin. Tolong kakak di dalam. Habis ini selesai kita, tenang bedek. Aku tahu lah bosan kamu. Dia pakai bakso kayu. Klik. Apa dek? Habis. Ya sudah, bukan nasib kamu nontonnya deh. Iya. Tidak semua hal itu kan harus berjalan sesuai keinginan kita ya deh ya. Nah itu saja adik-adikku. Cuma saya mau katakan ya. Floyd Mayweather bilang kita punya 24 jam dalam satu hari, oke? Tidur berapa jam? 8 jam, oke. Makan, mandi dan sebagainya berapa jam? Nah, anggap kamu lelet lah 2 jam lah 10 jam 10 jam. Kuliah berapa jam? 6 lah sama di jalan Jadi 16 jam Betul 16 16. Sisa-sisanya berapa jam nih? 8. Nah untuk apa 8 nih? Oh. Apa? Screen time scroll itu Berapa jam kamu? Nah, dia ngomong kayak ini berapa jam kamu manfaatkan sisa waktu itu akan menentukan masa depan kamu. Dan kita harus fokus pada tujuan kita. Jadi harusnya kalian begitu mulai kuliah hari ini udah bisa membayangkan waktu saya tamat 4 tahun lagi saya mau jadi seperti apa. Paling gampangnya deh, aku pengen punya gaji berapa 4 tahun lagi waktu tamat. Dan memang kita nggak harus kerja waktu kita tamat ya. Saya juga menganjurkan kalian untuk bekerja sambil kuliah deh ya. Itu juga banyak manfaatnya ya. Oke adik-adik, itu saja dari saya. Wah, terima kasih, mudah-mudahan ya sebentar tapi ada sesuatu yang paling tidak ada gunanya lah ya aku ngomong di sini ya. Jam ini ya. Manfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya. Terima kasih, tetap semangat, selamat sore. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan membuka kampus tentang worksheet
Gabung bersama-sama. Ayo Kak. Ini boleh dong? Ini. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Ibu Dini. Boleh tambahan ini. Oh, sudah. Sebenarnya kita ada satu lagi ketua program studi yang ada program studi setelah informatika. Ketua program studi informatika itu Bapak Eka Prastia, tapi sayangnya Pak Eka hari ini belum hadir karena kesehatan ya. Kita doakan biar cepat sembuh dan bisa berada sama kita. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke sesi pengenalan prodi. Mungkin Pak Jaka bisa masuk ke slide yang berikutnya, Pak Jaka. Slide-nya diganti dulu. Selamat sore semuanya. Mulai capek, mulai pegel. Oke, salar ya, satu sesi ya. 5 menit ya. 5 menit nyiapin. Yang di sebelah sini apa kabar? Kayaknya kurang terjamah yang sebelah sini ya. Yang di dekat WC. Oke, tunggu ya Dede ya. Ada beberapa informasi penting yang akan Ibu Dini sampaikan. Oke, tadi ada yang nunjuk tangan belum dapat worksheet. Berapa orang? Yang di orange ada nggak? Yang belum dapat worksheet? Dapat semua. Yang di hijau? Worksheet? Udah dapat username sama passwordnya? Sudah. Ada. Yang kuning belum? Kuning orange. Nanti setelah selesai tunggu saya. Yang biru? Yang biru ada nggak? Yang belum dapat worksheet? Username sama passwordnya? Udah dapat. Yang merah? Ada nggak? Udah. Yang ungu? Udah. Yang kuning? Udah semua ya. Jadi harusnya adik-adik kalau udah dapat worksheet, adik-adik udah bisa lihat jadwal hari Senin mata kuliah siapa, kelasnya ruangan berapa, nama dosennya siapa, itu udah bisa dilihat. Kalau seandainya ada jadwal yang dibentrok, kalau ada jadwal yang bentrok, misalnya ketabrak kayak gitu, oh mata kuliah ini kok jamnya sama ya sama kuliah yang. Nah, itu cepet-cepet lapor. Kalau bingung-bingung, ya udah lapor saya aja, ya. Mana ya slide-nya ya? Ya, jangan sampai salah masuk kelas. Ya, jangan sampai salah masuk kelas. Jaka. Apa? Jaka yang ngepret itu. Nggak tampil. Oh ya udah tampil, oke. Barusan tampil, delay. Oke. Jadi hari ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait dengan peraturan perkuliahan, dan saya juga akan memperkenalkan beberapa orang dosen yang ada di program studi. Yang di informatika, mana yang informatika? Berapa orang sih? 1, 2, 3 ya, 300 lah informatika. Yang sistem informasi, nah kok cuman 5 orang? Yang di bisnis digital, mana bisnis digital? Ada semuanya. Oke, next Jaka. Oke, tadi mungkin udah ketemu sama beberapa orang ini adik-adik ya. Jadi di situ tadi Pak Beni udah nyampein satu materi ya. Pak Beni itu adalah rektornya Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, ya. Jadi Pak Beni tadi udah ngebawain materi. Nah itu adalah Bapak Beni. Jadi kalau ketemu itu adalah Pak Rektor adik-adik ya. Ya, kalau ketemu itu adalah Pak Rektor. Tadi yang suka yang ngasihin beberapa cenderamata itu adalah Ibu Adeline. Ibu Adeline itu adalah Wakil Rektor 1 bidang akademik. Ya. Nah, kalau Caca-caca yang cantik itu Ibu Julita. Itu adalah Wakil Rektor 2
bidang administrasi dan keuangan. Besok datang, oke? Hari ini lagi kuliah, besok datang. Bisa ketemu sama, kita panggilnya Cece Tata, oke? Oke, next Jaka. Oke, kita ada 3 program studi ya. Ada di informatika, ada sistem informasi, sama ada bisnis digital. Ini adalah beberapa fokus yang akan adik-adik dapatkan kalau seandainya adik-adik berkuliah di Palkomtek. Informatika itu akan fokus ke rekayasa perangkat lunak, lalu sistem cerdas sama jaringan komputer. Itu informatika. Kalau sistem informasi akan fokusnya ke desain, manajemen, analisis sistem informasi, dan berfokus kepada programming web dan mobile. Jadi kalau yang ambil prodi SI lumayan agak banyak ketemu programmingnya adik-adik ya. Lalu kalau bisnis digital fokusnya akan fokus ke bisnis, tapi bisnisnya berbasis teknologi, bukan bisnis biasa ya adik-adik ya. Jadi fokusnya ke bisnis yang berbasisnya teknologi. Laku ke startup bisnis, digital marketing, sama accounting dan finance. Itu fokusnya kita ya adik-adik ya. Oke, next. Nah, ini dosen-dosen yang ada di program studi sistem informasi. Jadi, kaprodinya ada saya sendiri, saya Budini. Lalu ini adalah dosen-dosen yang ada di program studi sistem informasi. Besok semuanya akan datang, ketemu sama adik-adik semuanya. Ya. Nah, tadi juga Pak Eko nyinggung masalah dosen pembimbing akademik ya. Di worksheet-nya adik-adik tadi ya. Hari Senin udah bisa dilihat tuh nanti. Oh, misalnya Laili dapatnya sama siapa, Syahrul dapatnya sama siapa misalnya. Itu udah bisa dilihat hari Senin nanti, ya. Hari Senin nanti. Jadi kaprodinya ada saya sendiri, Ibu Dini, lalu ada Ibu Febria, ada Mbak Eka, ada Kodika, ada Pak Jaka. Pak Jaka di dalam ruangan itu tuh. Lalu ada Ibu Median, itu yang lagi ngintip-ngintip di sana. Ada Ibu Yesi, ada Mbak Yayu, ada Pak Yuni, ada Pak Ray. Mungkin kalau adik-adik turun ke bawah tadi udah lihat bisa poster besarnya Pak Ray Nanda. Dia punya satu startup juga, sama Ibu Adeline. Ibu Adeline juga di sistem informasi. Oke, next. Nah, ini kalau di informatika, mohon maaf dosennya cowok semua kalau di informatika ya. Mohon maaf ya. Oke, biasanya mahasiswanya banyak cowok di informatika. Ada yang cewek nggak di informatika? Ada yang cewek nggak? Coba kita telisik. Oh, ada 1, 2, 3, 4. Kalian udah mau selesai tuh? 4 orang, satu angkatan ini ada 4 orang cuma kayaknya. Oke, itu jadi kalau di informatika kaprodinya ada Pak Eka, tapi mohon maaf ya Pak Ekanya lagi sakit. Terus ada Pak Dede, ada Pak Andre, ada Pak Yarja, ada Ko Ping, Pak Hendra, sama ada Pak Beni. Pak Beni juga di informatika. Oke, lanjut. Nah, ini yang bisnis digital. Kalau di bisnis digital ada Pak Eko ya. Ada Pak Eko ya. Biasanya banyak cewek di bisnis digital. Benar nggak? Berapa orang yang cowok di bisnis digital? Ada nggak? Ada yang cowok nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kebalikannya dari informatika. Ya, kalau bisnis digital biasanya banyak cewek. Tapi kalau di SI biasanya rata-rata sama. Oke, ada Ibu Azalia. Kita biasanya panggil Mbak Ririn. Oke, ada Pak Intra, ada Pak Fajar, ada Ibu Mirza, sama ada Ibu Yanti Effendi. Jadi ini adalah 5 dosen yang ada di bisnis digital. Oke, next. Agak delay ya. Next. Jakanya udah mulai lapar ya. Jaka, oke. Ini adalah sistem pembelajaran yang ada di Palkomtek, adik-adik. Ada sistem pembelajaran kita ada 3. Ada yang namanya active learning. Jadi kalau active learning itu adik-adik selama di kelas kalian nggak akan ketemu satu dosen yang ceramah mulu, cuman jelasin mulu, enggak. Tapi akan banyak interaktif atau activity
yang akan kita jalankan selama perkuliahan. Entah itu baik berupa game, tanya jawab, diskusi, presentasi. Nah, semuanya itu adalah kegiatan active learning. Jadi nggak akan selama misalnya 4 SKS mata kuliahnya dosennya aja yang nerangin. Tapi kalian sebagai mahasiswa itu yang akan menjadi senternya. Kalian akan menjadi senternya. Jadi student center ya Dek ya. Bukan lagi dosennya yang akan menjadi senternya. Jadi kalian yang mahasiswa yang akan jauh lebih aktif untuk menyerap materi, untuk belajar, untuk mendapatkan sesuatu hal dari si dosennya. Ya. Lalu ada juga yang namanya hybrid class. Ada yang kerja nggak di sini? Biasanya yang kerja nih. Ada yang kerja? Aduh, banyak ya. Alhamdulillah kalau udah kerja ya. Ada yang kerja. Oke, biasanya ada yang kerja. Ini bisa menggunakan namanya hybrid class. Tapi ada tapinya adik-adik ya. Dimanfaatkan dengan baik. Misal contohnya. Sekarang saya ada di Palembang. Tiba-tiba si bosnya besok manggil. Sinta, kamu berangkat ya ke Batu. Nggak bisa ke kampus dong. Berarti nggak bisa kuliah dong. Oh, tidak seperti itu di Palkomtek adik-adik. Kalian bisa menggunakan surat tugasnya kalian, kirim ke dosen yang hari itu mengajar. Bapak, Ibu, mohon maaf, nama saya siapa, saya ditugaskan di mana. Jadi kalian bisa mengikuti perkuliahan secara online. Ya, perkuliahan hybrid itu adalah perkuliahan yang jalan secara online dan offline secara bersamaan. Teman-teman kalian yang bisa datang ke kampus yang nggak ada masalah, dia akan belajar secara offline, langsung tatap muka sama dosennya. Tapi untuk yang online-nya, kalian yang nggak bisa datang ke kampus, yaitu tadi, kalian bisa tetap kuliah secara online. Ya, secara online. Kuliah ya, tapi bukan kuliah nyambi kerja. Tahu nggak kuliah nyambi kerja maksudnya gimana? Posisinya lagi kerja, misalnya lagi ngasir di Indomaret, kalian kuliah, ya jangan. Ya jangan. Kalau kuliahnya pagi, kalau kerjanya pagi, berarti ambil kuliahnya malam. Kalau kerjanya malam, ambil kuliahnya pagi. Istirahatnya kapan? Istirahatnya kapan? Sore. Ya, sore istirahatnya. Jadi hybrid class itu bisa adik-adik manfaatkan pada saat kalian ketemu kondisi tertentu yang nggak bisa kalian datang ke kampus. Contoh misalnya lagi bisa menggunakan yang namanya hybrid class. Tiba-tiba kemarin ada tuh kita Palembang tiba-tiba banjir besar, nggak bisa datang ke kampus. Kuliah tetap jalan nggak? Tetap jalan adik-adik. Tapi kalau benar-benar nggak bisa datang ke kampus, ya dikasih tahu dosennya, mohon maaf Bapak Ibu, rumah saya kebanjiran, saya nggak bisa keluar. Ya adik-adik silakan kuliah di rumah. Ya, silakan kuliah di rumah. Tapi dimanfaatkan secara tanggung jawab. Bukannya cuma ngidupin Google Meet aja ya udah habis itu ditinggal tidur lagi. Ya nggak kayak gitu, ya. Oke? Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah yang adanya expert mentoring. Jadi di Palkomtek itu selain kalian akan dapat materi perkuliahan dari dosen, adik-adik, kalian juga akan dapat materi perkuliahan dari seorang expert. Expert itu ada yang tahu nggak? Expert itu apa? Expert, ada yang tahu expert nggak? Apa kira-kira? Kenapa? Ya, betul. Expert itu adalah orang yang asli dalam suatu bidang. Jadi misalnya dia seorang punya startup atau dia seorang programmer dan dia ahli ya di suatu bidang. Nah, itu akan kita hadirkan di dalam perkuliahan, adik-adik. Jadi selain sama dosennya, adik-adik akan dapat perkuliahan atau dapat materi dari expert, dari orang yang udah benar-benar mumpuni, benar-benar mungkin ilmunya jauh lebih banyak lagi.
Sehingga kita dapat ilmunya juga nih yang lebih banyaknya lagi. Jadi misalnya kemarin kami hadirkan seorang YouTuber, dia juga seorang dosen, Bapak Sandika Gali. Dia datang, dia ngasih materi, ngasih insight sama kita. Jadi kalian sebagai seorang mahasiswa dapat banyak insight baru, dapat banyak wawasan baru. Mungkin juga itu bisa membuka peluang-peluang untuk kalian. Kira-kira kalau yang belum kepikiran, saya mau jadi apa ya setelah selesai kuliah, saya mau gimana ya? Nah, dengan adanya expert-expert yang kita datangin ini, mungkin kalian akan dapat nih pencerahan. Oh, saya mau kayak dia, kayak gitu. Ya. Oke, next. Oke, nah ini student journey atau selama kuliah di Palkomtek, ini yang akan kalian jalani. Dari semester 1 sampai semester 5, kalian akan menyelesaikan seluruh mata kuliah, adik-adik. Dari semester 1 sampai semester 5 kalian akan menyelesaikan seluruh mata kuliah. Kemudian di setiap akhir semester kita ada yang namanya pameran akhir semester. Pameran akhir semester itu apa? Pameran akhir semester itu adalah project-project yang udah kalian buat selama perkuliahan itu akan dipamerkan. Contohnya yang di bawah. Yang di bawah itu adalah beberapa project yang dihasilkan sama mahasiswanya Palkomtek waktu dia PKL, waktu dia LTA, waktu dia skripsi, waktu dia di kelas, atau project bareng dosen. Itu akan ada pamerannya setiap akhir semester. Jadi selama perkuliahan kalian akan ngumpulin banyak portofolio untuk kalian. Oh, saya kuliah, tapi saya bukan cuma dapat ijazah aja. Nanti setelah selesai kuliah, saya punya portofolio yang akan membantu CV-nya adik-adik waktu nanti adik-adik selesai kuliah. Mau ngelamar, cuman bawa ijazah aja, kalian cuma dapat senyuman dari HRD. Ngelamar itu harus bawa apa? Ijazah, CV, portofolio. Kalau kalian, pertama kali yang akan dilihat oleh orang apa? CV-nya kalian. Apa sih isi CV-nya kalian? Kalau selama kuliah kalian cuman ya dateng, pulang, udah selesai, nggak ada kegiatan lainnya, udah nanti CV-nya kosong. Bingung nanti mau nulis CV-nya apa? Masa cuman pendidikan SD sampai kuliah udah selesai itu aja? Nggak keren itu. Jadi selama perkuliahan, project-project perkuliahan kalian akan masuk ke dalam CV-nya kalian. Jadi waktu sudah selesai kuliah, kalian udah punya banyak lagi. Kalian ikut kegiatan apa, semuanya bisa masuk. Dan ada lagi yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Kalau kalian gak ada kegiatan selama kuliah, cuman datang, kuliah, pulang, datang, kuliah, pulang. Ya udah, SKPI-nya gak ada isi adik-adik. Tapi kalau banyak kegiatan yang kalian lakukan, maka SKPI kalian akan banyak sekali isinya. Waktu orang HRD ngebuka SKPI kalian, wah, orang itu udah bisa nilai, nih anak bagus nih, aktif di kampus. Jadi SKPI dan CV-nya akan terisi secara otomatis begitu kalian aktif di kampus. Dan Palkomtek mendorong itu adik-adik, mendorong semua mahasiswanya itu buat aktif, buat ada kegiatan, jangan mager. Itu yang akan kami lakukan selama kalian kuliah di sini. Kami akan hujani kalian dengan banyak webinar, seminar, workshop, kegiatan-kegiatan kampus. Nih adik-adik yang di belakang, semuanya ada yang di klub PBC, ada yang di programming, ada yang di broadcasting. Nih ada lab-lab, bisa kalian semuanya manfaatin. Ada broadcasting, ada coding, ada podcast di bawah, ada digipreneur, ada lab komputer juga. Semuanya harus dimanfaatin. Sayang ya, bayarnya berapa sih? Hampir 7 juta lebih ya, hampir 8 juta ya bayar kuliahnya ya. Sayang ya kalau cuman datang ke kampus kuliah, pulang udah selesai. Sayang uangnya, ya adik-adik ya. Oke, berikutnya ada yang namanya magang. Magang atau PKL. Magang atau PKL itu kalau ikutin journey perkuliahan akan mulai masuk di semester 6. Ya, semester 6. Tadi ada yang tanya pagi tadi,
magangnya dicariin atau cari sendiri? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Magang, kalau kalian udah punya tempat sendiri, kalian boleh menggunakan tempat kalian sendiri. Tapi kalau seandainya udah kepentok, aduh saya nggak dapet nih, ya datang. Besok hari Senin akan ada Pak Yarja yang duduk di depan ruangan itu. Nah, dia adalah petugas career center. Jadi dia akan punya banyak sekali database yang untuk penyaluran magang. Jadi kalau adik-adik udah kepentok, aduh saya nggak punya tempat magang nih, ya udah ketemu sama Pak Yarja. Pak Yarja, saya bisa di bidang ini, saya nggak dapat tempat magang. Nah nanti Pak Yarja akan mencoba mencarikan tempat yang cocok untuk adik-adik magang. Atau misalnya Pak Komtek lagi ada project nih, lagi ada project membutuhkan mahasiswa-mahasiswa magang, maka kami juga akan menarik itu, ya menarik itu. Oke. Lalu berikutnya ada yang namanya MBKM. Ini adalah sebuah program pemerintah, adik-adik ya. Program pemerintah yang sangat bagus untuk kita jalani. 3 orang mahasiswa kami udah lulus dari program MBKM. Ada yang dari kampus mengajar. Kampus mengajar kalau ikut MBKM kelebihannya ada apa? Dapat uang saku dari pemerintah. Dapat bantuan UKT dari pemerintah. Lalu dapat sertifikat berbasis nasional. Kalau nanti kalian gunakan itu untuk lamar kerja, pasti dinotis sama orang. Oh, ya dapat sertifikat nasional nih. Kemudian, kalau yang magangnya di suatu kantor, kemarin ada mahasiswa SI yang baru saja lulus, baru selesai wisuda, terus dia keterima kerja di Data Center Academy. Dari program apa? MBKM. Dari Google, penyalurannya dari Google adik-adik. Ya, kemudian kemarin lagi jalan juga, dia juga dapat magangnya di Data Academy. Di Data Academy, Metrodata, dari Metrodata, lagi jalan programnya. Ke Jakarta, standby di sana karena magangnya secara offline, dapat sertifikat nasional, itu udah kerja udah 90% tuh pasti ditarik. Karena udah ngelewatin tesnya. Jadi ada program MBKM, begitu udah masuk semester 5, nanti akan langsung di-blast itu program MBKM-nya apa yang bisa kalian ikutin. Kalian saya sarankan untuk ikut. Banyak sekali benefit yang didapat, terutama untuk adik-adik yang belum kerja. Kalau kalian belum kerja, kalian coba ikutin tuh. Karena peluang untuk ditarik kerjanya sangat besar sekali. Ya. Lalu kalau udah ngejalan itu semua, terakhirnya apa? Ada skripsi atau final project. Di Palkomtek ada 2 pilihan. Mau skripsi boleh, nggak skripsi juga boleh, tetapi disetarakan. Pilihan untuk tidak skripsi itu ada beberapa. Ada yang menggunakan final project, ada yang membuat artikel penelitian, sama satu lagi apa kok? Portofolio. Jadi membuat portofolio. Jadi selama perkuliahan kalau kalian saya nggak mau skripsi, bikin portofolio sebagus mungkin. Project segala macamnya masukin ke dalam portofolio. Nanti dari portofolio itu akan kami nilai dan itulah menjadi penggantinya skripsi kalian. Yang di belakang udah senyum-senyum, asik nih nggak skripsi. Oke ya. Oke, next lagi ya Dede. Oke, lanjut. Nah, ini tadi pembimbing akademik ya. Nah, apa sih adik-adik fungsinya pembimbing akademik? Pembimbing akademik itu adik-adik selain mengatur atau merencanakan perkuliahannya kalian, kalau ada masalah, ngomongnya sama pembimbing akademik. Masalah yang bisa diceritakan apa aja? Nggak hanya kuliah, keuangan kalian pun bisa kalian cerita sama pembimbing akademik kalian. Contoh misalnya, kita kan nggak tahu rezeki gimana ya adik-adik ya. Kita nggak tahu. Oh sekarang kita punya rezeki nih, bisa bayar kuliah lancar. Someday tiba-tiba, misalnya orang tua kita lagi nggak ada banget, atau nggak cukup uangnya untuk bayar kuliah adik-adik. Jangan kabur adik-adik. Tapi coba ngomong sama pembimbing akademiknya. Ada solusi apa sih yang bisa dikasih sama Palkomtek? Biar kalian bisa lulus tepat waktu. Ya, bisa lulus tepat waktu. Lulus tepat waktunya S1 itu berapa tahun?
Tadi udah dibahas sama Mama Pak Beni, berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun itu sama dengan 8 semester adik-adik. Ya, sampai dengan 8 semester. Jadi jangan lebih dari itu ya. Bisa ya? Oke. Saya inget-ingetin ya, jangan lebih dari itu. Jadi adik-adik, nah sama pembimbing akademik jadi nanti cerita. Kalau misalnya, Bu, saya uang kuliah yang harus saya butuhkan semester ini misalnya 7,5 juta. Saya baru ada uang 5 juta. Kan masih kurang toh? Nah, kalian cerita sama pembimbing akademiknya. Nanti kita dari Palkomtek sama pembimbing akademiknya sama bagian akademik itu akan cari solusinya. Kira-kira kalian akan seperti apa journey kuliahnya, lanjutan kuliahnya. Jadi jangan kabur adik-adik. Jangan tiba-tiba ngilang. Ya, jadi apapun harus diceritain sama pembimbing akademiknya. Misalnya, Bu, saya ini kuliahnya sip-sipan. Hari ini saya kerjanya sip-sipan. Hari Senin sama Rabu saya masuk kuliah kerjanya pagi. Terus kalau hari Kamis sama Jumat saya kerjanya misalnya malam. Gimana ya kuliah? Sedangkan kuliah itu kan ada pilihannya, Dede ya. Ada sesi pagi sama ada sesi malam. Kan kalau kayak gitu kan jadi harus 2 sesi jalannya ya. Nah, waktu kalian susun KRS, kalau kalian nggak bilang sama pembimbing akademiknya kalian, ya yang kebukanya sesuai dengan sesinya. Kalau pagi ya cuman kebuka mata kuliah yang pagi aja. Kalau malam ya kebuka. Kalau malam kebuka semua tuh. Pagi, siang, sore, malam kebuka semua tuh kalau kalian ambil sesinya malam. Nah, nggak bisa kan kayak gitu? Makanya harus ngomong sama pembimbing akademiknya. Biar nanti jadwalnya akan kita coba pindah-pindahin. Ya, akan kita coba pindah-pindahin biar tujuannya satu, Adik-adik. Kuliahnya bisa selesai tepat waktu. Cukup 8 semester aja. Jangan lebih dari itu. Ya, sayang uangnya Adik-adik. Oke, lanjut lagi. Jadi harus cerita ya sama pembimbing akademiknya ya. Nanti akan ada grupnya Adik-adik. Kalau kalian udah tahu pembimbing akademiknya siapa, jangan tidak masuk grup. Kalian harus masuk grupnya ya. Karena semua informasi selain disampaikan melalui websitenya Palkomtek, melalui IG-nya Palkomtek, melalui IG-nya BAK, terus melalui grup dosen PA. Jadi grup dosen PA itu adalah grup paling update. Jadi semua informasi yang kalian harus tahu itu akan ada di grup dosen PA. Jadi hari Senin, oh PA-nya Ibu Dini, langsung cepet-cepet tanya alamat grupnya apa, dan nanti akan diposting alamat grup itu, alamat grup dosen PA itu di websitenya Palkomtek. Jadi kalian tinggal cari aja nama dosennya siapa, dosen PA-nya kalian. Nah, nanti kalian akan bisa langsung masuk ke grupnya. Grupnya pakai apa? Telegram. Ya, pakai Telegram. Oke, lanjut lagi. Nah, ini SKS. Kalau kuliah S1 di sini, adik-adik, itu bisa lanjut lagi, Mas Jaka. Kalau kuliah S1 itu total SKS yang harus kita selesaikan 144 SKS selama 8 semester. Bisa nggak sih lebih cepat dari 8 semester? Tadi kata Pak Beni, bisa nggak? Lebih cepat dari 8 semester? Bisa nggak? Kok lemes bisanya? Kayak nggak yakin gitu loh. Bisa Dek. Kalian bisa selesai dalam 7 semester. Tapi semester 3, 4, 5, 6 kalian harus ambil lebih dari 20 SKS. Kalau kalian ambil 20, kalian selesainya di 8 semester. Tapi semester 1 sama semester 2 misalnya, dapatnya kan harus disusunin harus 20 nih. 20. Semester 3, 4, 5 kalian kejar tuh 24 SKS. Tapi resikonya waktu kalian ngejalanin final project atau skripsi, kalian masih ada mata kuliah. Kalau sanggup, ya kejar. Kalau nggak sanggup, tinggalin dulu aja. Ambil di semester 8. Karena biasanya di semester 8 itu cuman ada final project aja atau skripsi aja. Ya. Oke.
Satu SKS kita kalau pagi itu 50 menit. Kalau pagi 50 menit. Kalau malam itu cuma 40 menit. Karena kalau malam itu masuknya jam 18.30, selesainya 21.15. Ya, 21.15 adik-adik. Jadi kuliah malam itu memang lebih cepat daripada yang anak yang pagi. Kalau pagi itu satu SKS-nya 50 menit, kalau malam satu SKS-nya 40 menit. Ya, 40 menit. Di sela-sela per 2 SKS, kalau kalian kuliah 4 SKS, itu ada break. Ada break selama 10 menit. Jadi misalnya kuliah 4 SKS nih pagi ya, jam 8 sampai dengan jam 11.20. Belum sarapan kan? Agak teler pasti ya. Nanti akan ada break sekitaran jam 10, itu ada break dari dosennya selama 10 menit. Jadi masih bisa minum atau makan snack. Tapi kayaknya nggak keburu kalau makan nasi Padang ya adik-adik ya. Kurang ya waktu 10 menit kalau makan nasi Padang ya. Oke, jadi mata kuliah kita itu ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS, tapi nggak ada yang 1 SKS. Mata kuliah kita itu paling sedikit 2 SKS, paling banyak itu ya 4 SKS. Kecuali skripsi. Skripsi itu 6 SKS adik-adik. Ya, skripsi itu 6 SKS. Kemudian jumlah SKS yang kalian ambil per setiap semester itu tergantung dengan IPS-nya kalian. IPS itu adalah indeks prestasi semester. Kalau IPK, indeks prestasi kumulatif. Kalau semester, kalian semester 1 ya. Nanti berapa nih kalau nilainya B semuanya, berarti IPS-nya kalian pasti 3. Kalau ada A semuanya, berarti IPS kalian 4. Ya, kalau ada B, ada C, ya berarti 3 koma. Ya, 3 koma. Kalau ada nilai D sama E, pasti jeblok. Ya, kalau ada nilai D sama E, berarti itu adalah mata kuliah yang siap-siap untuk diulang. Tapi nggak usah dapet deh ya, nilai D sama E itu nggak usah dapet ya. Ya, jadi nggak usah dikejar kalau nilai D sama E, nggak usah dikejar. Cukup kejar nilai A, nilai B-nya aja. Ya, cukup kejar nilai A sama nilai B aja. C juga nggak usah, ya. C juga nggak usah. Itu harus diulang nggak sih kalau nilai C? Boleh diulang, boleh juga tidak. Tapi kalau nilai D dan E itu wajib diulang karena peraturan akademiknya Polkontek tidak boleh lulus. Tidak boleh lulus kalau ada nilai D sama nilai E. C masih bisa lulus. Tapi kalau ada nilai D sama nilai E itu tidak bisa lulus, jadi ulang. Ya. Oke, next lagi. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini hitungannya adik-adik ya. Kalau kalian IPS-nya kurang dari 1,50, kalian cuma bisa dapat 12 SKS. Makanya kata saya tadi, kalau kalian mau kejar sebanyak 24 SKS, IPS-nya kalian minimal 3. Kalau IPS-nya kalian 3, maka kalian bisa dapat 24 SKS. Tapi kalau di bawah 3, kalian nggak bisa dapat 24. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi Pak Jaka. Oke, ini indeks prestasinya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nah nanti kalian akan susun KRS setiap semester adik-adik ya. Setiap akhir semester kalian akan nyusun KRS. Ya, setiap semester kalian akan nyusun KRS yang akan didampingin sama dosen PA-nya kalian masing-masing. Jadi waktu nyusun KRS, kalau kalian
mulai nyusun KRS sendiri itu semester 3. Kalau kalian masih semester 1 sama semester 2, Adik-adik, kalian akan disusunkan sama mbak-mbak yang ada di DAK. Jadi tinggal terima beres aja. Tapi kalau udah semester 3, 4 sampai seterusnya, kalian harus susun sendiri bareng sama dosen PA-nya. Jadi konsultasi dulu. Kira-kira mau ambil mata kuliah apa, kayak itu harus konsultasi dulu, ya. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi batas studi udah dijelasin ya sama Pak Beni ya. Batas studinya kita adalah 14 semester atau 7 tahun. Jangan lebih dari itu. Biasanya kalau udah semester 13 itu udah diwanti-wanti tuh. Mau berhenti atau mengundurkan diri. Ya, tapi nggak usah ya. Oke, lalu ini yang terakhir. Ini adalah beberapa extra activity atau kegiatan kampus yang bisa adik-adik ikutin selama berkuliah di Palkomtek. Nah, biasanya ini nih yang sering bareng-bareng sama Bapak Ibu dosen nih. Pengabdian kepada masyarakat. Ya, nanti kalau kalian makanya harus aktif biar Bapak Ibu dosennya ingat sama kalian kayak gitu. Kalau dia ada kegiatan pengabdian ke masyarakat, pengabdian masyarakat itu adalah kegiatan kita langsung turun ke masyarakat. Misalnya, kita ke panti mana nih? Kita mau ngajarin adik-adik panti misalnya. Itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Dan biasanya setiap dosen itu akan ngajak mahasiswa. Makanya harus dekat sama Bapak Ibu dosennya. Biar dinotis sama Bapak Ibu dosennya. Oh, nanti saya kalau ada kegiatan mau ajak si Ani deh, atau saya mau ajak si Joko deh. Yang dia ingat. Kalau dia nggak ingat namanya mau gimana? Makanya harus dekat sama Bapak Ibu dosennya ya. Bukan peres ya Dek ya, bukan. Tapi ya memang harus menjalin komunikasi yang baik sama Bapak Ibu dosennya. Ya. Kita juga ada klub. Kita juga ada klub. Kita ada klub programming, kita ada PBC, kita ada broadcasting, ya. Ada klub yang ada di Palkomtek yang bisa adik-adik ikutin. Lalu ada Digipreneur. Kali di dalam ruangan Digipreneur itu kalian bisa manfaatkan untuk kumpul sama teman-teman kalian untuk kira-kira saya mau ada rencana bisnis apa ya. Nah, terutama bisnis digital nih. Jangan sampai nanti kuliahnya bisnis digital tapi nggak ngasilin bisnis apa-apa lah. Nah, harus itu jadi tujuan utama tuh, tujuan utama. Kuliah bisnis digital nanti saya harus punya bisnis, minimal menjalankan bisnis. Ya. UKM, ya, kita juga ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kurang lebih sama kayak klub kegiatannya nanti dan biasanya dikerjakan di weekend, di Sabtu, di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu. Lalu ada penelitian bersama dosen. Penelitian bersama dosen. Nah, sama penelitian bersama dosen dan pengabdian bersama dosen itu akan dipilih sama Bapak Ibu dosennya. Ya. Dan ada juga ikut lomba. Kan adik-adik ada bikin video ya. Video talent ya. Saya udah mulai lihat. Ada yang karate, ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang basket. Nah, dari sanalah sebenarnya adik-adik kami ngumpulin talent. Kalau nanti ada kegiatan lomba yang melibatkan mahasiswa, kami udah punya database-nya nih. Oh, tadi ada yang nari, ada yang karate, ada yang basket, ada juga yang nyanyi. Tahun kemarin kita dapat juara berapa? Juara 2 ya? Juara 2 lomba karaoke Korisindo ya? Korisindo. Itu ada lombanya loh adik-adik. Oke. Kemudian terlibat dalam kegiatan kampus. Apa sih contohnya kalau kegiatan terlibat dalam kegiatan kampus? Kira-kira apa? Kalau kegiatan kampus? Kalau mau terlibat kegiatan kampus kira-kira yang baru seperti apa? Bakti sosial. Atau ini kayak teman-teman yang di belakang jadi panitia kegiatan seminar, wisuda, misalnya itu adalah kegiatan-kegiatan kampus yang bisa adik-adik ikutin. Ya. Oke. Next. Habis. Ini kayaknya slide paling ditunggu ya. Slide yang paling ditunggu apa? Terima kasih. Kemudian mungkin tadi belum selesai.
Untuk yang extra activities tadi ini mungkin karena ada informasi per prodi, tapi khusus untuk bisnis digital ya, karena ini salah satu momennya buat saya informasi. Untuk bisnis digital kita punya klub baru, bukan hanya untuk mahasiswa baru semester 1 juga, mahasiswa semester 3 juga, silakan juga mau boleh bergabung. Kita punya klub baru namanya adalah Palcontact Entrepreneur Digital Trainer Club. Jadi seperti tadi yang disebut oleh Bu ini, salah satu kegiatannya adalah kita pengen menghasilkan talenta bisnis dari Palcontact. Nah, jadi untuk informasi akan ada informasi berikutnya, tapi poinnya adalah terutama untuk mahasiswa bisnis digital, kalau tidak punya bisnis kayaknya agak gitu. Tapi bisnis di sini tidak hanya menjual produk atau jasa ya, tapi juga dalam bentuk content creator, affiliator. Kalau kalian pengen jadi seorang affiliator, ya, yang berhubungan dengan digital. Ini memang klub yang ada di bisnis digital, tapi tidak menutup kemungkinan untuk prodi yang lain juga bergabung. Oke, untuk informasi berikutnya nanti akan disampaikan melalui Iya, kalau klub itu deh ya, semuanya lintas prodi semuanya bisa. Jadi walaupun dia entrepreneur, tapi kalian pengen ya kalian ikut aja. Jadi nggak ada ngebatasin. Oh, kalau klub ini cuman buat prodi ini aja, nggak ada seperti itu. Ya, Dede ya. Jadi semuanya bisa ikut, oke? Oke, sebenarnya udah semua yang disampaikan. Mungkin kita boleh buka sesi pertanyaan kali boleh? ini ya. Dua aja ya bertanya. Silakan kalau ada yang mau tanyain. Tapi pertanyaannya dua aja. Jangan Pak, Bu, akan pulang gitu kan boleh ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pertanyaan tadi dari awal mengenai workshop, mengenai prodi, mengenai ARS, KHS, dosen dan lain sebagainya, silakan. Ada enggak? Pokoknya nanti kalau bingung-bingung adik-adik ya, nanya. Ya, kalau bingung-bingung, ada bingung apa-apa semuanya tanya, ya. Silakan, ada yang mau nanya enggak? Kayaknya udah ngerti semua nih. Enggak ada Pak Eko? Oke lah kalau enggak ada. Tapi bagi yang ingin tetap bertanya di luar dari PKKMB ini, silakan ya. Kami sebagai Kapolri terutama saya dan juga Bu Didi dan juga Pak Eka, kalau adik-adik semuanya bingung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan di Palcontact ya apapun itu, bahkan kalau mau curhat masalah yang berhubungan dengan kegiatan berhubungan dengan kuliah, misalnya Pak, Bu, tadi kayak masalah keuangan dan sebagainya, boleh, kita sangat-sangat terbuka untuk kalian tanya-tanya dan mungkin kita akan berikan solusi buat kalian. Oke? Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kalau begitu saya Mas Dewan dan Ibu Didi. Saya Didi Hari Pertiwi. Selamat sore adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP Mbak. Oke, udah selesai pada hari ini. Sebelumnya diinfokan dulu, jangan lupa untuk absen pulang. Ya, nanti lupa absen pulang susah.